Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sahabat-sahabat sekalian untuk berkumpul di Qomal ini, ya, di forum ini, dan juga yang ada di YouTube. Tentu tujuannya adalah untuk meneguhkan iman kita sebagai seorang muslim, agar tidak mudah kemudian diperdaya oleh kuasa gelap yang senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita. Karena di dalam Al-Quranul Karim, ya Yuhannas, perintahnya itu tidak milih merek, yang penting manusia. Allah memerintahkan untuk kita makan yang halal. Yang halal terkait dengan makanan, Allah mengatakan jangan kamu mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kita manusia. Karena itu sahabat, saya mengajak untuk tetap konsisten kita mengikuti materi-materi apologet Islam ini, agar kiranya iman kita bertambah, iman yang dinamis, iman yang berproses untuk mencapai kesempurnaan hingga sampai pada ilmu makrifat, pemahaman makrifat tentang Tuhan dan keberadaan kita sebagai manusia. Sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa kita bersalawat, menyanjung beliau, memuliakan beliau, di mana Allah pun memuliakan hambanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau yang mengajarkan manusia untuk menyempurnakan keberadaan manusia itu sendiri di hadapan Tuhan dan hubungannya dengan sesama makhluk atau kepada manusia. Kembali malam ini, sahabat, saya menyerahkan kepada netizen tema apa yang akan kita bawa. Apakah masih tema ini, hubungan Taurat dengan Oten, atau dosa apa yang kemudian diwariskan oleh Adam, atau kita memilih tema eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat. Saya serahkan kepada netizen mau pilih tema yang mana, supaya saya tinggal mengarahkan dan kemudian mengajak teman-teman kita Kristen untuk menguraikan itu. Eksekutor, oke, baik. Lebih banyak yang memberikan saran eksekutor salib. Penting sih sebenarnya memang eksekutor salib ini siapa gitu. Oke. Silakan saudara non muslim
Kami minta penjelasan kalau memang salib itu adalah jalan keselamatan, bagaimana kedudukan para penyalib atau yang melakukan kemudian penyaliban terhadap Yesus ini. Kalau di dalam Al-Quran, kami umat Islam sudah final, walakin syubbiha lahum, yang disalib itu adalah diserupakan bagi yang menyalibkan. Ya, seakan-akan yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga tidak ada konsep di Islam harus berterima kasih atau mengucapkan pujian kepada yang melakukan penyaliban, karena umat Islam tidak menjadikan salib itu sebagai jalan selamat. Kita panggil, kita ajak teman-teman kita untuk naik ke atas sini. Tentu kita minta mereka untuk buka kamera ya. Halo, selamat siang. Langsung turun. Yang muslim mohon pengertiannya untuk tidak minta permintaan dulu ya. Bisa kan ya? Bisa dong. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya. Dari agama mana, Bang? Saya Kristen, Bang. Bisa buka kamera? Ya. Silakan. Kita diskusi santai ya. Ada musik di belakang, boleh dikecilin sedikit. Kecilin dulu deh. Kecilin. Saya lagi main HP nih di depan saya. Iya. Nah, gimana, Bang? Ya, ini yang menarik untuk diperbincangkan, munculnya agama Kristen mengusung salib sebagai jalan selamat. Sedangkan salib bagi Yahudi itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, ternyata di Kristen justru karena salib, saudara-saudara kami Kristen itu selamat sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus. Tanpa salib, tanpa kebangkitan, maka Kristen masih berada dalam dosa dan sia-sialah iman Kristen. 1 Korintus 15:17. Nah, menurut saudara, yang menyalibkan Yesus ini pahlawan atau penjahat? Ya, menurut saya sih, Bang, karena orang itu kan nggak tahu pada waktu itu, Bang. Ya, tahu bahwa kalau itu Yesus gitu. Tidak tahu kalau itu Yesus. Bukankah mereka justru karena tahu itu Yesus, makanya mereka berkongkol untuk membunuh. Mereka sepakat untuk membunuhnya karena justru tahu kalau itu adalah Yesus. Ya, itu karena apa namanya? Pertanyaan Abang tadi kan itu pahlawan atau gimana tadi, Bang? Pahlawan atau penjahat yang melakukan upaya penyaliban terhadap Yesus ini. Ya, kita katakan pahlawan nggak juga, penjahat pun nggak juga, karena mereka belum tahu, Bang, gitu aja. Tapi kan mereka menghadiahkan keselamatan gitu loh. Mereka menghadiahkan keselamatan tanpa mereka bekerja, tanpa menyalib, maka ya dosa dunia masih ada. Iya.
Ya memang begitu bang, itu kan udah udah di apa namanya itu, udah diberitakan sebelumnya, dari zaman-zaman sebelumnya memang harus disalibkan begitu. Berarti dengan kata lain, mereka para penyalib ini sudah diberitakan bahwa akan ada penjahat yang menghadiahkan, memberikan jalan keselamatan kepada sekelompok orang, yaitu yang jadi gimana? Ya, jadi kan penyaliban Yesus itu kan memang udah dinubuatkan sebelumnya gitu bang. Iya, Itu harus dilakukan. Tapi orang-orang yang menyalibkan ini kan nggak tahu, nggak mengetahui bahwa itu perbuatannya itu salah atau benar gitu. Iya, mungkin mereka nggak tahu. Tapi bagi saudara Kristen dalam keselamatan, bagi Kristen mereka ini pahlawan atau penjahat? Kalau itu sih nggak tahu sih bang ya, karena menurut saya sih mereka kan karena membenci Yesus mungkin penjahat lah. Berarti penjahat memberikan keselamatan kepada saudara. Enggak juga. Tapi diterima tanpa ada penyaliban, maka kalian tetap ada di dalam dosa. Ya itu kan udah diwahyukan maka. Ya itu aja, itulah maksudku. Sudah dinubuatkan dari awal. Jadi harus ada orang juga yang menyalibkan. Nah, itu lebih pas lagi. Berarti bagi saudara Kristen yang menerima keadaan itu, mau tidak mau mereka ini adalah pahlawan, karena tanpa mereka menyalib Yesus, ya Kristen masih ada di dalam dosa. Terlepas itu sudah dinubuatkan, berarti keadaan saudara sebagai seorang Kristen adalah sudah ditakdirkan menerima keselamatan, di mana keselamatan itu diawali oleh pekerjaan-pekerjaan orang yang berniat untuk membunuh Yesus. Ya bang, aku nggak sampai ke situ bang. Oke, saudara. Jadi Mungkin ada pertanyaan saya bang, gini aja bang. Ini kan karena saya juga mantan muslim juga dari dulu bang. Oh iya, jadi seorang murtadin, bagus. Iya. Jadi ini aja bang pertanyaan saya, karena saya kan bukan jurusan saya mungkin perbaiki motor. Oke. Apa sih tujuan hidup manusia ini? Itu aja bang. Apa tujuan hidup manusia ini? Iya. Menurut abang apa sih? Iya. Jadi kita dicipta di atas muka bumi ini, tujuannya itu sebagai pemimpin. Pertama, memimpin diri kita. Bagaimana memimpin diri kita ini? Bagaimana sih kita supaya kita itu selamat? Jangan mengikuti satu langkah atau ajaran yang tidak masuk akal. Harus memimpin diri kita menuju kepada keselamatan. Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Kau bawa kemana dirimu, apa yang kau lakukan dalam hidupmu, seperti apa kamu berkarya selama kamu hidup. Artinya bahwa tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah hidup kekal. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga, ke dalam jannah. Artinya kalau dalam konsep Kristen itu adalah hidup kekal. Nah, kalau kita salah dalam hidup ini, salah langkah, maka kita mati kekal alias neraka. Karena itulah Islam datang kemudian menegur orang-orang yang menyembah korban yang ada di atas salib. Menegur bahwa itu bukan Tuhan, itu adalah makhluk Tuhan yang kemudian menggantikan kedudukan manusia suci yang ingin dibunuh oleh orang-orang atau kaumnya pada masa itu. Seperti itu bang. Jadi tujuan kita hidup ini ya mencari keselamatan. Bagaimana kita mau selamat kalau hidup kita itu
beribadah kepada korban yang diserahkan oleh iblis. Iblis menyerahkan seseorang untuk disalib, dan itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Tuhan. Jangan kau membunuh orang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Artinya membunuh Yesus itu adalah melanggar perintah Tuhan, bukan menyelamatkan tapi menyesatkan. Karena perintahnya jangan bunuh Yesus. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, Yesus orang disayangi. Inilah anakku yang kukasihi, jangan dibunuh. Tapi ternyata iblis mau menghentikan langkah Yesus dengan cara membunuhnya. Maka terjadilah kemudian upaya-upaya Yahudi dibantu Romawi untuk membunuh Yesus. Makanya Anda bingung, ini pembunuhnya pahlawan atau penjahat? Kalau dibilang pahlawan, mereka orang jahat. Kalau dibilang penjahat, buktinya dia memberikan hadiah keselamatan kepada kami. Berarti ada yang tidak connect di situ, ada yang tidak sinkron. Ada yang memutarbalikkan fakta. Yang tadinya penjahat dan menghasilkan dosa dianggap menghasilkan penebusan dosa. Nah, maka Islam datang untuk meluruskan itu agar manusia selamat. Di Islam yang disalib bukan manusia suci. Yang disalib seorang nabi. Yang disalib adalah orang yang melakukan makar kepada dirinya, pengkhianat yang melakukan makar terhadap dirinya. Maka yang disalib ini adalah orang yang dikena hukum. Nah, sedangkan kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 22 23, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukum mati, lalu kaunya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib pada saat itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang kalau Yesus yang disalib, apa salahnya? Apa dosanya? Tidak ada dosanya. Berarti bukan dia. Makanya dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang mau menyerahkan di situ? Yesus mau menyerahkan Yudas atau Yudas yang mau menyerahkan Yesus? Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Itulah yang disalib. Tapi iblis memutarbalikkan, yang disalib itu Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus dianggap pahlawan. Padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya agama yang memakai nama Yesus Kristus hanya Kristen. Dan kata Yesus, penyesat itu memakai namaku. Hindu, Buddha, Islam tidak pakai nama Yesus. Hanya Kristen yang menggunakan nama Yesus. Kira-kira penyesat itu bekerja di mana kalau begitu? Makanya saudara bingung. Anda hanya terima ke gereja, bayar perpuluhan, hanya didoktrin, pokoknya mati selamat. Tapi ketika diurai dengan akal sehat, ternyata nggak masuk akal. Karena Tuhan tidak mau Yesus itu mati. Tuhan tidak mau. Contoh di dalam Amsal 6 nomor 16, apa kata Tuhan di situ? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dibenci. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu orang benar atau bukan? Orang benar. Kalau ditumpahkan darahnya boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ditumpahkan apa akibatnya? Tuhan marah. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Tapi Kristen merubahnya. Oh enggak dong, ini adalah jalan keselamatan. Kata siapa? Nggak ada yang bisa menjawab selain Paulus.
Pauluslah yang kemudian mendikte, mendoktrin orang-orang di luar Yahudi. Begitu saudaraku. Silakan. Ya, banyak juga yang komen-komen ini tes dulu itu murtadin atau bohong katanya. Iya, nggak apa-apa. Baca-baca. Biasa aja itu. Kalau orang Islam beneran tidak mungkin mengaku murtadin. Kalau memang Ustaz gini, kalau memang murtadin silakan aja ngaku murtadin, tidak apa-apa. Memang ada kok Islam yang murtad dari Islam karena pengaruh, bukan karena pengaruh proses berpikir, bukan. Banyak hal, misalnya nikah atau karena materi, putus asa, ada kecewa dengan keluarga dan seterusnya. Banyak hal. Tapi bukan karena proses belajar Al-Quran dia keluar. Belum ada manusia satupun di bumi ini yang keluar Islam karena mereka mempelajari Quran. Belum ada. Banyak yang mengatakan, Quran itu salah, Quran itu salah. Padahal sebenarnya dia keluar Islam itu bukan karena mengetahui kekurangan Al-Quran, tapi karena dia capek beribadah. Dan matanya jatuh cinta terhadap dunia. Wah, ini orang di luar Islam kok kaya-kaya raya, saya sholat begini aja terus. Akhirnya didatangilah misionaris, keluar, dapat duit, dapat enak gitu. Akhirnya diiming-imingi, kalau kamu ikutkan keluargamu, kalau kau ikutkan tetanggamu, kau dapat uang. Akhirnya dia balik menjadi pengkhotbah. Dia pengaruhilah orang-orang Islam untuk ikuti jejaknya. Padahal dia sendiri tidak tahu Islam itu seperti apa. Dia tinggalkan Islam hanya karena capek, lelah beribadah dan tidak kaya-kaya. Dia tidak sabaran, dia tidak kemudian mau sabar hidupnya susah. Akhirnya ada yang tawarin usaha bla 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 dan seterusnya, akhirnya pindah dari Islam. Tapi rata-rata saudaraku, rata-rata orang yang berfikir dari kalangan Kristen belajar Islam, mereka alhamdulillah mu'alaf. Karena mereka mengejar dunia. Kalau saya di dunia terus, mau sampai kapan saya hidup? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saya sudah ada di dunia. Apa pertanggungjawaban Tuhanku? Ketika saya ditanya, siapa yang kau sembah? Siapa yang ajarkan kau menyembah itu? Apakah ada darahnya? Apa yang harus saya jawab? Dunia boleh kita cari, tapi akhirat harus kita kuat. Kenapa? Manusia itu punya dua rumah. Rumah yang pertama dunia, rumah yang kedua adalah akhirat. Rumah yang di dunia ini sudah pasti mau ditinggalkan. Rumah akhirat yang akan kita tuju. Jangan sampai kita mempercantik rumah yang akan kita tinggalkan. Rumah yang akan kita tuju ternyata nggak ada, karena kita tidak pernah membangunnya. Yang kita bangun malah istana di dunia. Itu saudaraku. Jadi tujuan hidup di dunia ini adalah mencari keselamatan, mencari bekal sebanyak-banyaknya, yaitu amal jariah, amalan solehah, amalan soleh dan amalan solehah. Itu yang kita cari. Oke Bang, tapi satu lagi pertanyaan saya Bang, bisa enggak kita dengan perbuatan kita untuk memasukkan kita di dalam surga, atau dengan kelakuan kita bisa untuk memasukkan kita ke surga gitu? Iya, surga itu semuanya Tuhan sudah kasih. Makanya kita dikasih akal. Bukan, maksud saya Bang, dengan perbuatan kita bisa enggak mencamini kita untuk masuk ke surga itu Bang, untuk perbuatan kita. Iya. Tuhan itu nggak mungkin dusta. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berbuat baik akan masuk surga. Tapi berbuat baik itu sesuai dengan yang tertuntun. Bukan hanya baik saja, tetapi berbuat yang benar. Yesus juga ketika ditanya kok di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Berarti kita disuruh taat kepada Tuhan. Tubuh ini harus taat kepada Tuhan. Yang kedua, setelah kau lakukan itu, maka jual hartamu, berikan kepada si miskin. Berarti kita dilarang mencintai dunia ini terlalu berlebihan. Ada harta, infak, sedekah, zakat.
Dan yang terakhir kata Yesus, ikutilah aku. Setelah melakukan segala perintah-perintah Tuhan, kemudian kita berinfak dan bersedekah, kata Yesus, ikutilah aku. Nah sekarang Yesus itu diikutin. Yesus itu bertuhan, ikuti. Yesus sholat, ikuti. Yesus puasa, ikuti. Yesus sunat, ikuti. Yesus mandi junub, ikuti. Yesus wudhu sebelum ibadah, ikuti. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi, ikuti. Jangan ikuti yang lain kalau mau selamat. Itu kata Yesus. Jadi bukan hanya bermimpi, berdoa, pokoknya masuk. Enggak. Kata Yesus, lakukan segala perintah Tuhan. Nah, apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu termaktub di dalam perjanjian lama bagi orang Yahudi. Maka untuk selamat bagi orang Yahudi, harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Elohim di dalam kitabnya Yahudi. Baru bisa selamat. Makanya dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3, orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa kata Yesus kepada muridnya? Tetapi kamu jangan mengikuti mereka. Mereka hanya bisa berteori, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi kata Yesus, harus mempraktekkan, menteorikan dan mempraktekkan. Jadi harus ada perbuatan badan untuk sujud, ucapan mengucapkan, mulut mengucapkan, badan mempraktekkan. Itulah di Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kami aplikasikan, kami buktikan itu. Ketika kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kami harus tunduk kepada perintahnya. Buktikan, kalau kau mengaku aku adalah Tuhanmu, coba kau tunduk kepadaku. Apa yang kuperintahkan? Salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu bukti aku berserah diri kepadamu. Bukti bahwa aku mengakui kau Tuhan. Sekarang saudaraku Kristen mengaku pengikut Kristus. Buktikan kalau kau adalah pengikutku. Aku sujud dalam beribadah, aku sunat. Dalam Yohanes 14:12 dikatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Sekarang Kristen ke gereja ikut siapa? Kristen makan babi ikut siapa? Kristen menyembah Yesus ikut siapa? Kristen tidak bersunat ikut siapa? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Justru kami umat Islam yang lebih mengikuti Yesus. Kristen makan babi ikut siapa? Yesus dan pengikutnya? Enggak. Kristen tidak bersunat ikut siapa? Murid Yesus dan Yesus bersunat. Jadi makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesat itu datang memakai namaku. Makanya di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 Yesus berkata begini, pada hari terakhir nanti orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan sadis kalau begitu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus nanti pada hari terakhir Kristen. Islam enggak, Hindu enggak, Buddha juga enggak, ateis tidak. Yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Kenapa Kristen memanggil nama Yesus tetapi ajarannya beda? Karena orang Kristen ini percaya kepada Yesus yang lain, bukan kepada Yesus yang diutus kepada Bani Israel pada masa itu. Sekira begitu saudaraku. Silakan direnungkan apa yang saya sampaikan. Kalau besok hari masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan naik sini. Oke Bang, terima kasih Bang untuk memberikan kesempatan. Baik saudaraku Adian, saya doakan usahanya lancar. Amin. Amin, amin, amin Bang. Makasih ya. Selamat malam. Oke. Malam.
Selamat malam Bang. Malam, Saudara John. Ya Bang Suma. Bisa buka karyanya? Bisa Bang Suma bisa. Wah, Masya Allah. Cakep temanku ini. Lagi dinas malam kah? Ya Kakak. Siap. Dari Katolik, Protestan? Saya dari Protestan Kakak. Baik. Oh, abang ini di Papua sana? Oh, di Bali. Oh, di Bali. Ya. Baik. Tentu tadi sudah melihat percakapan saya dengan saudara kita yang barusan terkait dengan pelaku penyaliban terhadap Yesus yang hari ini konon dituhankan oleh saudara-saudara kami Kristen. Mungkin bisa dijelaskan ke kami yang melakukan penyaliban ini, yang merekayasa kesaksian-kesaksian palsu, yang merekayasa tipu muslihat demi untuk menyalibkan Yesus ini, apakah pahlawan atau penjahat? Nah, saudara bisa menjelaskan ke kami, silakan. Begini Bang Suma, yang Siap. terhormat, yang dikagumi oleh masyarakat Indonesia atau rakyat Amin. Indonesia atau pada umumnya umat-umat yang beragama. Sebelum saya sampaikan itu Bang Suma, saya bukan seorang kafir Bang Suma. Saya ini anak Tuhan, yaitu anak Allah juga yang Maha Tinggi, yaitu yang dikenal oleh penebus kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadinya saya mau jelaskan Bang Suma menurut yang saya tahu Bang Suma. Siap. Dan menurut orang-orang yang pernah saya dengar juga Bang Suma. Siap, silakan. Dan kesaksian ini juga Bang Suma bukan terjadi karena kehendak mereka Bang Suma, tapi itu terjadi oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa Bang Suma. Siap. Jadinya perjalanan hidup seseorang bukan Bang Suma yang menentukan, bukan Presiden Prabowo yang menentukan hidup seseorang adalah Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dikenal dengan anak domba Allah. Ye. Kenapa dia menjadi terbunuh Bang Suma? Karena dia mau menggenapi janji Tuhan Allah Israel. Karena pada umumnya nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan tidak mampu membawa dunia ini selamat dari maut, karena dunia ini sudah turun dalam kerajaan maut dari zamannya Adam dan Hawa Bang Suma yang terhormat. Iya. Jadi yang saya tahu Bang Suma, hanya Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari Bani Israel, keturunan Yehuda, yaitu keturunan Daud, yang ada di kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, dan akan datang yang mewarisi atau menjadikan satu-satunya penyelamat dunia yang menebus kita semua umat yang ada di dunia ini Bang Suma, mulai dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang saya tahu Bang Suma. Jadi jangan keras-keras Bang Suma untuk kalau saya lihat perkataannya Bang Suma sepertinya mengadakan permusuhan antara umat Kristen dan umat. Kita bentakan itu, janganlah begitu Bang Suma. Kendalikanlah diri Bang Suma sebagai anak Tuhan atau anak Allah yang Maha Kuasa. Jangan dikendalikan oleh apa yang diajarkan oleh Muhammad Bang Suma. Karena Muhammadlah yang menjadi pemecah belah kita ini Bang Suma. Saya berjanji dan saya yakin dan percaya Muhammad sudah yang menyebabkan kita pecah belah keturunan Abraham dan Ishak dan Yakub. Itu yang saya yakin sekali Bang Suma. Setelah saya nonton Bang RK, Bang Suma, semua saya nonton Bang Suma, sama Bang Yusuf PI, Bang Suma saya nonton,
dari cara-cara perkataannya mereka tidak benar. Kalau saya mendengar, yang saya dengar pasti kebencian yang saya dengar. Apalagi Nandar Bang Suma, dia sangat jelek. Apalagi Rasid itu Bang Suma, saya juga kalau Bang Suma masih bagus lah, masih ada toleran, masih ada membawa orang ke jalan yang benar. Kalau yang lain-lain yang sok-sok pakai bahasa-bahasa Arab itu mengerikan Bang Suma. Tapi saya sebagai anak Tuhan Bang Suma, saya tidak terlalu ikutin, tapi hanya mengambil hikmahnya yang terbaik. Apa yang dikatakan oleh Bang Suma tentang di Matius, yang tentang siapa yang berdaulat atas namaku, yang mengusir setan atas namaku, itu Bang Suma bukan untuk kita orang Kristen Bang Suma, itu untuk nabi-nabi palsu ya Bang Suma. Sedangkan Bang Suma tahu sendiri nabi-nabi palsu yang ada di sini dari Kristen aja udah dipecah belah menjadi sebutan Tuhan Yesus aja sudah dipecah sebagai Yesua, Yesus, sama Sia, semua macam banyak semua itu nama itu Bang Suma. Itu yang Tuhan murka sama orang-orang seperti begitu. Yang mereka ngomong itu benar dah Bang Suma ngomong. Mereka hanya mementingkan kerajaan di muka bumi ini Bang Suma dengan menjual nama Tuhan Yesus Bang Suma. Benar katanya Bang Suma seperti begitu, tapi bukan untuk kita orang Kristen Bang Suma, tapi untuk oknum-oknum yang menjual agama kita orang Kristen Bang Suma, dan mereka juga orang Kristen Bang Suma demi kejayaan mereka di muka bumi ini. Seperti contoh Bang Suma orang Islam Indonesia, orang Islam Nusantara, datanglah orang Arab yang dari Yaman Bang Suma, yang meletakkan janji-janji palsunya di sini, yang membuat makam-makam palsu Bang Suma, yang minum air cuci kakinya untuk Nusantara ini. Saya benci, saya kejikan mereka itu Bang Suma. Saya seperti begitulah orang-orang yang Bang Suma ngomong tadi. Begitu Bang Suma. Jadinya di sisi ini Bang Suma anak Tuhan, saya juga anak Tuhan Bang Suma. Begitu. Oke, saudara, tolong dijelaskan iblis yang merasuki Yudas, kemudian imam-imam kepala mahkamah agama yang bersekongkol dengan setan untuk menyalibkan Yesus itu pahlawan, itu pekerjaan baik, pekerjaan buruk. Apakah mereka ini melakukan firman Tuhan atau mereka ini membantah firman Tuhan sehingga mereka membunuh Yesus? Pertanyaan saya di situ, Bang. Iya. Ya, begini Bang Suma. Jalan seseorang seperti yang saya bilang Bang Suma, tidak ada yang tahu Bang Suma. Jalannya memang seperti begitu sudah Bang Suma. Harus menderita dia Bang Suma, harus menderita. Iya, jadi Ya, yang menyalibkan ini pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya Bang Suma, bukan penjahat, bukan apa, memang begitu sudah cara ini Bang Suma. Tuhan yang menjadi manusia ini Bang Suma, bukan Iya, manusia yang menjadi Tuhan. Berarti membunuh Ya, Tuhan itu artinya apapun yang dibuat oleh orang-orang sekitar dia itu Bang Suma, itu kan tokoh-tokoh penting pada zaman Oke. itu Bang Suma kan. Oke, berarti Jadinya apapun yang dilakukan mereka itu udah jalannya seperti begitu Bang Suma, udah Oke, jalannya. berarti yang membunuh Tuhan itu bukan penjahat. Kalau menurut saya sih bukan penjahat Bang Suma, memang Berarti orang-orang pahlawan? yang tidak bukan pahlawan juga, orang yang anti dengan apa namanya Bang Suma, nur itu cahaya, tidak orang-orang kegelapan mereka Bang Suma. Contoh begini Bang Suma. Berarti mereka penjahat membunuh Tuhan. Tidak, seperti saya bilang itu Berarti sudah pahlawan? jalannya. Bukan juga, mereka ini orang yang anti, maksudnya begini, contohnya kita di Indonesia Bang Suma, ada pemimpin orang baik pasti dimusuhin, dikeji, difitnah. Kayak Bang Suma aja pasti Iya. banyak yang juga orang yang tidak senang sama Bang Suma. Ya contohnya begitu. Jadinya ketika jalannya ini, memang begitu Bang Suma. Ketika Tuhan dibunuh,
artinya Kristen bisa selamat. Nah, dengan kematiannya kematiannya Bapa di surga sudah yang menyelamatkan saya dan Bang Suma juga, bukan saya aja, Bang Suma yang terhormat. Bang Suma juga. Berarti pembunuh Tuhan itu pahlawan. Kalau ini menurut saya sih Bang Suma bukan pahlawan, memang begitu sudah jalan ceritanya. Saya tidak berani juga pahlawan. Kenapa dia dikatakan pahlawan? Kenapa dia dikatakan pahlawan? Karena dia memberikan keselamatan kepada Kristen. Berarti mereka pahlawan. Karena yang diberikan adalah keselamatan. Berarti pahlawan dong. Tidak, itu cuma begitu berarti sesat pemikirannya begitu Bang Suma. Oh, kalau bukan pahlawan berarti penjahat. Kenapa saya sesat berpikir Bang Suma begitu? Tuhan yang tahu semuanya. Jadi itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi sama Bang Suma juga tidak tahu. Bukan andanya sekarang ini sebagai anak Tuhan itu karena apa? Anda menjadi anak Tuhan karena apa? Karena saya sudah diselamatkan oleh dengan cara domba. Diselamatkan dengan cara penebusan dia di kayu salib. Bang Suma. Berarti yang menyalibkan Yesus itu pahlawan. Iya, kalau menurut pemikirannya Bang Suma begitu. Kalau pemikirannya saya bukan pemikiran saya. Bukan pemikiran saya, tapi itu keadaan. Anda menjadi anak Tuhan karena ada yang disalib. Tadinya Anda bukan anak Tuhan, tapi karena ada yang menyalib Yesus, Anda naik level menjadi anak Tuhan. Tadinya ada hamba, Anda tadinya hamba, tapi ketika Yesus sudah disalib, Anda jadi anak. Anda pewaris surga. Berarti orang yang menyalib Yesus itu adalah pahlawannya Anda. Ya, Suma. Menurut saya itu tidak seperti begitu Bang Suma. Ini bukan saya jadi anak Tuhan, Bos. Inti semua orang yang diselamatkan untuk seluruh dunia yang saya ngomong ini Bang Suma, termasuk seluruh dunia sendiri. Lagi semakin hebat dia pahlawan itu. Ya, seluruh dunia. Semakin hebat yang menyalib Yesus ini karena seluruh dunia selamat gara-gara pekerjaan mereka, kan gitu. Iya, betul. Tapi saya gitu dong Bang Suma, tapi saya dia pahlawan Bang Suma karena saya tidak punya hak. Anda berarti tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih berarti. Kayak misalnya orang yang memperjuangkan kemerdekaan mengusir Belanda. Apa yang kita nikmati? Kita menikmati kemerdekaan, kita menikmati kebebasan, kita hidup damai, tentram, tidak ada lagi diperangi, tidak lagi dijajah, tidak lagi diperbudak, tidak lagi kerja rodi. Artinya mereka yang memperjuangkan itu sehingga kita bisa merasakan adalah pahlawan. Iya, tapi itu kan kalau pemikirannya sebagai anak Tuhan tidak berani saya mengatakan mereka pahlawan karena jalan menjadi seperti begitu itu Bang Suma. Saya tidak tahu kenapa bisa jadi begitu. Contoh begini Bang Suma. Anda sudah menikmati hasil kerja mereka, kok masih belum tentu Anda katakan. Gimana itu? Ini tidak bisa disamakan Bang Suma. Tidak bisa disamakan seperti Bang Suma kasih contoh seperti begitu. Ini tidak disamakan dengan begitu. Justru Anda lebih tinggi derajatnya. Tadinya hamba Tuhan. Begitu Tuhan Anda dibunuh, para pembunuhnya menjadikan Anda menjadi anak Tuhan. Berarti yang melakukan eksekusi terhadap Yesus adalah pahlawannya Anda. Tanpa mereka Anda masih bukan anak Tuhan, Anda menjadi hamba Tuhan. Sekarang pertanyaan saya Bang, boleh tidak Anda menjadi selamat tanpa Yesus disalib? Kalau ada cerita selain itu, saya kan begini Bang Suma, yang saya menjelaskan di Bang Suma kenapa Tuhan mati di kayu salib, itu yang saya jawab Bang Suma. Bisa nggak Tuhan mati tanpa disalib? Bisa nggak Tuhan mati, saudaraku? Bisa nggak Tuhan mati tanpa disalib? Itu kalau kehendak Bapa di surga maunya seperti begitu bisa aja, itu yang sudah terjadi. Di mana dalilnya Tuhan berkehendak membunuh Tuhan?
itu Bang Suma, kita di perjanjian lama itu sudah ada di Yesaya, tapi saya kan namanya kurang paham kalau begini Bang Suma. Kalau lebih paham, lebih mengerti, Bang Suma tanyakan kepada saya sering ikut Jeki Sembaring. Kalau Anda membawa Yesaya 53, semakin nyata bahwa yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang sudah direncanakan sebagai pelaku eksekutor untuk menyelamatkan Kristen. Semakin nyata kalau mereka ini adalah pahlawan Anda. Ya. Saya di sini Bang Suma, saya bukan mencari pahlawan Bang Suma. Saya menjelaskan kenapa Tuhan mati untuk saya. Tuhan Anda mati. Tuhan Anda mati. Yang membunuh Tuhan Anda itu pendosa atau pahlawan? Kalau itu Bang Suma tanya sama orang-orang kayak Jeki Sembaring, kayak pendeta Dia lainnya, takut sama aku, dia nggak mau. Dia blokirnya aku. Dari dulu dia blokir aku tuh. PK Takut aja, dia. lewat PK. Itu semua skornya kosong semua Bang Suma. Kosong, menang Jeki Sembaring itu. Siapa aja yang lawan ke situ? Belum. Dulu di Iya. Zoom dia nggak berani. Sampai sekarang dia nggak berani. Dia masih blokir saya kayaknya. Nggak berani dia. Oh, nanti saya suruh kasih naik Bang Iya, Suma nanti. suruh ke sini. Kalau dia sudah punya nyali untuk menghadapi saya, suruh ke sini. Dengar nama ini lagi saya aja itu dia gemetaran. Jadi laki-laki jantan dia kalau dengar nama saya itu. Kakak Bang Sum. Iya. Bang Sum. Iya. Ada lagi yang satu Bang Suma. Ini masalah ini Rasul Paulus itu Bang Suma. Dia itu aslinya Bang Suma, dia itu pembunuh orang Kristen dia Paulus. Ternyata pembunuh. Iya, pembunuh orang Kristen dia. Dia pembenci orang Kristen. Terus Tuhan. Oh enggak, pas salah. Hah? Salah. Dia tidak pernah membunuh orang Kristen. Dia membunuh pengikut Yesus. Kristen Ya, itu itu pengikut saja. Paulus. Kalau Kristen itu bukan pengikutnya Yesus. Kristen pengikutnya Yesus itu orang Yahudi. Kalau kalian ini pengikutnya Paulus, beda. Tapi kalian memakai nama Kristus biar supaya dianggap keren, padahal bukan. Kalian bukan pengikutnya Yesus, bukan. Kalian Iya, pengikutnya itu. Paulus. Apanya itu pengetahuannya Bang Suma, tapi pengetahuannya saya bukan itu fakta. begitu, Bang Suma. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Apakah Anda umat Israel? Kenapa dia? Kok dia dapat pelanggaran? Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena dia mengaku anak Tuhan. Kenapa dia? Waduh, kacau juga ini TikTok nih. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nyapa dulu nggak apa-apa Bang? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita PK sebentar lah Bang. Aku lagi nungguin si RK. Dia mau masuk. Iya. Dia masih kaget. Sudah bangun tidur dia rupanya. Udah bangun. Teman-teman, udah bangun dia. Oh. Tadi saya debat sama si Joseph Bubuk. Terus si RK-nya langsung maraton, dia ngajak debat. Saya ladenin, ayo gitu. Wow. Dia masih Teman-teman. Kupikir dia masih tidur. Kaget kan, karena sejak saya diskusi dari start awal sampai detik akhir, dia itu sudah mentalnya tuh aduh kalah aku tiba-tiba dia dimenangkan, makanya dia kaget. Kok aku menang? Oh iya betul, benar Kaget Gurunda. dia. Soalnya itu kan si Superboy itu kan bukan Muslim, dia itu Iya. Katolik. Si RK juga Katolik, si Daniel namanya Daniel itu Katolik. Nah, moderatornya si Ki Ahmad, si Mojat Alipuru memang ada kecenderungan. Saya juga menonton video abang waktu debat sama si RK. Nah, teman-teman yang belum follow aku ya. Ini Gurunda aku nih, perkenalkan ya, Gurunda Juma. Sudah terkenal, gak usah diperkenalkan. Jangan marah-marah teman-teman ya, 5 menit aja. 5 menit Ini aja. guru saya ini. Enggak, Ini yang guru guru dari saya. Hong Kong. Ini yang ngajarin saya Ibrani sikit-sikit.
Nah, bukan Masya teman-teman. Beliau guru saya banyak belajar dari beliau ya. Kita sejak zaman dari WhatsApp sebelum nggak ada YouTube ya. Dulu nama saya Muhammad Aska dulu itu. Nama anak saya dulu itu waktu di WhatsApp ya. Misionaris yang sempat nginap di rumah selama 6 bulan lebih, namanya yang kukasih itu Muhammad Aska. Nah, Masya Allah. Muhammad Aska juga. Oh iya, Muhammad Aska, misionarisnya. Mudah-mudahan dia bisa kembali ke jalan yang benar. Amin, 6 amin. bulan, 6 bulan di rumah sama anak. 6 bulan ya, Tidur. Masya Allah. Tidur sama anak yang pertama. Saya merasa bersyukur Gurunda, kenapa? Karena Gurunda terus saja istiqomah live seperti ini. Karena Masya Allah. penontonnya Masya Allah. Saya bangga. Teman-teman, di dalam Islam itu nggak ada rival ya. Kita apologet ini saling mensupport. Kalau ada yang rame saya senang. Saya justru kalau sedih kalau nggak ada yang live. Makanya kalau Gurunda Juma live saya merasa senang. Ya merasa ini Yusuf AI live saya merasa senang. Jadi karena kita itu apa sih namanya itu sekarang itu Ghazul Fikr, perang pemikiran. Ya nggak Gurunda? Masya Allah. Istiqomah Betul. selalu. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Luar Masya biasa. Allah. Jadi tadi dua-duanya naik ke sini, dua-duanya bingung terkait penyaliban itu yang melakukan pahlawan atau penjahat. Masya Allah. Bingung. Ini juga pernah saya diskusi offline dengan salah satu branch manager di kantor saya, bercanda sama-sama dia gini, gimana nih Pak, menurut Bapak yang mengeksekusi Tuhan Bapak itu pahlawan? Waduh, langsung dilepaskan tehnya kan. Tunggu. Saya kok baru kepikiran itu ya? Kata dia. Saya kok baru kepikiran itu, selama ini saya nggak pernah berpikir. Kok bisa sampai ke situ, kata dia. Ya iyalah Pak. Bayangkan Pak, Anda dijamin keselamatan bla 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 bla. Luar biasa kan yang melakukan itu. Iya juga ya. Aduh, pusing saya. Gimana ini? Kalau dia dibilang pahlawan, loh, masa iblis pahlawan? Tapi kalau dia dibilang penjahat, kok kita nikmati hasilnya? Bingung dia langsung. Bingung. Nggak lama itu dia cuti. Cuti Bingung terus. dia. Cuti dari kantor dinas. Pas saya jumpa, menghindar. Saya ketemu di parkir, beliau sudah di pusat. Sudah udah di dimutasi pusat. kembali ke pusat. Begitu saya ketemu di parkir, lari ke sana. Ketemu di kantin, lari. Ke sana. Nggak mau lagi jumpa sama aku. Kapok ya. Malu Oten aja. Mantap mah. Kapok ya Gurunda ya. Kapok Kelihatannya ya. sih gitu. Kelihatannya sih Masya gitu. Allah. Dan mudah-mudahan beliau dapat hidayah ya, abangku. Amin. Insya Allah. Beliau dari Sumatera juga. Oh, dari Sumatera juga. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Pak Edo nyimak ini bisa dapat hidayah Pak Edo. Amin Pak Edo. Salam, Mudah-mudahan dapat hidayah Pak Edo. Masya Allah. Kalau Oten mah nggak bakal percaya kalau kita bercerita, ya nggak? Oten iya, mah pasti. mitah selalu. Enggak, pasti tahu teman-teman saya yang di salah satu perusahaan plat merah papan atas, saya kebetulan pernah berkarir di situ 10 tahun Masya lebih. Allah. Masya Allah. Pasti tahu yang saya sebutkan ini, pasti tahu, mereka tahu. Pasti Dulu tahu. dia 02 di Makassar. Masya Allah. 02 tuh teman-teman. Ini orang bukan sembarangan Bang Juma ini. Terkenal, aktor, ya pengusaha juga. Bukan Pak Edo-nya itu 02 waktu itu. Oh. Iya. Siap. Saya Siap Gurunda, makasih banyak di Gurunda. unit divisi lain. Oke deh, oke. Masya Allah. Ya, sehat selalu ya Bangku ya. Sip, Mudah-mudahan terus istiqomah mode seperti ini. Makasih ya Baik. Bangku. Makasih, Assalamualaikum Adik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Oke. Kembali lagi kita merajut materi kita, mengajak teman-teman kita untuk berdiskusi. Tentu tujuannya untuk mengedukasi sahabat-sahabat. Yang Muslim tolong dibatalkan permintaannya dulu. Kita naikkan yang non Muslim ya, supaya diskusi kita lancar. Itu ya. Supaya kita berdiskusi, bisa memberikan edukasi. Sudah 2 teman kita yang Muslim, non Muslim naik ke sini, tapi yang kita lihat hanya kebingungan, penyanggahan dan serangan-serangan membabi buta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa ilmu.
Yang Muslim yang melakukan permintaan boleh dong dibatalkan dulu ya. Biar kita fokus kepada non-Muslim dulu ya teman-teman ya, boleh ya? Boleh dong. Anda kan orang-orang baik. Halo. Halo. Selamat siang. Hei, turun ya. Ada 60-an permintaan. Semuanya Muslim. Jadi saya harus diskusi dengan siapa ini? Pelanggaran oleh tamu. Siapa lagi ya pelanggaran? Kok selalu banyak pelanggarannya? Teman-teman Muslim menghambat kawan, sangat-sangat menghambat, betulan. Menghambat kali pendiskusian ini karena saya harus ini cari-cari. Harusnya kan begitu saya buka yang saya tekan langsung non, tapi di antara mereka harus ada saudara-saudara saya terselip, banyak lagi, hampir semuanya. Tak adakah yang bisa mengerti? Makasih saudari Wahda. Moderator saya nggak ada ya, kerja sendiri nggak apa-apa. Cuman ini terlalu banyak Islam ini. Pada berlomba naik teman-teman saya. Naik. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Tuh kan, cuman mau ngerjain kan? Aduh, temanku. Sahabat-sahabat Muslim ini. Itu yang minta permintaan, sadar nggak itu kalau mereka minta? Atau nggak sengaja gitu? Halo, saudara Mamas. Halo. 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 Selamat malam. Halo. Adakah onde-onde? Kan? Lebih lama, sudah 87 malah sekarang. Halo, dari sekte mana bang? Protestan, Katolik? Halo? Halo? Kan tengoklah. Nah, naik diam aja. Apa sih? Kurang kerjaan. Dari agama mana bu? Katolik atau Protestan? Maaf kekencet, maaf kekencet.
Tolong teman-teman diperiksa HP-nya. Ya sayangku. Periksa HP-nya dulu. Ini terlalu banyak permintaan. Nah, itu ibu yang tadi kepencet katanya. Minta lagi, gimana ceritanya? Kepencet tapi minta lagi, baru aja turun. Minta lagi. Belum kering, minta lagi buknya. Capek deh. Apa jari-jarinya jempol semua ya? Nah tuh minta lagi bu. Aduh. Batalin aja dong. Batalin. Ini udah 100 lebih yang minta permintaan. Gimana? Jangan-jangan tap-tap layarnya pakai ibu jari kaki. Halo. Halo saudara. Dari Katolik Protestan. Sebenarnya yang lawan siapa sih di sini? Hei, lawan Bang Suma itu siapa sebenarnya? Hah? Kok jadi kayak gini teman-temanku ini? Tolong periksa HP-nya teman-teman. Jangan minta permintaan dulu. Saya malas nanti live gini. Kalau di Komal rame-rame saya langsung sparring. Kalau ini saya harus sibuk milih-milih. Karena terlalu banyak yang muslim minta. Aduh. Halo, selamat malam. Halo bang. Itu kan, cuman kayak gitu aja kan. Apa kita tutup aja teman-teman? Biar di komalnya saudara kita yang lain. Gimana? Saya minta yang di YouTube gimana kita pindah tutup aja ini. Karena ini kurang lebih 100 tapi muslim. Kita coba lagi ya. Tuh kan, cuma naik kayak gitu. Naik, habis itu turun. Jahat lah kalian. Sama aku kalian jahat. Aku hitung jahat lah. Aku hitung jahat ya. Jahat sama aku ya aku bilang. Yang muslim minta permintaan, aku bilang jahat. Kalian tuh ngerjain aku gitu loh. Anda ngerjain. Selamat malam. Halo. Apa yang Islam ini saya blokir aja semua ya. Biar yang nonton saya Islam aja, Kristen aja. Kita mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah aja kan dah, kita buka komal yang lain aja. Di sini saya nggak bisa diskusi soalnya. Gini loh teman-teman ya, dibawa muslim ya, izin ya. Saya naik bentar, tolong yang muslim itu batalkan permintaan biar nggak berat. Ini hampir 100 loh yang minta. Ya, itu permintaan saya, tolong batalkan daripada kita tutup. Ya, mulai sekarang Ya, tolong untuk apa ditutup. juga? Saya Untuk apa kalau tidak Ya, diskusi kan? ya.
Saya setengah mati milih Bang cuma dibawa banyak kali gitu loh. Yang Iya. mana gitu? Kenapa sih harus naik ke sini? Kalau mau buka komal aja buka komal, habis itu tari-tarian di sana, joget-joget, salto-salto. Kenapa harus mengganggu sih? Kan gitu. Banyak teman kita yang muslim yang mau lihat kita diskusi, mau menerima edukasi gitu loh. Bukan mau naik. Oke. Aku mendukungmu, sehat Bang Suma, aku mendukungmu. Ya dengan hadir di sini kan Anda sudah pastikan mendukung kita kan. Tidak mesti harus pamer. Gitu loh. Ya udah aku dibawa lagi Banyumas saya pilih Iya tolong kan, ya teman-teman ya. Oke. Bisa diperiksa kan ya? Bisa diperiksa permintaan atau tidak kan gitu? Mm-mm. Nah gitu dong. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Kristen Protestan, Protestan, oke. pengikut Yesus. Yesus yang mana nih? Karena Yesus yang asli ndak Protestan dia Bang. Pengikut Yesus. Iya, Yesus yang mana? Yesus ndak pernah. Pengikut Yesus Kristus. Oh, yang datang setelah Yesus gitu. Pengikut Yesus Kristus. Paham kan? Iya, iya Pak. Murid-murid Yesus. Murid Iya. Yesus ya. Iya, iya. Paham kan? Oh, dah. Iya, Yesus yang keluar dari kubur kan Pak ya? Yang mati, bangkit dan naik ke Oh iya, iya. surga. Oke, sip. Bagus. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya kepada abang ini, ketika kemudian Yesusnya berkata, Yesus nih yang tidak keluar dari kubur ya, yang beda dengan yang Anda ucapkan tadi. Yesus berkata bahwa angkatan jahat ini akan diberikan satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jelaskan dulu, Yesus apa yang kau jelaskan itu? Yesus Karena Nabi. yang tertulis, tunggu dulu, yang tertulis dalam Alkitab itu dari Matius sampai dengan Wahyu itu Yesus yang lahir dari Maria, dari perut Maria, dan telah mati, bangkit dan naik ke surga. Itu yang dijelaskan. Kalau enggak. Yesus yang keluar daripada itu, yang kau bilang itu mungkin saya nggak bisa jawab. Saya jelaskan makanya Bang, karena Yesus itu ada minimal ada 2 Yesus itu. Ada Yesus yang manusia. mana yang kau katakan ini? Jelaskan dulu, Yesus yang mana? Makanya diam dulu biar saya jelaskan ya. Jadi Yesus yang orang Yahudi yang khusus diutus kepada orang Yahudi itu mengatakan kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Nasihat Yesus ini berlaku kepada Yahudi agar Yahudi tidak percaya kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus itu sendiri. Jadi ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nah, kebetulan abang ini gitu. Abang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus kan gitu. Ya kan? Makanya muncul pertanyaan. Ya, tolong dibuka mute-nya, jangan bicara sendiri. Jadi ada pertanyaan, apakah Yesus anak Maria ini penjahat? Kan tidak bisa kau jelaskan tadi. Yang saya katakan tadi, kalau Yesus yang kau katakan bahwa tidak bangkit,
saya tidak bisa jelaskan karena yang bisa kami jelaskan sebagai murid Yesus itu adalah Yesus yang telah Yang lahir bangkit. di bumi. Yang bangkit Yang kan? telah lahir di bumi dari firman Tuhan itu sendiri lahir ke bumi, itu Yesus mati di kayu salib dan Ya. dikubur selama 3 Iya. hari, bangkit, Iya. naik ke surga, Ya. menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya Oke. sesuai dengan surat Yohanes Oke. pasal 14 Oke. ayat yang kedua sampai yang Oke. ketiga. Oke. Itu yang kami bisa jelaskan Oke. sama saudara. Kemudian Oke. ini ada temamu di sini, saya perhatikan. Ya. Temamu ini dia berkata eksekutor salib pahlawan, itu ada tanda tanya. Pertanyaan saya di sini, siapa yang disalibkan ini menurut saudara? Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Orang yang dikutuk sama Elohim. Yes. Siapa orangnya? Yang kalian Biar sembah, jelas, yang, biar jelas, biar jelas. yang memakai nama Yesus, yang kalian sembah itu orang yang dikutuk itu. Siapa itu? Jelaskan siapa? Yang Karena dikutuk. memang kalau kamu yakini bahwa Yesus itu disalibkan, Enggak, jelaskan saya- saja. Saya tidak yakin yang disalib itu Yesus. Oh, tidak yakin? Enggak. Tidak yakin? Enggak. Tapi kenapa kau bisa katakan ini? Ya dari sinilah kita tahu. Pahlawan. Makanya saya tanya kepada saudara, eksekutor penyaliban itu pahlawan atau penjahat? Anda yang Siapa yang jelaskan. disalibkan itu? Ya enggak usah tahu siapa yang disalib. Mau dia kucing, mau dia sapi. Yang saya tanya kepada Anda, penyalib Yesus itu bagi Anda pahlawankah atau penjahat? Bingung. Yakinkah kamu Yesus yang disalibkan itu? Saya tidak yakin, kan udah ku bilang. Makanya aku tanya sama kau. Ya saya yang bertanya siapa kepada yang saudara. disalibkan itu? Yang disalib ini siapapun saya tidak percaya. Yang disalibkan itu banyak. Saya tidak percaya. Yang disalibkan oleh Saya tidak pada masa percaya. Pilatus, Raja Pilatus. Sekarang yang saya tanya, yang menyalibkan. disalibkan oleh yang banyak orang sebelum Yesus. Yang saya disalibkan, tanya, ada yang juga Anda disalibkan. Tuhankan, yang Anda Tuhankan hari ini, Kristus Yesus yang keluar dari kubur itu pahlawankah yang menyalibnya atau penjahat? Termiut Pak, termiut Pak, termiut. Percayakah saudara bahwa Yesus sudah disalibkan? Saya tidak percaya. Gimana Kenapa kok tidak pertanyaannya ke percaya? Kenapa situ? ada pertanyaan ini? Anda menerima yang disalib itu sebagai juru selamat Anda kan? Makanya saya bertanya. Yang menyalib Oh, Yesus itu. juru selamat Anda. Iya, iya Oke, dong. oke. Kalau bingung bilang aja bingung. Ini Yesus itu yang kampret sudah disalibkan. Yang Lalu pertanyaan menyalibnya. kamu, lalu Yang pertanyaan menyalibnya. kamu dengarkan dari sini. Lalu pertanyaan kamu, menyalib. apakah Yang itu adalah menyalibnya. pahlawan yang menyalibkan dia? Yang Kan menyalibnya itu pahlawan atau penjahat? Betul, betul. Itu yang itu Jawab. pertanyaan kan? Ah, Itu apa jawaban pertanyaan. Anda? Jawaban Anda apa? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab itu bahwa yang Saya menyalibkan tidak itu minta pahlawan. ada Tidak. tertulis. Saya tidak minta tertulis. Saya tidak minta yang tertulis, Bang. Siapapun yang disalibkan dan siapapun yang menyalibkan, dia tidak disebut pahlawan. Siapapun Tidak ada. itu, saya Tidak tidak ada. tanya. Yang saya tanya, bagi Anda. Saya tidak tanya yang tertulis di mana. Bagi Yang tidak saudara. tertulis itu tidak diimani, bro. Bagi Makanya saudara. pakai logika. Bagi saudara yang menyalib Yesus itu Makanya pakai pahlawan logika. atau penjahat? Kalau tidak Bingung dia. tertulis, kalau Bingung. tidak tertulis, Bingung. itu tidak diimani, brother. Saya tidak tanya Kau iman bingung. Anda. Bingung Saya tidak kau. tanya. Saya bertanya, bagi saudara yang menyalib Tuhan Anda itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalibkan juga bukan pahlawan. Dan sudah jelas yang menyalibkan atau seorang Yudas itu adalah suruhan daripada iblis. Dan dia tidak disebut sebagai pahlawan. Dan juga tidak tertulis dia sebagai pahlawan. Makanya Oke. pakai logikamu, pakai otakmu. Kalau bukan pahlawan Biar berarti kau penjahat. jelas. Berarti Tidak penjahat. tertulis, tidak tertulis. Ada nggak hadiah yang diberikan kepada Anda dari pekerjaan mereka? Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan mereka? Pada masa itu semua orang Bukan pada masa itu. Sekarang Anda. Dia jelaskan dari sini. Biar ku jelaskan kau. Biar ngerti kau. Biar ngerti. Oke, silakan. Biar ngerti. Silakan.
Biar Silakan. ngerti. Pada saat itu orang-orang Yahudi mengadukan Yesus supaya itu. Nah, pertanyaan kamu, apakah yang menyalibkan dia situ adalah seorang pahlawan? Tentu tidak. Tetapi mereka dipakai oleh iblis untuk melakukan sebuah kejahatan. Nah. Paham kan? Iya paham. Sekarang, Paham. sekarang apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Apa yang Anda dapatkan? Yang didapat memang suatu hal peristiwa. Memang itulah perbuatan iblis. Iya, apa Adalah yang Anda mencari dapatkan? dan menjatuhkan. Apa yang Anda dapatkan Dengarkan dari sini. pekerjaan iblis? Dengarkan dari sini. Oke. Dengarkan dari sini. Oke. Itu adalah pekerjaan iblis termasuk kamu pada saat ini. Apa yang Anda Termasuk saudara dapatkan? sendiri adalah digunakan Apa? oleh iblis. Apa yang Anda untuk dapatkan? memfilter daripada Israel Alkitab itu sendiri. Apa Untuk yang Anda menyesatkan dapatkan? Banyak orang termasuk kau itu adalah digunakan iblis. Jangan salah. Apa lu. yang Anda Jangan dapatkan salah, dari saudara. pekerjaan Jangan iblis? salah juga saudara itu. Kau sedang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Dan Apa kau yang pasti Anda dapatkan? akan ada gencerannya. Pasti yakin Apa dan yang percaya. Anda dapatkan dari pekerjaan iblis menyalip Tuhan Anda? Apa yang Anda dapatkan? Pekerjaan iblis adalah menyesatkan banyak orang, bahkan Apa yang Anda menghalangi dapatkan? banyak Saya orang. nggak tanya Bahkan itu. Dia itu Saya berusaha. tidak tanya itu. Dari dulu memang seperti itu adalah sudah kegiatan iblis. Itu adalah sebuah kegiatan iblis dan Saya sudah tidak memang tanya itu, tabiat Bang. Iblis. Saya Dari tidak dulu tanya sampai itu. sekarang. Saya tidak Dari tanya dulu itu. sampai sekarang. Saya Bahkan tidak tanya yang itu. menggunakan orang-orang untuk memecahkan gereja. Apa yang Anda untuk dapatkan melakukan dari sebuah pekerjaan kejahatan. iblis Itu menyalip adalah sebuah Yesus? pekerjaan iblis. Tidak. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Apa? Hadiah apa yang Anda peroleh dari pekerjaan iblis itu? Keselamatan atau kecelakaan? Itu Bang. Anda termute. Anda nggak kedengaran suaranya di sini, emosi. Jangan emosi. Dengarkan dari sini. Jangan Dengarkan emosi. dari sini. Jangan emosi. Dengarkan dari sini. Jangan emosi, Saya tidak jangan emosi. emosi. Saya tidak emosi. Perbuatan iblis itu Pertanyaan saya. dikalahkan oleh Yesus itu Pertanyaan sendiri. saya, Dikalahkan oleh apa Yesus yang itu Anda sendiri. dapatkan? Apa yang Anda peroleh dari pekerjaan iblis menyalip Yesus? Jawab. Yang kami dapatkan di sini adalah Yesus mengalahkan semua kejahatan. Itu Yesus. Yang saya Yesus tanya Andanya mengalah- bukan Yesusnya. Dengarkan Yang saya dari tanya sini. Anda bukan Dengarkan Yesus. Dari sini biar ku jelaskan. Yang pertama, dengarkan dari sini. Yesus Ya. memenangkan itu semua. Iya, Yesus Dia menang. tidak Oke. melakukan. Dengarkan dari Ya. sini dulu, Pak. Dengarkan Iya, di sini. Yesus menang. Kan Yang mereka saya tanya menyalibkan Anda. dia. Dengarkan di sini. Mereka akan menyalibkan dia. Dan dia tidak melakukan hal yang sama. Perbuatan iblis yang sama. Dia dalam hal yang lurus, dalam hal kebaikan. Itulah dia Yesus, memenangkan. oke. Dia Ya. memenangkan. Nah, Ya, jelas kan? sekarang pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan Dengarkan dulu. dari Dengarkan, pekerjaan mereka tidak iblis? ngerti nanti. Enggak ngerti kau nanti. Enggak ngerti. Dengarkan dari sini dulu. Jelas dulu, perbuatan iblis itu adalah salah. Salah. Dan Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Dengarkan di sini dulu. Dengarkan dari sini dulu. Yesus itu tidak melakukan hal yang sama. Bahkan Yesus Iya, betul. pada saat murid-muridnya itu mau melawan, bahkan memotong seorang Iya. murid dari Intinya Yesus berhubungan mati. dari tentara itu. Petrus memotong telinga. Apa kata Yesus? Kalau andainya saya mau berlaksa-laksa malaikat itu untuk melawan mereka. tapi Yesus Sekarang tidak apa yang Anda melakukannya. dapatkan dari pekerjaan iblis menyalip Yesus? Jawab. Tidak ada pekerjaan iblis di situ. Memang Jadi sudah yang suatu menyalipkan dan sudah siapa? waktunya. Yang jadi Kemudian, menyalipkan perhatikan siapa? di sini, perhatikan Jadi di menyalipkan sini. siapa? Perhatikan di sini. Itu Apa adalah lagi? sudah hukumnya. Memang pada saat itu setiap orang itu kalau memang orang-orang Yahudi tidak suka maka disalibkan. Ya. Nah, pertanyaannya apa yang Anda disalibkan. dapatkan dari pekerjaan iblis? Tidak tertulis dalam Iya, hal-hal tidak tertulis demikian memang, perbuatan tapi itu saya tidak bertanya. tertulis. Saya Makanya, bertanya kepada Anda, bukan yang tidak tertulis. tertulis tidak dijawab. Saya Yang tidak tanya tertulis Andanya. tidak dijawab, paham kan? 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu. tidak tertulis itu tidak Itu yang dijawab. tertulis. Hei, Tentunya yang tertulis menyalibkan Yesus 1 itu, Korintus perhatikan 15:17, dari sini dulu, tanpa perhatikan penyaliban, dari sini. tanpa Yang penyaliban, disalibkan, yang sia-sialah menyalibkan imanmu itu, dan kamu masih tetap yang berada dalam dosa. menyalibkan itu pasti masuk neraka. Contohnya kau ini.
yang bagus. memutarbalikan fakta, yang menyesatkan banyak orang. Oke. Itulah pekerjaanmu. Itu adalah Oke. turun temurun. Orang dari itu masuk yang menjadi neraka. Anggota kali mereka itu Apa adalah yang Anda kalian dapatkan? ini. Apa yang Anda dapatkan dari mereka masuk neraka? Dengan pekerjaan mereka menyalib Yesus, apa yang Anda dapatkan? Perhatikan dari sini ya. Itu terus dari tadi. Pekerjaan kau itu adalah aja seorang terus. penyesat. Kok jadi Kau lari ke itu adalah saya? penyesat. Kenapa Kau lari itu ke sudah saya? digunakan iblis loh. Kok Jangan lari ke salah. saya? Saya cuma bertanya. Sama kalian itu sama itu orang-orang yang menyesatkan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kamu nggak Kalian malu? itu menyesatkan Kamu nggak malu? yang percaya kepada Yesus. Itu Saudara yang nggak pekerjaan malu? kalian. Saudara nggak malu? Tidak tertulis yang kau katakan itu. Tidak tertulis. Ditanya pun Tertulis sama kau. Filipi tidak bisa kau jawab. 2. Filipi 2. Ditanya Filipi sama kau, 2 kau nomor tidak bisa 6 jawab. sampai nomor Saya- 11. saya tanya dulu 1 sama kau, Korintus siapa yang 15 bicarakan itu? Kau nomor tidak mampu 17. jawab. Ayo. 2 Yohanes Siapa yang bicarakan Galatia itu? 2, Galatia 2, Belum kau Galatia tidak 5 bisa nomor kau 4. Jawab juga. Coba. Mampu kau jawab yang saya tanya pun. Siapa yang disalibkan itu dulu? Berikan. Tidak ada urusan mau Kau dia tidak mampu kodok, mau dia menjawab. ayam, nggak ada urusan. Saya tidak peduli dengan yang disalib. Yang saya tanya dari iblis. Siapa yang disalibkan Dengar, itu dulu? dengar, nggak ada Siapa urusan. yang Nggak ada, disalibkan itu? nggak ada Lalu- urusan. Yang jelas yang kau salib itu. Lalu kau berikan tema seperti ini, kau tidak tahu apa-apa. Saya bertanya sama Bagaimana saudara. orang bagaimana Saya orang bertanya. belum Saya tahu bertanya. itu? Apa yang dihadiahkan setan kepada Anda melalui salib? Yang saya tanya di sini, siapa yang disalibkan Saya ini? tidak peduli siapapun itu. Tidak ada urusanku dengan itu karena saya tidak menuhankan Kalau dia. tidak ada urusanmu, kalau Ah. tidak ada urusanmu, kenapa Ah. ada tema ini? Tema ini Kalau bertanya memang kau kepada tidak saudara. berurusan, pakai logika dengan sehat, Saya brother. bertanya, Pakai apa logikamu yang dulu. Anda dapatkan dari Dan iblis siapa yang telah disalibkan menyalib? dulu? Coba. Siapa yang disalibkan dulu? Apa yang Anda Siapa? dapatkan dari kerjaan Siapa yang iblis menyalib disalibkan Yesus? dulu? Cuma siapa yang disalibkan? Apa yang Anda dapatkan dari Siapa pekerjaan yang iblis? disalibkan itu cuma menurut Nggak kesaksianmu. urus. Mungkin Darto Helen, mungkin Iskak, mungkin Ateng, aku nggak tahu. Yang pasti Anda menuhankan yang Berarti disalib. otakmu itu udah rusak. Enggak Kau berikan masalah. tema seperti ini, kau Saya tidak tahu cuma siapa yang bertanya. disalibkan. Saya bertanya. Gunakan logikamu Apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan Siapa yang dari disalibkan? pekerjaan iblis Aku berikan menyalib tema, yang Tuhan disalibkan kau Anda? tidak tahu. Itu pertanyaan Siapa? saya. Siapa Itu pertanyaan. dulu? Kalau Anda tidak sanggup menjawab, silakan Bukan turun. masalah tidak sanggup. Kau tidak sanggup menjawab. Apa temamu yang sendiri. Anda dapatkan? Kau tidak mampu menjawab temamu sendiri. Saya tidak mau tahu siapa yang disalib. Apa Yang tidak saya mau tahu? tahu, Kenapa yang kau saya kasih tahu, tahu? Mana yang saya logika tahu, sehat dengar. ini? Kenapa Yang tidak saya mau tahu, logika? saudara, yang saya tahu, Kasih tema kau nggak tahu siapa yang Kristen disalibkan. menerima Siapa yang keselamatan disalibkan dari itu? korban Waduh, penyaliban. Kasih tahu dulu. Kasih Ya kan, tahu ya? kepada orang semua. Kristen kalau Yesus itu sudah Menjadi disalibkan. anak Tuhan karena Bersaksi penyaliban. dulu, bersaksi dulu bahwa Yesus itu Maka sudah saya disalibkan. bertanya, Ayo, apa yang saudara dapatkan ayo, dari ayo. Siapa yang disalibkan penyaliban itu, Cuma? yang dilakukan oleh Percuma kau iblis? memberikan tema ini, tapi kau tidak tahu siapa yang disalibkan. Enggak urus. Siapa dulu yang disalibkan ini? Enggak Siapa? urus. Siapa beritahu? Enggak urus. Apa yang enggak urus? Bagaimana logika sehatmu ini? Terus kalau sudah ditahu apa tujuannya kalau sudah? Biar kita jelas, biar kamu bersaksi Yesus itu sudah Oke, disalibkan. oke. Yang Siapa disalib yang itu, disalibkan? yang disalib itu bom. Terus? Enggak perlu saya jawab. Enggak Iya, penting. makanya percuma kan? Percuma. Iya. Makanya saya Makanya bertanya. siapa? Makanya saya tanya, apa yang kamu Jika dapatkan kau katakan, dari pekerjaan jika iblis kau menyalib katakan- Tuhanmu? Tunggu dulu. Jika kau katakan bahwa Yesus itu telah disalibkan, maka saya akan jawab. Oke, Yesus yang disalibkan. Oke, apa Yesus manfaatnya? yang disalibkan terus. Kok jadi bertanya Percayakah lagi? kamu? Tunggu, Kok bertanya percayakah lagi? kamu? Tunggu dulu. Sekarang Percayakah Yesus kamu? yang disalib. Tunggu dulu. Oke, sekarang Tunggu, Yesusmu yang percayakah disalib. kamu? Oke. Pertanyaan saya, apa yang kau dapatkan Tunggu dulu. dari iblis yang menyalib Yesusmu? Belum, Jawab. masih belum. Gak bisa Percayakah lagi. kamu Yesus itu disalibkan? Gak bisa lagi. Enggak. Percayakah kamu Yesus Percaya, disalibkan? percaya. 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 Berarti kamu bantah
Al-Quranmu sendiri bahwa Tidak ada Isa Yesus itu di dalam Al-Quran, tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus. Islam ini. Tidak ada Yesus di dalam Al-Quran. Dia Jangan kira. bersaksi bahwa Yesus itu Tidak sudah ada disalibkan. Yesus. Aduh. Tidak ada Yesus Kau dalam jadi Al-Quran. munafik sama kitamu sendiri. Justru Nabi Isa selamat yang menggantikan Yesus. Kau bersaksi bahwa Yesus itu disalibkan. Di satu sisi kau percaya bahwa Yesus tidak disalibkan. Tidak Gimana ada orang Yesus di dalam tidak Al-Quran. Dasar munafik kau ini. Oke, Anda sudah tahu Kalau sekarang Tuhanmu pertanyaannya. diserupakan, lalu Anda sudah sekarang tahu kau sekarang percaya bahwa pertanyaannya. Yesus disalibkan. Gimana Apa kau- yang Anda kau dapatkan? bersaksi, kau menyaksikan sendiri bahwa licik dia. Yesus Turunkan itu dia, tidak Bos. disalibkan. Dia Itulah licik. hebatnya kami. Itu hebatnya kami. Kau kalah kan? Kau Kalah. bersaksi bahwa Yesus itu sudah Ya disalibkan. udah, kan? udah. Itu. Sip, Menanglah sip. kami. Yesus itu sudah Terima disalibkan. kasih Tidak kepada seperti yang kau setan. katakan, yang kau Berterima katakan dalam kasihlah Al-Quran kepada tidak disalibkan. setan. Yesus itu Berterima disalibkan. kasihlah kepada setan Yesus, yang terima menyalibkan kasih, Tuhan Tuhan. Anda. Terima kasih kau telah bersaksi bahwa Berterima Yesus itu kasihlah telah kepada disalibkan. setan Terima yang kasih. telah Terima kasih menyelamatkan semua. Anda. Terima kasih. Gitu. Terima kasih supaya kau telah bersaksi bahwa Yesus itu telah disalibkan. Oke? Oke? Karena Yesus itu adalah membawa keselamatan. Mudah-mudahan keselamatan ini kau dapatkan sendiri karena pada malam ini Maka kita berterima telah bersaksi kasihlah bahwa Yesus kepada itu setan sudah yang disalibkan. menyalib Yesus. Terima kasih coba kau malam ini sudah bersaksi bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Oke? Terima kasih. Oke, Cara cukup setan. saja di situ. Nggak perlu Mana lagi saya jawabanmu? jawab. Mana jawabanmu? Oke, terima kasih. Mana jawabanmu? Udah. Mana jawabanmu? Udah, terima kasih ya. Sudah Mana kalah kau, jawabanmu? kan? Sudah berdoa kau, Apa yang kan? kau dapatkan setelah Yesus disalib? Kau bersaksi bahwa Yesus sudah disalibkan. Apa kan? yang kau Sudah kalah dapatkan? kau, kan? Apa yang kau dapatkan setelah Yesus disalib? Nabi Isa nggak disalib, yang disalib Yesus. Bangga dia. Nabi Isa aku nggak disalib. Memang ada umat Islam yang mengatakan Nabi Isa itu dia Yesus ada dalam Al-Quran? Gak ada. Yang disalib menurut Bible namanya Yesus. Dia hanya lari ke pertanyaan dari pertanyaan. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan setelah Yesusmu disalib sama eksekutor? Menghindar dia, teman-teman. Cara debatnya sama seperti setan, menjebak. Tapi maaf ya, di dalam Al-Quran tidak ada Yesus. Justru fakta Nabi Isa selamat, yang disalib Yesus. Siapa yang disalib? Yesus. Lebih baik kita ngalah daripada memperjuangkan kemenangan terhadap orang yang sudah kalah. Dia sudah nangis. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, halo. Bisa buka kamera? Buka kamera, Bang. Halo. Ya. Ada itu tinggal diterima. Oh, buka kamera, silakan. Silakan. Halo. Mas Romi. Halo. Kalau nggak mau diskusi silakan turun. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Saudara Bitua, buka kamera dong, Bang. Kayak tadi, Bang, lucu dilihat orang kepepet, tidak bisa jawab lagi, dia stres. Buka kameranya, Bang. Tes. Halo. Enggak mau menjawab.
Kumis aja panjang, nyali nggak ada. Jawab. Halo, saudara Berta. Buka kamera saudara Berta. Permintaan saya sudah kirim. Saudara Dulap juga. Buka kameranya, silakan. Buka kamera boleh. Buka kameranya bang. Halo. 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 Mudah-mudahan lubang pantatnya bisulan bang ya. Bisulnya kayak bola kasti. Dan warna pink. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nggak nonton, nggak mengganggu lagi live-nya Bang Suma? Aku bisulan. Aku bisulan, nggak bisa jalan. Halo. Halo. Saudara Ronald, apa kabar? Jaringan. Halo saudara Ronald, buka kamera dong. Halo, selamat malam saudara Yosua. Halo. Halo. Matanya bintilan. Bintilannya kayak bola. Gitu aja ya, kalau ada naik tidak bersuara. Bagus gak gitu? Itu kan namanya ngerjain. Sudah dipanggil, diam. Halo, Ganar. Halo, saya Muslim, Bang. Oke, ada yang ingin disampaikan? Mau nggak ada? Terus? Gue ini jalan sendiri, soalnya ini HP-nya error, Bang. Oh, oke, sorry. Maaf kalau gitu. Maafkan saya yang telah menaikkan Anda. Sorry saudaraku ya. Iya. Kayaknya sih memang banyak yang karena nggak mungkin lah saudara Islam ini sengaja kan gitu ya. Siapa juga yang mau disumpahin bisulan? Tapi masa dari tadi nama-nama ini aja yang muncul? Harusnya kan periksa HP. Ini sebelum direpetin sama Bang Suma, periksa HP. Marica. Halo. Halo. Nah gitu dong. Saudara Robin Panjaitan buka kameranya dong. Saudara Marica boleh dong buka kamera dong. Halo. Halo. Iya, buka kamera dong. Aku Isam, Bang. Oh gitu. Sorry. Iya. Sorry, Paham saya nih. enggak. Iya. Iya, sorry. Oke, siap. Iya, enggak sengaja naikin Makasih, abang. Bang. Turunin aja, Bang. Iya, oke, sip. Lagi nonton ini. Oh, Iya. siap. Maaf, Lagi enggak setia, sengaja saya lagi naikin. nonton nih. Iya. Oke. Turunin aja. Oke, Bang. Iya. Halo. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Iya. Salam kenal, Bang. Iya, Bang.
Saya cuma ikut aja nonton ini live-nya bang. Oke, makasih ya Bang ya. Saudara Efri, selamat malam. Oke, salam kenal dari Sulawesi. Iya, udah kada. Ayo, Saudara Efri. Margareta, hai do wedding. Selamat Ya. malam. Malam bang. Bisa buka kameranya. Silakan. Kita diskusi berdua. Mumpung nggak ada yang lihat. Bentar. Iya. Dek, Alkitab mana dek? Dek, Alkitab yang kecil mana? Buka kameranya Mbak. Nah, Kenapa, keren. kenapa selalu tertarik, terinspirasi membahas ketuhanan orang lain, ketuhanan orang lain? Oke. Kenapa tertarik? Iya, iya. Agama Anda yang menarik saya untuk membahasnya. Membahas ketuhanan orang lain, bukankah Mm-mm. bukankah Bang Juma sudah punya agama? Udah Iya. udah punya. Iya, kenapa tertarik kali membahas ketuhanan orang lain? Karena agama Anda itu diajarkan untuk mengkristenkan agama lain. Enggak ada. Ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, jadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makanya ada misionaris. Makanya kitab Anda itu, tadi Anda menyuruh anak Anda mengambil Alkitab kan? Iya. Padahal itu bukan namanya, buku Anda itu bukan Alkitab. Buku Anda itu Bible atau buku-buku. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Iya. Nah, karena agama Anda itu suka nyamar-nyamar. Makanya saya harus ada di sini untuk meluruskan, untuk membedakan supaya orang tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang bukan dari para nabi. Ajaran yang diajarkan dari barat melalui Belanda dan Portugis masuk ke Nusantara ini, itu bukan ajaran nabi-nabi. Tapi mereka mencoba menggunakan banyak istilah Al-Quran supaya dianggap bahwa agama ini dari Timur Tengah, padahal bukan. Begitu saudariku. Tapi kebanyakan nanti orang itu nggak akan percaya sama Bang Maksud- Juma. Enggak Bang apa-apa. Juma. Ya enggak apa-apa. Yang penting tugas saya itu meluruskan supaya anak-anak Islam itu tidak murtad. Karena misi Kristen itu kan memurtadkan, mengajak. Kami ini dianggap domba-domba sesat oleh Kristen. Enggak ada seperti itu. Amanat agung apa amanat agung, Mbak? Taat kepada Tuhan Yesus Masiah. Bukan itu amanat agung, jangan Anda sesat-sesat salah-salahin. Amanat agung perintah mengajak orang Kristen untuk menjadi Kristen, nomor 20. Makanya agama itu kemanapun pergi menyamar-nyamarkan diri, menyamar-nyamarkan diri supaya dengan mudah bisa memurtadkan orang masuk Kristen gitu. Kitab Anda itu kalau masuk di Bali bukan Allah, jadinya Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Untuk menjerat orang Bali agar masuk Kristen. Begitu juga kitab Anda ketika dia masuk ke Israel. Bukan Theos, bukan Bapa, tapi dia berubah kemudian menjadi Elohim. Kemana dia pergi, di situ dia nyamar. Masuk ke Indonesia, karena di Indonesia banyak penyembah Allah, maka yang tadinya Bapa, Allah, Theos, berubah menjadi, yang tadinya God berubah menjadi Allah. Kenapa nggak langsung aja melapor ke lembaga LAI, lembaga Kan- Alkitab Indonesia? Iya, karena justru
Justru karena LAI itu memang sengaja. Memang tujuannya untuk supaya mengkristenkan. Gimana mau dilapor pun percuma karena memang misinya begitu. Coba kalau menggunakan nama aslinya dari sana. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Jadi manusia, ada nggak yang mau masuk Kristen? Karena Theos itu artinya dewa. Makanya supaya banyak orang masuk Kristen, Theos diganti menjadi Allah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi sama seperti ini Bible. Ini kan supaya bisa menjerat orang yang tadinya Biblika, Bible, dirubah menjadi Alkitab. Padahal tidak ada haknya kitab Anda menggunakan nama ini. Ini nama lain daripada Al-Quran. Silakannya orang Kristen sendiri nggak tahu. Kalau itu ada misi untuk mengkristenkan, dan termasuk Kristen itu adalah korban dari misionaris. Bukan Yesus dan murid-murid Yesus, bukan orang Yahudi yang masuk ke Nusantara ini mengajarkan agama Kristen, bukan, tapi orang dari Barat. Tapi Bang Juma nggak bakalan didengarkan nanti sama orang Kristen itu karena dia sudah terdogma. Ya makanya pelan-pelan kita diskusi supaya saudara-saudara kita Kristen itu sedikit terbuka wawasannya, apakah yang disampaikan Bang Suma ini salah atau benar, kan gitu. Berarti Bang Juma di sini untuk menyelamatkan orang Kristen atau Muslim? Dua-duanya. Dua-duanya terselamatkan. Iya, saya mengajarkan saudara Muslim supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Saya mengingatkan kepada orang-orang Kristen supaya kemudian bisa memahami bahwa visi misi dari agama Kristen itu asal usulnya dari mana, gitu. Dan orang Tapi Kristen masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang ngeyel. Ya begitulah adanya. Terutama Iya, yang bandel. ya, terutama saudara-saudara kita itu yang sudah dicuci otaknya mengatakan Islam teroris, Islam itu radikal, Nabi Muhammad itu pedofil, tukang kawin, mengawini bocil. Itu didoktrin terus kepada saudara-saudara kami Kristen, sehingga mereka semakin jauh untuk belajar. Padahal itu nggak ada, itu semua fitnah. Iya, masih banyak juga sih yang ngeyel. Umpamanya makan B2 itu, kalau kita kasih tahu itu haram, mereka kan masih ngeyel. Oh, ada ini dari Advent, Enggak, aku Protestan. orang tua aku Katolik, aku dibaptis di Katolik, cuman suami Protestan, HKBP, Kuria HKBP. Kristen Batak Protestan. Iya, Oh, Kuria iya. Kristen Batak Protestan. Cuman kan kita udah pada ngasih tahu tuh kepada orang-orang Kristen yang lain. Orang itu ngeyel, membangkang. Iya. Jadi kalau di sekte ada ini, saudari ini, Yesus itu apa? Tuhan. Ada yang bilang utusan, ada yang bilang Tuhan. Kalau saudari sendiri, Yesus itu Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan. Iya. Tuhan Berarti kalau satu-satunya. Tuhan satu-satunya. Nggak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. oh gitu. Iya, 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 Tuhan iya, Yesua. iya. Tuhan Yesua Hamasia. Oke, Bapak Yahweh Adonai Yod He Pave. yang turun menjadi manusia. Iya, Adonai Yod He Pave. Oke. Oke. Sekarang Cuman ketika orang Yesus Kristen yang lain, membangkang. Oke. Orang Kristen yang lain membangkang. Oke. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercayai sebagai Tuhan atau mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Kalau itu kurang tahu. Kenapa kemudian saudari saya ini mengatakan Yesus itu Tuhan satu-satunya? Kalau tidak ada sumber dari Yesus. Setahu saya Tuhan. Oke, ini adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Setahu Yesus. Iya.
Setahu Yesus dia sudah tahu dia Tuhan. Di mana Dia sudah Yesus tahu dia mengatakan? Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Dia tidak ada mengatakan, cuman dia melakukannya melalui perbuatannya, Nah. perbuatannya. Kalau melalui perbuatannya, Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Itu Yesus bersaksi kalau dia utusan Bapa. Iya. Terus kenapa saudari saya bersaksi Yesus itu Tuhan, itu Bapa itu sendiri? Itu cuman penulis Alkitab itu yang buat seperti itu. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus yang nuliskan. Berarti antara Yesus dengan penulis Bible itu bertentangan. Di situ kita nggak tahu. Karena Lah, Yesus- yang menyaksikan Yesus itu kan rasulnya ya, rasulnya Paulus kan? Rasulnya Iya. Yesus serta murid-muridnya Yesus kan? Nah, Yesusnya sendiri bersaksi kalau dirinya itu utusan Tuhan. Yang mana yang harus dipercaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksian orang lain? Kesaksian rasulnya. Yesus tidak dipercaya. Iya, percaya kita. Nah, kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Kesaksian Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Iya, Jika kamu satu. ingin melihat Bapa, jika kamu ingin melihat Bapa atau Elohim, lihatlah aku. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi di dalam Yohanes 8:29 aku dan Bapa adalah dua. Begitu juga Yohanes 8 nomor 17, 18, 19, 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya, aku dan Bapa adalah dua? Iya, aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya ajaranku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Ada dua, yang satu manusia, yang satu Tuhan. Iya, di situ orang-orang Kristen yang lain masih ngeyel, masih belum tahu apa-apa. Nah, kalau saudari sendiri, Yesus itu Tuhan, tetap Tuhan satu-satunya. nah itu ilmu dari mana? Dialah Bapa itu sendiri. Ilmunya itu, Itu aku ilmu dan dari Bapa mana? adalah satu. Aku dan Bapa adalah dua, kata Yesus. Dan aku bersama-sama dengan Bapa. Nah, kalau bersama-sama itu satu atau sendiri? Tetap sendiri. Berarti nggak bersama-sama. Margareta bersama Bang Suma, berarti di situ ada berapa? Itu bukan dalam arti seperti kita manusia biasa. Nah, Yesus manusia, yang Bapa bukan manusia, berarti dua. Mereka itu Tuhan. Aduh, kok jadi dua Tuhannya? Katanya tadi satu-satunya. Yang mana yang betul? Elohim itu rohnya Tuhan Yesus juga. Elohim itu rohnya Tuhan Yesus. Iya. Jadi maksudnya roh yang ada di dalam diri Yesus yang ketakutan itu kepada malaikat itu adalah Tuhan. Rohnya Yesus gimana? Rohnya Yesus yang ketakutan terhadap malaikat itu Tuhan. Malaikat yang mana ini? Yang datang memberikan kekuatan kepadanya. Di mana tertulis? Lukas 22. Tolong dibacakan. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia ketakutan dan sangat ketakutan, sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik yang jatuh ke tanah. Lukas 22, coba Anda baca. Lukas 22 itu. 22 nomor? Iya. Kalau Nomor nggak berapa? kalau nggak salah di nomor 53, 52, 5 berapa itu ya? 40, 47. Coba.
setelah tiba, ya. Coba. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Ya. Kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku. Melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terus maka lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Terus pertanyaannya apa di sini? Kenapa Yesus ketakutan? Kalau rohnya itu Tuhan, masa Tuhan takut kepada malaikat? Di situ dalam konsep dia sebagai manusia. Rohnya itulah malaikat tadi. Itulah rohnya Tuhan itu. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada roh. Ada. Tetap ada. Itu rohnya kenapa ikut takut? Katanya roh Elohim yang ada di dalam dirinya, kenapa jadi ikut-ikutan takut dia? Kurang kerjaan apa? Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini suatu perumpamaan supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa jadi kita ya? Kita kan bukan di situ. Yesus itu lagi sembunyi dari kejaran tentara Romawi. Sembunyi, terus kemudian dia perintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Lalu dia menjauh dari muridnya. Habis itu dia berdoa sendiri khusyuk. Lalu kemudian Tuhan datang mengutus malaikat kepada dia memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa rohnya ikut takut? Di sini kita harus mengambil hikmat. Kok jadi kita yang ngambil hikmat? Pertanyaan yang kita petik di sini hikmat. Kenapa Tuhan Anda Yesus ketakutan sama malaikat? Apakah dia bersandiwara? Tuhan tidak mungkin kan takut kepada makhluk? Ini dibaca, ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Iya, terus? Itu di situ dia mengajarkan kita ini yang pengikutnya ini. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini dia mengajarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya, kenapa Tuhan Anda takut kepada malaikat? Tapi di sini nggak ada takut loh. Di sini nggak ada takut. Mana ada nggak ada takut di situ? Gini ya. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Enggak ada di situ Yesus takut. Baca terus. Kepadanya. Dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sungguh susah. Kok susah? Ia sungguh susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Enggak ada di situ takut. Nomor 4-4-nya. Lukas 22 nomor 44. Ia sangat susah. Kok susah? Iya, bukan susah di sini itu. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini nggak ada takut. Di sini nggak ada takut. Ia makin. Itu terjemahan tahun berapa?
Tahun berapa? Enggak lihat loh. Kalau di data terjemahan baru itu ketakutan. Dia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik darah. Kalau di sini ia sangat susah. Ia sangat susah. Kok Dan susah ya? makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa Ia jadi sangat susah? Iya, di sini ia sangat susah dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Itu salah terjemahan itu. Enggak ada ketakutan ini. Itu Bible baru ya? Iya, ini Alkitab baru, Bible baru. Oh, kalau yang lama itu masih sesuai dengan original teksnya. Kalau original teksnya itu kan agonia. Agonia itu artinya ketakutan. Oh, gitu. Salah Dia terjemah sangat itu. susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dia hilangkan beneran itu. Nggak ada kata ketakutan di situ, nggak ada di TB1 Iya. atau TB2. Di sini ia sangat susah. Ia sangat Bukan susah ketakutan. dan makin enggak ada takut di sini. Coba Ia kulihat sangat susah terjemahan dan lama. makin bersungguh-sungguh. Tunggu. Bersungguh-sungguh berdoa. Aku cari di sini ya. Lukas Iya, 22. ia sangat susah. Kita lihat ya di kitabku ya. Kok beda ya jadinya kitab kita ya? Makanya aku heran, takut, nggak ada tulisan takut. Ia sangat susah. Teman-teman yang ada kitabnya coba buka, ketakutan atau apa? Jangan-jangan Bang Suma salah ini. Nomor 44 kan? Nomor 44. Mengapa kamu tidur? Lalu ia bangkit darinya dan kembali. Oh, di sini dia. Nah, ini ada ketakutan. Coba saya stabilo dulu ya biar kentara ya. Ketakutan. Nah, coba di sini. Ini kentara nggak teman-teman? Yang orange ini kentara nggak tulisannya? Nggak bisa ya? Ada Bible lain nggak? Ada Bible lain nggak ada lagi. Lagi nggak ada. Gimana dong? Di sini tertulis ya, ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Coba teman-teman lihat di Google ada apa di situ, ketakutan atau susah? Coba saudari ini lihat di Google dulu. Di Google coba buka di HP. Kalau di HP apa yang tertulis? Kalaupun Agak susah Pak ngambilnya, agak susah. Nah, kalaupun susah, berarti itu kan sudah lari dari aslinya. Sekarang kalau dikatakan susah, kenapa Tuhan susah? Kedatangan malaikat kok dia malah susah? Ketakutan pastinya karena original teksnya itu jelas agonoai, jadi tidak mungkin kita keliru. Agonia itu artinya ketakutan. Ketakutan kan, teman-teman? Coba lihat di YouTube, di Google. Nah, jadi Tuhannya saudara ketakutan. Kenapa dia harus ketakutan kepada malaikat kalau dia Tuhan? Enggak tahu. Kenapa dia takut? Karena dia bukan Tuhan. Bukan, di situ kita ambil hikmat. Dia Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita berserah diri kepadanya di saat dalam pencobaan.
Iya, artinya masa ada Tuhan ketakutan, Tuhan lagi susah. Justru pelajaran justru pelajaran yang diterima di situ, ini bukan Tuhan ini, kok ada Tuhan susah? Karena di situ Tuhan itu lagi berserah diri dia kepada rohnya malaikat itu. Malaikat itu adalah rohnya sendiri. Jadi Tuhan itu lagi berserah diri, menyerahkan dirinya bersatu kepada malaikat itu. Walah, bagaimana dong? Berarti Tuhan susah kepada Tuhan, gitu. Jadi kita di sini mengambil hikmatnya aja supaya kita berserah diri kepada Tuhan. Waduh. Tapi kok Tuhan kok susah? Itu makanya orang Kristen jadi tersesat dia. Banyak juga yang udah mualaf. Makasih gitu. Oh ya? Gara-gara ini. Bingung. Gara-gara hal ini, tulisan-tulisan di Alkitab ini. Yang banyak orang berubah-berubah. Kristen yang sudah ngeyel, bandel. Kalau saudari kapan mualafnya? Besok. Mualaf. Besok. Nggak ada harapan untuk mualaf, Bang, karena kita udah menikah. Udah menikah, jadi nggak ada harapan untuk jadi mualaf. Berarti mau dong diusir Yesus nanti. Karena kalau memanggil Yesus, Kenapa Yesus mengusir? karena yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Kami memanggil Yesus itu Bapa. Ya sama aja, berarti Tuhan dong. Bapak Yahweh. Ya berarti Tuhan Bapak kan. Yahweh Adonai Yod He Vav He. Berarti Tuhan dong. Jadi memanggil Yesus itu apa? Tuhan atau Rasul. Rasul Yesus. Mualaf aja deh, mualaf. Lebih baik mualaf daripada diusir sama Yesus. Tapi kami memanggil Yesus itu Bapa. Bapa yang baik. Ya, Bapa yang diusir. kekal, Bapa yang baik. Diusir sama Yesus, diusir. Diusir. Yang diusir itu yang melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu adalah menggantikan kedudukan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Masa Tuhan jadi bayi, Mbak? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Berarti bisa juga jadi setan. Nggak bisa. Loh, tadi katanya nggak ada yang mustahil. Kok pilih-pilih? Kalau jadi setan itu konyol. Setan udah punya pribadi sendiri. Ya sama, jadi manusia juga konyol. Kira-kira kalau Yesus tidak netek sama ibunya, bisa nggak dia bertumbuh jadi anak dewasa? Yesus itu dia minum madu, dia makan itu bertumbuh kembang itu dengan madu. Dengan netek? Enggak ada tertulis. Ada. Lukas 27. Lukas 11:27. Itu buat seluruh ibu-ibu manusia biasa. Yesus yang netek. Apa sih ini? Netek Yesus itu. Di kitab saudara dia netek. Di situ tertulis itu hikmat buat ibu-ibu yang Itu berbahagia. hikmat hikmat apa? Hikmat yang Yang kemudian Tuhan manusia bisa netein Tuhannya gitu. Enggak. Jadi Tapi Kristen yang lain itu dia enggak menerima itu. tapi dalilnya ada loh. Iya. Lukas 27. Menyusui, tapi yang menyusui itu bukan Yesus, itu buat ibu-ibu manusia yang lain. Itu untuk Yesus. Yesus netek. Bahkan kemudian di Lukas 22 juga kan dikatakan dia nonotnya dipotong hari ke-8. Ya, itu budaya bangsa di sana. Iya, tapi kok Tuhan bernonot, gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar, nonotnya gimana dong?
Tapi di situ nggak ada tertulis yang seperti itu. Ucapan Ada. seperti itu nggak ada di kitab mana itu? Lukas 22, dia dipotong nonotnya. Kalau Tuhan punya nonot berarti Tuhan pipis dong. Tapi itu nggak semua ditulis di Alkitab itu seperti itu. Iya, tapi kan kita disuruh berpikir kalau Tuhan itu jadi manusia punya nonot berarti dia pipis. Tuhan itu datang tujuannya cuma satu. Mengembalikan ciptaannya ke rancangannya semula. Apa itu rancangannya semula? Bebas dari dosa. Berarti sekarang kita sudah bebas melakukan apapun. Bukan seperti itu. Tapi katanya bebas dari dosa. Akan ada hidup yang baru. Tapi kita bebas dari dosa. Setelah kematian seluruh manusia akan ada hidup yang baru. Iya, maksudnya gimana? Bebas dari dosa. Tapi Anda sendiri Di hidup yang baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. di hidup baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Iya, setelah wahyu terakhir. Setelah wahyu terakhir. Jadi apalah kalau tidak ada lagi pendosa, jadi gimana dong ceritanya? Nggak tahu. Ya udah Nggak tahu. makanya syahadat aja. Itu bukan solusi. Itu solusi supaya nggak diusir Yesus. Itu membuat runyam. Bukan buat runyam Itu supaya. membuat jadi kacau balau. Kenapa Kalau begitu. kacau? Kenapa kacau? Alasannya? Akan kacau. Apa yang kacau? Alasannya itu kita tidak mengenal Tuhan lagi. Loh, kenapa bisa? Tuhan yang benar itu nggak kita kenal lagi. Kalau Bukan tidak melalui Tuhan Yesus, Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. itu perkataan Bible. Ya, Perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus apa? Dia Tuhan gitu? Nggak ada. Yesus mengatakan, coba dibaca Yohanes Dia 17:23. langsung menyatakan dirinya. Dia itu nggak berkata, dia langsung turun ke bumi menyatakan dirinya langsung. Sebagai Akulah manusia, Tuhan, gitu. nggak ada akulah Tuhan. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Enggak, dia turun saja ke bumi itu udah Tuhan. Nggak boleh gitu. Iya. Masa turun ke bumi? Hujan juga turun ke bumi. Iya. Hujan. Itu udah bersaksi. Itu dia sudah bersaksi bahwa dia Tuhan. Masa Turun sekarang aja begini. Iya, dia Sekarang turun ke bumi, begini, dia turun lalu keluar Kesaksiannya. jadi bayi. Masa Tuhan jadi bayi? Itu yang dia perbuat, kesaksiannya. Lahir di palungan kan? Lahir di Ya, palungan. terus siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan jadi bayi? Dia sendiri. Bagaimana mau jaga alam semesta sedangkan dia cebok sendiri nggak bisa? Hamba Allah syukran. Ayo. Dia maha kuasa. Bagaimana maha Serba kuasa bisa. cebok sendiri nggak bisa? Dia kan alfa dan omega. Jadi dia Ya, serba akan bisa. Waktu dia bayi siapa yang cebokin pantatnya? Enggak ada tertulis semuanya itu. Enggak tertulis tapi dia jadi bayi kan? Ini ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah iya jubahnya manusia Kepada Yesus. setiap orang. Ini aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Elohim akan menambahkan Marah. kepadanya malapetaka. Ya. Nah, terus kenapa Anda tambah-tambahkan bilang Yesus sendiri mengaku Tuhan? Ayo. Ia yang bersaksi. Di mana? Di mana? Nomor 20. Di nomor 20 coba. ia yang bersaksi tentang semuanya ini. Apa kesaksiannya? Berfirman. Berfirman apa? Iya. Kata Yesus begini, "Ya, aku datang segera." Datang segera Yesus sebagai datang sebagai Yesus apa? beneran datang. Datang sebagai Anugerah. Yeay,
anugerah. Datang sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Di sini anugerah, sebagai anugerah Tuhan Yesus. Berarti dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ini ya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Coba nomor 8-nya. Nomor 18-nya apa? Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, kesaksian Yohanes kedua. Bukan maksudku nomor ininya. Nomor 8-nya apa Oh, itu dibilangnya? ya. Tunggu. Silakan. Apa dia mengatakannya kepadamu? Akulah batu cici, bukan? Enggak ada. Mana ada Apa enggak ya? ada? Ada. Akulah. Bentar. Wahyu kan? Iya, Wahyu tadi. Nah, coba. Itu tadi 22. Iya, coba nomor 8-nya coba. Aku bersaksi kepada setiap orang, bukan itu? Wahyu 1 nomor 8. Coba. Apa dia mengatakannya kepadamu? Tunggu ya. Itu harus dibaca dari nomor 1. Ya udah langsung Nggak aja bisa ke 18-nya kalau gitu. dilompat-lompat. Nomor 18-nya aja dulu langsung supaya kita bisa dapat ininya, kopinya. 18-nya apa dia mengatakannya kepadamu? Dan yang hidup aku telah mati. Mati dia. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Bisa nggak Tuhan itu Aku mati? hidup. Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa. Mati meja. Siapa yang menjaga alam ini kalau Tuhan mati deh? Mati itu dalam kemenangannya. Kok mati? Kemenangannya Kok mengalahkan mati? Iya. Dalam arti mati aja. menang. Dalam arti menang. Iya. Mati dalam arti menang. Kok mati kok menang? Mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Bagaimana bisa mengalahkan maut sementara dia mati? Ini kita baca. Dan yang hidup yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah. Aku hidup kembali. Aku hidup. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, tapi Dan mati aku- dulu. Iya, wajib supaya menang. Wajib. Supaya menang. Kok wajib? Dan aku memegang segala kunci maut. Tapi Karena dia mati dia dulu. menang. Tapi dia Iya. mati dulu. Iya, memang wajib Terus- mati. Kok Tuhan wajib mati? Kok Tuhan wajib mati? Iya. Siapa jaga alam ini kalau Tuhan mati? Dia mengalahkan maut. Gimana mau mengalahkan maut? Dia mati kok. Kita baca ya. Dan yang hidup. Mati dan dulu yang kan? Hidup, dan yang hidup aku telah Iya, mati. iya, Namun memang- lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, Dan seluruh- aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Seluruh manusia itu nanti akan hidup kembali dan hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, Tuhan kok mati? Siapa yang jaga alam ini setelah Tuhan mati? Tapi dia langsung hidup. Mana ada langsung hidup? Ada-ada aja ini. Jangan Di gitu sini dong. ditulis, namun lihatlah aku hidup sampai Tapi kan selama-lamanya. Mati berapa hari? Mati berapa hari? Pada hari keberapa? Kalau di gereja-gereja Kenapa ini teman-teman? Ada apa? Pelanggaran kenapa? Kenapa pelanggaran? Tuhan tadi mati belum hidup kok diturunkan, naikkan dulu. Aduh, gimana dong? Bagaimana? Halo? Naik lagi.
Bisa nggak? Masih bisa nggak naik? Atau apa ini? Kok nggak bisa dinaikkan ya? Coba minta permintaan teman-teman, kok nggak bisa? Coba minta permintaan. Teman-teman bisa minta permintaan nggak? Coba teman-teman minta permintaan. Kok hilang? Masih bisa multi nggak teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kok bisa ya? Loh. Jadi gimana dong? Gimana solusinya ini? Ayo, nggak bisa multi, gimana solusinya? Live ulang gitu, turun dulu baru naik lagi. Coba ya. Oke. Bisa minta permintaan, bisa. Kok bisa ditangguhkan? Gimana teman-teman? Ditangguhkan ini. Kita buka yang lain ya. Bang, semua yang lain ya. Boleh ya? Rungkat dulu. 3 hari. Oke, kita buka yang lain ya. Kita buka yang lain ya. Oke, kembali kita di sini teman-teman sekalian, masya Allah. Itu kenapa tadi? Apa pelanggarannya coba? Pelanggarannya tadi apa ibu itu? Gak ada pun kurasa. Oke, sahabat-sahabat yang non silakan naik. Oke. Selamat malam. Saudara Gerung. Halo. Udah stabil ya? Udah kayak tadi kan? Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Apa kabar? Halo, malam. Halo, Bang Raymond. Ya. Wah, keren. Dari mana Bang? Katolik atau Protestan ini? Dari Ambon. Iya, maksudnya agamanya, sektenya, agama Katolik, Protestan. Oh, saya agama Kristen Protestan. Ini ada materi yang menarik terkait dengan salib.
Yang kami pertanyakan sebagai Muslim, kalau di Islam itu kan salib itu adalah hukuman bagi pelaku kejahatan gitu ya. Begitu juga yang saya baca di dalam kitabnya saudara Yahudi di Ulangan 21, ternyata salib itu adalah hukuman bagi pelaku kejahatan. Tapi di Kristen justru yang disalib itu adalah Tuhannya untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Jadi konsepnya agak lain gitu maksudnya. Nah, mungkin ada hal besar di Kristen ini yang kami umat Islam tidak tahu, yaitu kabur dari perang. Memang berat banget. Udah ikat kepala pun pakai dikompres kepalanya biar nggak panas, masih aja panas. Halo. Halo. Iya, halo. Bapak Ibu. Halo. Ya, halo juga. Gimana Bang? Iya. Buka kamera dulu Bang. Kirim Bang, kirim. Ntar. Nggak bisa. Pengikutnya dari apa nih? Dari sekte mana nih, abang ini? Katolik apa Protestan? Protestan Bang. Protestan. Protestan ya? Protestan Bang. Oke, bisa dijelaskan kepada kami yang ada di sini yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi saudara? Halo? Halo. Dia Iya. itu harus lahir, mati, ya, Siap. disalibkan. Karena memang sudah kehendak Allah bahwa dia itu harus mati dan bangkit. Mati Iya. kenapa? Untuk menebuskan manusia. Oke. Sekarang yang saya pertanyakan, yang membunuh Yesus ini orang-orang atau siapapun di balik kematian Yesus itu pahlawan atau penjahat, Bang? Menurut saudara? Orang itu bukan pahlawan, bukan penjahat. Jadi? Tapi karena kehendak Allah bahwa dia harus mati, makanya mereka itu yang menyalibkan Yesus. Iya, maksud saya gini, memang bagi Anda itu bagi tidak ada diputuskan di dalam kitab Anda itu dia pahlawan. Yang ada itu yang diputuskan itu bahwa di kitab saudara dia itu adalah anak-anak iblis. Di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44 yang mau menyalibkan Yesus itu adalah anak-anak setan gitu. Nah, sekarang permasalahannya itu di Anda, bukan keadaan yang pada masa itu. Yang bermasalah itu di Andanya yang kami ingin tahu. Anda Gini, bro. Iya, gimana? Gini, kalau Anda menanyakan hal yang demikian, seharusnya Anda melihat dari pandangan seperti gimana, gitu loh. Ya, sama seperti kita orang Indonesia ini memutuskan perkara bahwa orang-orang yang mengusir penjajah itu adalah pahlawan. Nah, sekarang orang-orang Kristen hari ini menerima karya keselamatan dari upaya penyaliban. Kalian adalah orang yang diselamatkan dari penyaliban. Artinya bahwa ada yang bekerja di balik semua itu. Seperti tentara Romawi, kemudian imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, termasuk Yudas. Mereka lah yang kemudian berusaha dan bekerja menyalibkan sehingga saudara-saudara menerima upah keselamatan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang menyalibkan Yesus bagi Anda ini pahlawan atau penjahat? Ya itu gini Bang Juma, kalau Anda melihat dari pandangan Anda sendiri,
Mungkin Anda berkata bahwa itu adalah penjahat. Sebab dalam arti kata bahwa pasti pandangan Anda bahwa itu mereka membunuh Yesus, betul? Anda yang saya tanya. Tetapi dalam pandangan, bentar. Iya, tapi kan dalam pandangan saya dengan pandangan Anda kan beda. Pandangan saya bahwa di mana itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus Kristus itu akan mati, akan disalibkan. Begitu, Bang. Iya, berarti orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan atau menjadi penjahat bagi Anda. Kan itu. Kan Anda yang menikmati hasilnya kan? Orang Yahudi enggak, orang Islam juga enggak. Anda yang menikmati hasil itu. Penyaliban itu ada hasilnya, yaitu Anda diselamatkan. Nah, pertanyaannya muncul, yang menyalibkan Yesus itu bagi Anda itu pahlawan atau penjahat? Anda sudah nikmati hasilnya loh, pekerjaan mereka. Gini, Bro. Pertanyaan Anda ini maka itu saya tadi tanyakan. Kalau dalam pandangan saya, bentar ya. Halo, Saudara Raymond. Makasih sahabat-sahabat yang mendukung kegiatan kita. Ya, malam Bang. Bisa buka kameranya Bang? Oke, minta ini dulu Bang. Kirim permintaan dulu Bang. Oke, tunggu ya. Udah? Oh, belum bisa kayaknya. Belum bisa tetap. Belum bisa. Pengikutnya mungkin yang belum ada. Oke, langsung aja Bang ya. Saya tadi menunggu untuk bisa naik sebentar. Silakan. Saya mau berdiskusi dengan Bang Juma. Terima kasih Bang Juma malam ini. Saya dikasih kesempatan. Sebenarnya menarik sekali pembahasan yang dipilih oleh Bang Juma ini antara eksekutor, penyaliban itu pahlawan atau penjahat ya. Tapi sebelum saya jawab ke sana, saya ingin memastikan dulu bahwa satu pertanyaannya adalah menurut Bang Juma, Yesus itu pasti tidak mati ya disalib. Kalau kami di Islam yang tidak mati itu Nabi Isa alaihissalam. Oke. Iya. Kalau penilaian Bang Juma di Bible bagaimana? Kalau di Bible itu Yesus juga tidak mati disalib, tapi ada kemudian yang menggantikan beliau. Itu di Bible. Oke, baik. Yang digantikan itu ada alasannya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, Bang Juma. Ya, silakan. Ya. Kalau misalkan saya menjelaskannya, Yesus menghadapi kematian itu kan bukan cuma hanya pertama kali ya, Bang Juma ya. Iya, betul. Tapi sudah beberapa kali, bahkan hampir 3 kali, Yesus ingin dibunuh oleh rencana jahat, keinginan dan pengaruh dari iblis kepada imam kepala dan ahli Taurat serta para tua-tua. Betul. Ya. Tetapi karena waktunya belum tiba, maka Yesus terbebas dari orang-orang jahat ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana ketika waktunya telah tiba? Maka kemungkinannya cuma ada 2. Yesus lari atau diselamatkan, atau Yesus menghadapinya. Ini saya mencoba untuk menalarkan bahwa di dalam penyaliban Yesus itu seperti itu. Jadi pada saat waktunya tiba, Yesus menghadapi kejahatan itu
menghadapi orang-orang yang jahat itu, Yesus punya dua pilihan saja. Yesus lari atau diselamatkan, atau Yesus menghadapinya. Itu menurut saya ya. Iya. Menurut saya adalah Yesus tidak ada sedikit pun gentar, mundur, ataupun takut untuk menghadapi kejahatan ketika waktunya itu tiba. Bagi saya, ketika ada teman-teman ya mengatakan bahwa Yesus itu tidak mengalami kematian, itu sama artinya Yesus itu berkompromi dengan kejahatan, gitu loh Bang Juma. Nah, coba saya mau bayangkan lagi, seandainya Yesus saja terhindar terhadap peristiwa penganiayaan atau kejahatan ataupun kematian ini atau penyaliban ini, bagaimana dengan murid-muridnya kelak, gitu loh, menghadapi penganiayaan, penderitaan, bahkan kematian karena Yesus loh. Mereka kan mati semua tuh jadi martir kan karena Yesus, gitu loh. Pasti berbeda fakta dan kenyataannya seperti itu, bahwa murid-muridnya itu tidak akan mau berkorban, sementara Yesusnya aja menghadapi kejahatan itu aja dia kabur, gitu loh. Kalau apa poinnya adalah Yesus itu tidak mati menghadapi kejahatan. Seperti itu dari saya awalnya mungkin Bang Juma. Oke, baik. Jadi ada ungkapan yang menarik dari saudara terkait ketika saudara mengatakan waktunya belum tiba. Di dalam Lukas 22 diterangkan begini. Ketika orang-orang imam-imam kepala mahkamah agama ya datang kemudian di tempat Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun. Sangkamu aku ini penjahat. Sampai kamu harus datang menangkap aku lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal tiap hari kita sama-sama. Tiap hari kau melihat aku di bait suci mengajar, tapi kau tidak menangkap aku, kau tidak punya niatan membunuh aku. Apa kata Yesus? Dan saatnya sudah tiba. Itu kata Yesus. Tetapi saatmu sudah tiba, saatmu, waktu kalian. Ini adalah waktu kalian. Ini saat kalian berkarya dan saatnya kuasa kegelapan. Saya ulang lagi. Setiap saat kau melihat aku di bait suci mengajar, tapi kamu tidak bawa pentungan, kamu tidak menangkap aku. Dan kata Yesus, tetapi sekarang saatmu. Dan saatnya kuasa kegelapan. Tetapi ini adalah saatmu dan saatnya kuasa kegelapan. Artinya yang mau muncul setelah itu adalah kuasa kegelapan, bukan penyelamatan. Sebelum itu terjadi, apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Bapa, aku serahkan semuanya. Biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Setelah dia berdoa kepada Bapa, apa respon Bapaknya? Apa respon Tuhannya? Mazmur 91. Tapi jangan ke situ terlalu jauh. Apa respon Bapaknya? Di data empat-empatnya, malaikat pun turun. Apa tujuan malaikat turun? Kira-kira menurut saudara, mengantarkan ke salib atau mengangkatnya ke langit? Oke. Silakan. Gantian ya, gitu ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Saya melihat bahwa teman-teman ketika melihat kematian Yesus itu karena kejahatan saja ya. Sekarang saya ingin juga memberikan satu pernyataan dari Yesus bahwa alasan yang lebih khusus Yesus itu pasti menjalani kematian. Menjalani kematian itu alasan yang paling khusus dari Yesus itu apa? Saya melihat karena Yesus ingin menggenapi firman atau perkataannya sendiri yang disampaikannya jauh sebelum penyaliban yang akan terjadi. Mari kita lihat di Injil Yohanes ya. Kalau tidak salah di Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, banyak orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah.
dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Suara anak Allah ini menunjukkan kepada diri Yesus pribadi ya. Kata hidup di sini menunjukkan bahwa bukan tubuh tapi jiwa ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah perkataan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang mati loh. Ya, sekali lagi saya ingin menegaskan di sini bahwa Yesus mengatakan bahwa Yohanes 5:25 ini ditujukan kepada orang-orang yang mati. Sementara nggak mungkin Yesus dalam keadaan hidup. Ya, maka bagi saya Yesus pasti ke sana melalui kematiannya itu untuk menggenapi perkataannya sendiri. Seperti itu, Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, supaya diskusi ini tidak ngambang, menurut saudara garis besarnya, secara garis besar, yang menginginkan kematian terhadap Yesus, iblis atau Tuhan? Itu dulu. Yang menginginkan kematian. Kalau Anda mengatakan Tuhan, tentu ada dalil pendukung bahwa Yesus aku utus untuk mati nebus dosa-dosa manusia. Tapi kalau iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus, Anda sendiri yang sudah membuktikan bahwa iblis sudah berapa kali melakukan pencobaan pembunuhan terhadap Yesus. Nah, menurut saudara nih, kan tadi saya mengatakan bahwa tetapi ini saat kamu dan kuasa kegelapan. Sekarang pertanyaan saya, yang menginginkan kemudian kematian Yesus, kuasa kegelapan atau pencipta alam semesta? Ya. Saya tadi sudah menyebutkan ya. Kalau yang saya pegang itu adalah tadi tuh Yohanes 5 ayat 25 tadi, Bang Juma. Kalau sudah seperti itu keinginan Yesus sendiri untuk ke sana gitu loh. Menghadapi kematian karena kejahatan itu, Yesus pasti ke sana karena waktunya itu dia harus ke sana gitu loh. Seperti itu. Jadi menurut saya itu karena Yesus ingin menggenapi perkataannya sendiri, dia mau ke sana. Seperti itu. Anda dapat data itu di mana? Matius? Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 nomor 25. Ayat 25. Ya. Jadi gini saudara, di dalam Yohanes 10 nomor 17-18, Yesus sendiri yang mengatakan tidak ada yang bisa membunuh aku. Nggak ada, kecuali aku yang memberikan nyawaku sendiri, dan aku yang punya hak dan juga bisa mengambilnya kembali. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah Bapak yang mengutus Yesus itu mau nggak ini Yesus dibunuh? Syukran Bang Indra. Apakah Yesus yang mau dibunuh atau yang mau membunuhnya itu adalah iblis? Kalau iblis yang ingin membunuhnya, Bapak ngapain? Nonton aja, menyaksikan orang yang dikasihinya dieksekusi, atau gimana Bapak ini aksinya? Karena tadi kan dia sudah berdoa tuh, Bapak, aku serahkan kepadamu, harus kehendakmu, bukan kehendakku. Maka pertanyaannya, Bapak berkehendak Yesus itu mati, atau Bapak berkehendak agar Yesus jangan dibunuh? Karena harus kehendak Bapak, maka kuncinya di situ. Bapak ini yang punya kehendak, kan dia sudah mau dibunuh tuh, udah mau ditangkap, direncanakan mau dibunuh, maka dia serahkan semuanya kepada Bapak. Apakah Bapak mau Yesus itu dibunuh, atau Bapak mau menyelamatkan Yesus? Faktanya, Bapak sudah mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan. Apakah supaya malaikat ini menggiring Yesus ke mana? Ke salib, atau justru sebaliknya? Bapak mengangkatnya ke langit. Oke. Kehendak Bapak yang saya bisa pahami dari Bang Zuma adalah Bang Zuma melihat kehendak Bapak ini. Tolong ketika melihat kehendak Bapak itu, jangan pada saat Yesus lagi mau menghadapi kematian. Ya. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tolong Bang Zuma dan teman-teman melihat kehendak Bapak itu kepada Yesus. Jangan pada saat Yesus akan menghadapi kematian.
Tetapi mesti dilihat kehendak Bapa itu secara keseluruhan, yaitu sejak Yesus dilahirkan sampai Yesus akan menghadapi kematian atau penyaliban. Nah, selama itu, apakah Yesus pernah menerangkan apa kehendak Bapa itu? Mari kita lihat, saya ingat-ingat. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes 6 ayat 39 dan 6:40. Kalau tidak salah, moga-moga enggak. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Itu kalau tidak salah 6 ayat 39. 6:40-nya, inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jadi jelas bahwa tujuan Yesus yang akan dicapai adalah kepada orang-orang yang percaya itu kepada Yesus, menuju kehidupan yang kekal. Itu, Bang Juma. Oke, saudara, data-data yang Anda sajikan itu kehendak Bapa supaya Yesus itu dipercaya, bukan dibunuh. Betul, itu betul. Ya, nah sekarang permasalahannya adalah ini terkait Yesus berdoa nih. Ini di penghujung kehidupan dia. Dia berdoa harus terserah Bapa, bukan terserah dia. Biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Ini berbicara mengenai salib atau tidak disalib Yesus ini. Makanya Tuhan mengutus malaikat. Fungsi malaikat ini turun ke bumi mendatangi Yesus pada saat genting seperti itu apa? Menyelamatkan dari salib atau menghantarkan ke tiang salib. Sedangkan prosesi penyaliban yang terjadi terhadap oknum yang dikira Yesus, yang sangkanya Yesus, yang Anda anggap Yesus, pertama iblis, kedua tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi. Ini bukan malaikat. Mereka adalah orang-orang yang bersekongkol untuk mencelakai Yesus. Terus fungsi malaikat tadi apa? Kenapa nggak ikut terlibat ke penyaliban? Tidak ada malaikat ikut terlibat di sana. Jadi ketika malaikat turun memberikan kekuatan sampai Yesus itu ketakutan, keringatnya seperti titik-titik darah, itu tujuannya apa? Menghantarkan ke salib kah? Sedangkan yang pergi ke salib itu, yang mendatangkan penyaliban terhadap Yesus itu iblis. Iblis yang melatar belakangi proses itu terjadi, bukan malaikat. Malaikatnya cuma berfungsi memberikan kekuatan. Nah, kekuatan yang diberikan kepada Yesus itu untuk apa? Apa fungsinya? Faktanya yang disalib itu cuma minum asam anggur, menjilatnya mati. Disalib juga tidak cukup, kurang lebih 3 jam mati. Kekuatan apa yang dikasih? Enggak. Kekuatannya itu bisa terjadi Yesus sendiri di dalam Mazmur 91, sebagaimana ucapan Yesus sendiri di dalam Lukas 22 nomor 22 atau Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi tentang aku semua yang tertulis yang ada di dalam kitab Mazmur. Di kitab Mazmur itu kehendak Bapa agar Yesus diselamatkan. Tidak ada Yesus agar dibunuh. Andai saja Yesus berdoa, ya Bapa, hendakmulah yang terjadi, tidak ada malaikat turun, berarti kehendak Bapa itu Yesus mati. Tapi karena malaikat itu turun, untuk apa? Di dalam Lukas 4 nomor 6, kata iblis begini kepada Yesus, jika engkau betul-betul adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa Elohim akan mengutus malaikat kepadamu, agar dia menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malaikat akan diutus untuk menyelamatkan kamu. Dan Petrus juga berkhotbah demikian adanya. Di mana Petrus berkhotbah kalau malaikat akan turun mengangkat Yesus ke langit? Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Bukankah Daud itu adalah nenek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Dia sudah meramalkan, menubuatkan akan adanya Mesias. Jasadnya tidak mengalami kematian,
kemudian dia tidak ditinggal di alam orang mati, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke atas. Itu tertulis khotbah Petrus tuh. Nah sekarang Yesus berserah diri. Ternyata apa yang disampaikan oleh iblis bahwa malaikat akan turun diutus oleh Tuhan untuk menatang Yesus di tangannya terbukti. Ada tertulis di dalam Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Malaikat akan turun menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nomor 8-nya, engkau hanya menonton orang fasik. Walaupun 1000, 10.000 kiri kananmu, engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Berarti nonton, berarti dia diangkat. Karena dia menonton perbuatan orang-orang fasik. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau, dan aku akan perlihatkan keselamatan kepadamu. Berarti malaikat turun mengangkat Yesus. Lagian nih, terakhir nih bang. Coba anda lihat di dalam kitab yang sama, Lukas. Cerita yang sama. Yesus berdoa. Yesus diberi kekuatan. Orang-orang Yahudi datang menangkapnya. Yesus berkata, saatmu sekarang, saatnya kuasa kegelapan sekarang yang berkarya. Dan ketika ada orang yang ditangkap, ditanya, apakah engkau adalah Mesias? Apa kata dia? Di data nomor 69. Sekarang ini, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara itu Yesus, tapi dia mengatakan sekarang ini Yesus sudah duduk di atas. Sekarang ini, berarti yang ditanya ini bukan Yesus. Itulah kekuatan yang dibawa oleh malaikat tadi. Dia diangkat. Makanya Markus menulis di dalam Markus 16 nomor 12, maka Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, bukti. Dia bukan Yesus lagi. Sudah rupa lain. Maria masuk ke kuburan, melihat mayat tersebut. Dia sudah bicara dengan orang itu. Siapa yang engkau cari, ibu? Aku mencari mayat Tuhanku ada di sini. Apakah kau mengambilnya? Sementara menurut narasi Bible, itulah Yesus yang dikira tukang kebun. Itulah bukti-bukti bahwa itu bukan Yesus. Orang yang sudah diserupakan dan diakui oleh Markus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Jadi jelas itu, Bung, yang menjadi permasalahan. Apakah Tuhan menghendaki kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah? Adakah perintah Tuhan begitu? Bukankah dikatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Artinya tidak ada penebusan dosa untuk orang-orang yang bersalah. Ini hanya ajaran setelah Yesus terangkat ke langit aja ya, dirubah dengan mengambil kitabnya orang, dicocok-cocokkan. Ini untuk menebus dosa. Mana? Jadi saudaraku, terakhir dari saya, tolong disikapi ini. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, Tuhan kehendaknya yang berlaku. Untuk apa malaikat turun ke bumi memberikan dia kemudian pertolongan, kekuatan? Apa fungsi kekuatan yang diberikan malaikat terkait dengan penyaliban? Sedangkan penyaliban, Yesus letoi, Yesus loyo, nggak ada apa-apa. Yang terjadi, kalau saya nih, saya lebih cenderung kepada nubuat Yesus, yang mana Yesus akan digantikan oleh orang fasik. 16. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Saya lebih percaya itu. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa Yesus tidak punya dosa. Yesus tidak punya salah. Adakah hukuman gantung salib untuk orang yang tidak punya salah? Nggak ada. Jangan kau membunuh orang yang benar. Artinya, kalau benar-benar Yesus yang asli yang disalib, bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa, karena itu melanggar firman Tuhan. Tapi kalau bukan Yesus yang asli yang disalib, itu baru tepat. Karena orang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan.
Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya itu? Yudas. Sementara yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di tiang salib? Yesus. Tidak mungkin. Lalu siapa? Orang yang dikutuk Tuhan. Siapa yang dikutuk Tuhan di antara Yudas dengan Yesus? Yudas. Alasannya, Yudas menerima suap. Yesus ada menerima suap? Enggak ada. Sementara Paulus ketika bernarasi, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, tertulis di mana itu yang dikutip Paulus? Tertulis di Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apa katanya? Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau salibkan dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Gak ada kan? Tapi kalau Yudas yang ditanya, dosa apa yang dilakukan Yudas sampai dia yang harus disalib dikutuk? Banyak dosanya. Berkhianat, makan suap, mengikuti keinginan setan yang merasukinya. Banyak. Maka dia lebih cocok untuk menggantikan Yesus daripada Yesus yang benar ini kemudian disalibkan. Tak ada alasan. Cuman satu alasannya kenapa Kristen mau yang asli salib. Cuman dosa kalian kan? Nah, kalau Anda memaksakan Yesus yang asli salib untuk dosa-dosa kalian agar kalian selamat, maka muncul pertanyaan, apa kedudukan penyalib Yesus yang telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara? Karena sebenarnya, kalau benar Anda selamat karena salib, bukan Yesus juru selamat Anda, tapi iblis yang merasuki Yudas, merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah, yang berkongko melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus agar kalian Kristen selamat. Maka juru selamat kalian bukan Yesus, tapi iblis. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Saya menangkap ada 3 pertanyaan yang mesti saya jawab ya. Tapi saya mau satu-satu dulu, karena nanti kalau sekaligus saya nggak dapat feedback dari Bang Juma. Yang pertama, tentang penyaliban itu adalah kutukan ya. Itu yang satu. Kemudian yang kedua adalah tadi apa tadi? Yang membunuh pembunuh Yesus itu, eksekutornya itu pahlawan atau penjahat ya. Kemudian yang ketiga, Bang Juma tadi mengatakan bahwa yang menggantikan Yesus adalah Yudas. Nah, nanti yang ini yang akan saya mau buktikan bahwa kalau memang itu Yudas, kita bisa buktikan nanti gitu loh. Jadi ada tiga poin ini yang saya tangkap tadi dari penjelasan Bang Juma. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang penyaliban kutukan dulu ya. Moga-moga dari tadi ada di pikiran saya, semoga nggak meleset, nggak lewat gitu loh Bang Juma ya. Jadi kalau mau melihat penyaliban itu adalah kutukan, ada 2 aspek ini kalau menurut saya yang bisa kita lihat dan pelajari bersama Bang Juma. Pertama, aspeknya itu adalah orang. Yang kedua, aspeknya itu adalah salibnya itu sendiri ya. Saya mau mencoba menjelaskan tentang aspeknya orangnya dulu. Ketika seseorang itu dihadapkan pada suatu hukuman, maka apa yang terjadi? Pertama, mungkin orang tersebut itu benar-benar bersalah, dan untuk menegakkan keadilannya itu maka mendapatkan hukuman. Artinya kalau orang salah pasti dihukum ya. Kemudian yang kedua, itu pertanyaan saya adalah, apakah bisa terjadi kalau ada orang yang benar dan tidak bersalah itu ditangkap, dan untuk menegakkan keadilan yang palsu orang tersebut dihukum? Dalam hal ini ya disalib gitu loh. Pasti jawabannya bisa gitu loh. Bisa, pasti bisa terjadi. Nah, inilah yang sering kita dengar slogannya, kalau memang yang salah pasti salah, yang benar itu pasti bisa disalahkan. Keadaan inilah yang terjadi pada waktu itu kepada Yesus. Jadi bagi saya Yesus itu tidak bersalah
tapi ditangkap dan dihukum. Itu orangnya. Kemudian salibnya. Saya mau membicarakan salibnya. Ya. Saya benar-benar mengimani itu apa yang tadi disampaikan Bang Zuma. Ya, saya mengimani bahwa salib itu adalah bagi Yesus dan kita memang benar lambangnya itu penghinaan. Ya, bagaimana tidak terhina. Martabat seorang manusia itu ditelanjang di depan umum. Lambang pengkhianatan, dia dikhianatin. Lambang kutukan, itu sudah pasti tadi yang Bang Zuma. Lambang kekejian bagi seorang manusia. Tetapi satu pelajaran yang bisa saya dapat dan saya petik dari peristiwa ini adalah Yesus ingin mengajarkan kepada kita dalam Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa direndahkan dirinya, maka ia akan ditinggikan. Maka bagi saya, Yesus tahu dan sadar apa yang terjadi setelah penyaliban ini. Justru manusia saat itu melihat amat sangat rendah. Ya, tetapi kelak manusia akan melihat sebaliknya, bahwa Yesus akan ditinggikan dan dimuliakan melampaui apapun juga dari dunia ini. Itu bagi saya. Ketika melihat penyaliban itu seperti itu, begitu, Bang Zuma. Ya, halo, Bang Zuma, itu tanggapan. Oke. Baik. Ada satu hal yang menarik, saya simpulkan gini. Yesus ketika mencanangkan pemahaman terhadap muridnya akan kepergiannya dia selalu mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu dulu. Jadi bukan keinginan orang-orang setelahku, tetapi keinginan Bapakku. Aku harus pergi sesuai dengan kehendak Bapakku. Apa yang dipikirkan Bapakku, itulah jalan aku pergi. Saya kutip di dalam Kisah Para Rasul 1. Coba Anda buka di sana. Ada data yang menarik menurut saya yang harus saudara pahami. Dikatakan begini, bukan tentang kamu semua aku berkata. Di Kisah Para Yohanes 13 nomor 18 dan nomor 18 19 Di situ Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap kemudian nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nas itu tertuang di dalam Mazmur 41. Nas yang Yesus sebutkan itu, nas yang tertulis itu, bahwa sahabat karibku telah memakan rotiku dan dia mengangkat tumitnya untuk aku. Ternyata nas itu tertulis di Mazmur 41 nomor 9 dan seterusnya. Ada hal menarik di situ. Seperti yang Anda ungkapkan tadi, bahwa kita lihat endingnya, kita lihat terakhirnya, apa yang terjadi. Saudara, kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus selalu mengutip perkataan-perkataan Tuhan yang tertuang tentang dirinya di dalam kitab Mazmur. Dan tadi itu Yohanes 13 nomor 18 19 itu ternyata adanya di Mazmur 41 nomor 9. Coba Anda baca. Oke. Saya belum menangkap poinnya. Sabar. Saya belum selesai memang. Belum selesai. Iya, baik. Sorry. Nomor 9-nya dikatakan bahwa sahabat karibku yang kupercayai telah makan rotiku. Itu telah mengangkat tumitnya untukku. Bahkan dikatakan bahwa tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Yesus malah mau melakukan pembalasan. Bukan malah menyelamatkan kalian. Kalian yang melakukan dosa, kok aku pula yang mau dibunuh. Aku akan melakukan pembalasan kepada mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bergembira. Kalian malah bergembira kan?
Yesus gak mau. Orang yang memberikan kemudian memberikan aku untuk sebagai kurban, di mana aku tidak salah, tapi aku diputuskan untuk bersalah, maka aku ingin balas kemudian kepada mereka. Tetapi engkau adalah penopangku. Aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu tidak tersentuh, malah dia ingin balas dendam kepada orang-orang yang mencanangkan pembunuhan terhadap dirinya. Coba, saya kasih garis merahnya. Matius 16, nomor 21 sampai nomor 23. Ketika Yesus mengatakan, aku hendak ke sana, lantas kemudian Petrus menariknya ke samping. Apa kata Yesus? Iblis, banyaklah iblis, kau adalah sebab kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan adalah karya keselamatan terhadap Yesus. Jadi Yesusnya justru ingin melakukan pembalasan terhadap muridnya yang mengangkat tumitnya untuk dirinya berkhianat. Aku akan melakukan pembalasan terhadap mereka. Itu kata Yesus. Jadi bukan malah sebaliknya Anda diselamatkan. Yang menjanjikan keselamatan kepada Anda itu adalah oknum-oknum yang datang setelahnya. Paulus, orang yang keluar dari kubur, dan seterusnya. Itulah yang menjanjikan keselamatan kepada Anda. Maka muncul pertanyaan ini. Apakah eksekutor penyaliban pahlawan atau penjahat? Tolak ukurnya, Bapak Elohim menghendaki kematian terhadap Yesus, atau iblis yang menghendaki kematian terhadap Yesus? Ini belum tersentuh. Silakan. Oke. Pembalasan Yesus itu terlihat ketika ada satu kejadian, ada satu peristiwa, dan apa yang akan Yesus sampaikan, terutama di dalam penyaliban ini. Ya. Sekarang saya ingin menjawab pembunuhan terhadap Yesus ini itu dilakukan oleh siapa, gitulah. Jadi saya ingin jelaskan bahwa dalam peristiwa ini terdapat dua kelompok orang nih yang mendapatkan keadilan dari Yesus. Ya, menurut saya dalam pembunuhan terhadap Yesus terdapat dua orang kelompok yang mendapatkan keadilan dari Yesus. Pertama, mereka orang-orang yang menyerahkan Yesus, termasuk juga merencanakan untuk menyalibkan Yesus, yaitu ahli Taurat, imam-imam kepala, ditambah Yudas Iskariot. Maka Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 24, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Artinya orang-orang inilah yang mendapatkan hukuman, karena dia akan celaka baik di bumi maupun di surga. Maka jelas tidak ada pengampunan bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang jahat dan mengikuti kehendak iblis, dan kerajaan maut adalah tempatnya bagi mereka. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah mereka yang melakukan eksekusi kematian Yesus sampai disalib, yaitu prajurit-prajurit Romawi. Jadi yang membunuh Yesus itu bukan Yudas, bukan para ahli Taurat. Mereka itu yang merencanakan, mereka itu yang menyerahkan Yesus. Tetapi yang membunuh itu adalah prajurit-prajurit Romawi. Ini yang saya yakini. Maka Yesus berkata apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, pertanyaannya adalah kenapa mereka diampuni? Itu berarti bukan dia itu penjahat, ataupun bukan juga dia itu pahlawan. Karena apa? Mereka diampuni, artinya mereka sadar bahwa mereka itu di posisi bukan penjahat, juga bukan pahlawan. Saya ilustrasikan seperti ini. Saya mengambil contoh ya. Kalau ada di dalam suatu pengadilan dijatuhi hukuman vonis eksekusi mati, lalu pada saat eksekusi di depan regu tembak, orang tersebut mati ditembak gitu loh. Terus pertanyaan saya adalah, sadar tidak tuh regu tembak itu yang membunuh orang itu?
tentu tidak sadar. Coba seandainya mereka sadar, mereka pasti tidak mau melakukan pekerjaan itu lagi, gitu loh. Nah, jadi demikian juga dengan prajurit-prajurit itu. Bahkan kepala prajurit itu yang telah menyaksikan dan memerintah dan menyuruh eksekusi Yesus, mereka telah sadar setelah Yesus mati dan mengatakan apa? Sesungguhnya orang ini adalah orang benar. Nah, menurut saya, maka mereka itu pasti mendapat pengampunan dari Yesus. Jadi, betul, apa yang dikatakan Bang Zuma adalah Yesus akan melakukan hukuman bagi orang dengan keadilan, gitu loh. Terhadap peristiwa kematian Yesus ini, itu yang saya lihat. Begitu, Bang Zuma. Oke, ada dua hal yang Anda jelaskan. Yang pertama yang menyerahkan itu menjadi penghuni neraka. Kemudian para eksekutor lainnya, yaitu tentara Romawi, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dua oknum ini adalah dua kekuatan yang menggabung menjadi satu untuk menyalibkan Yesus di atas tiang salib sehingga Anda bisa selamat. Pertanyaannya itu tadi, mereka ini pahlawan Anda atau penjahat menurut pandangan saudara? Kalau yang masuk neraka ini tidak ada, tidak menyerahkan Yesus, sementara keselamatan kalian itu wajib, Yesus itu mati disalib. Kok ada yang masuk neraka? Sedangkan yang masuk neraka inilah yang menghadiahkan 2 miliar keselamatan kepada Kristen. 2 miliar keselamatan kepada Kristen. Tanpa dia yang masuk neraka ini, kalian mau selamat gimana? Yesus bunuh diri gitu. Inilah pola yang kemudian dibolak-balik. Polanya Tuhan tidak mau Yesus itu mati. Yang membunuh adalah anak-anak iblis. Nah, karena yang ingin kemudian yang akan terjadi kemudian adalah Tuhan menyelamatkan Yesus, maka yang dibunuh ini adalah orang jahat. Yang dibunuh ini orang jahat, dan yang mengimani kematian orang jahat itu juga adalah orang jahat. Anda mau kemana? Anda mengatakan dia ke neraka, tanpa mereka bisa nggak kalian selamat? Nggak bisa. Itu sudah melanggar firman Tuhan. Jangan kau membunuh. Orang yang benar melanggar firman Tuhan itu neraka. Tapi anehnya Anda menjadikan kemudian pelanggaran terhadap firman Tuhan itu sebagai keselamatan. Siapa Anda ini? Mereka penjahat. Karya penjahat Anda terima sebagai jalan selamat. Sementara di situ ada firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau membunuh orang yang bersalah bukan menyelamatkan, bukan menebus dosa, malah melahirkan dosa. Itu yang betul. Nah sekarang, apakah Tuhan mau Yesus itu mati? Tidak. Kalau orang berusaha membunuhnya, apa tindakan Tuhan? Menyelamatkan. Bisa nggak Tuhan menyelamatkan? Bisa. Tadi ada pernyataan saudara. Kalau orang yang kemudian itu terjadi adalah orang benar yang disalib, bisa nggak? Bisa. Kalau dia bukan utusan Tuhan, bisa. Kalau dia bukan duta Tuhan, kalau dia bukan wakil Tuhan, bisa. Kenapa tidak? Tapi kalau dia adalah utusan Tuhan, dia sudah dijanjikan keselamatan. Mau seperti apapun kuatnya iblis, mau seperti apapun kemudian tentara Romawi, imam kepala mahkamah agama, kalau Tuhan yang mau menyelamatkan dutanya, tidak mungkin bisa tidak mungkin tidak selamat. Makanya tadi malaikat itu turun. Tapi saudara akan tetap mencari jalan. Yesus harus mati dan ini harus terjadi karena ini harus digenapi. Tapi Anda tidak mampu menjawab, bukan? Mereka yang Anda katakan masuk neraka ini karena telah menyerahkan Yesus, bagi Anda itu apa?
Bagi Anda yang saya tanya, Anda yang saya tanya. Bagi Yesus dia katakan celakalah, adalah lebih baik kalau orang ini tidak dilahirkan. Bagi Yesus. Yang saya tanya, bagi Anda, dia yang Anda katakan celaka, masuk neraka, karyanya jelas, memberikan keselamatan kepada Anda. Sebagai orang yang menerima keselamatan dari dia yang rela masuk neraka, demi Anda nobatkan dia sebagai apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu loh. Yesus mati di atas tiang salib, Anda anggap juru selamat. Tetapi ada orang masuk neraka demi keselamatan Anda anggap apa? Yesus mah enak, mati nebus Anda, begitu mati hidup kembali. Tapi ada yang mati di neraka kekal demi Anda. Karena upah dia. Karena Yesus sendiri yang memilihnya. Yesus sendiri yang memilih orang yang makan rotinya. Yesus sendiri yang kemudian memutuskan dia yang berkhianat. Yang menciumku itulah yang mengkhianati aku. Dia sendiri yang pilih. Di dalam Yohanes 6 nomor 12, nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Yesus sendiri yang pilih. Lantas kemudian dia dihukum neraka gitu? No. Dia dihukum neraka, Anda yang masuk surga. Sementara Anda mengucapkan terima kasih aja kagak. Yesus yang mati menjadi tumbal dari pekerjaan orang yang ke neraka itu Anda tuhankan, Anda sembah-sembah, Anda ibadahi. Sementara yang berkarya di Bali itu Anda lupakan. Dia rela loh masuk neraka demi Anda loh. Dia rela neraka bukan cuma setahun, 1 miliar tahun, kekal. Demi untuk keselamatan Anda. Lantas dia ini sebagai apa? Bagi Anda. Kalau Yesus aja yang hanya merupakan tumbal, Anda jadikan sebagai pahlawan, bahkan Tuhan, maka dia yang masuk ke neraka ini Anda jadikan sebagai apa? Jangan Anda katakan memang posisinya berarti Anda lebih setan daripada setan. Setan masih. Apa yang Anda akan berikan kepada yang memberikan dirinya masuk neraka demi keselamatan saudara? Ingat 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Bayangkan itu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 11. Theos turun ke bumi, mengambil rupa hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Oleh karena itu, semua nama yang ada di kolong langit dan bumi akan bertekuk lutut kepada Yesus yang disalib. Luar biasa bukan? Yesus membebaskan kalian dari kutuk hukum Torah. Karena apa? Karena dia disalib. Efesus 2:15, untuk itulah Yesus mati. Untuk menghapuskan, untuk membatalkan hukum Torah dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti yang ke neraka ini pahlawan di atas pahlawan. Buntu Anda. Kalau yang disalib itu untuk menyelamatkan. Tetapi setahu saya tidak ada konsep dari Elohim menyelamatkan manusia dengan cara membunuh manusia. Kayaknya ada yang keliru di situ. Orang-orang Yahudi melakukan penebusan dosa tidak menyalib sapi, tidak menyalib kambing, tidak menyalib domba. Ini ada yang aneh. Orang yang disalib malah dikatakan penebus dosa. Kalau orang yang disalib ini adalah penebus dosa, maka apa kedudukan orang yang menyalibnya? Apa kedudukan orang yang menyalibnya? Bukan Yesus juru selamat. Yang juru selamat adalah yang masuk ke neraka. Silakan Anda tentukan sikap. Saya sebagai muslim yang melakukan penyaliban terhadap orang benar adalah iblis, dan iblis tidak akan berkarya menyelamatkan manusia. Kalau yang disalib oleh iblis adalah orang benar, maka yang menyalibnya adalah orang neraka, dan yang menerima hadiah dari pemberi salib juga adalah orang neraka. Maka sikap saya adalah yang disalib adalah penjahat,
dan yang diselamatkan adalah orang yang benar. Sehingga tak ada keselamatan bagi yang menyalibkan dan juga yang menerima penyaliban itu. Silakan Anda tentukan sikap. Itu sikap saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Silakan. Saya ingin mungkin ini terakhir penjelasan saya karena Bang Juma sudah ini. Tapi setelah ini saya mau kesimpulan ya, boleh ya? Siap. Habis ini. Sekarang saya ingin membuktikan, tadi kan saya sudah mengatakan ada tiga perihal yang tadi Bang Juma sebutkan. Saya langsung masuk aja. Saya ingin membuktikan bahwa apakah yang apakah yang mati di salib itu Yesus atau bukan? Ya. Pertanyaan saya adalah, kalau penyaliban yang terjadi ini bukan Yesus, lalu kata Bang Zuma tadi, ambillah contoh Yudas Iskariot ya. Sekarang saya ganti Yesus dengan Yudas Iskariot, lalu saya masuk ke dalam Injil Yohanes ya, yang menceritakan kronologis secara detail peristiwa penyaliban Yesus ya. Yang pertama, apakah Yudas Iskariot itu berada di Taman Getsemani bersama Yesus saat penangkapan atau ia datang bersama prajurit? Jawabannya pasti Yudas datang bersama prajurit ya. Logisnya gak mungkin prajurit-prajurit yang bersama Yudas itu gak melihat dan mendengar suara atau wajah Yudas. Selama dalam perjalanan yang jauhnya menuju ke taman itu, Yudas itu pergi, bahkan sebelumnya itu menghadap ahli-ahli Taurat. Dan gak mungkin mereka itu tidak tahu dan tidak melihat wajah dan suara Yudas. Kalaupun Yudas yang dicari bukan Yesus, pasti dalam perjalanannya Yudas itu harus mengganti pakaian atau menyerupakan dengan Yesus. Itu satu. Ya, saya ingin pelan-pelan membuktikan apa yang saya yakini gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, Yesus telah berkata kepada Petrus sebelum penyaliban terjadi, hari ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Logisnya, Petrus ada di taman melihat, logisnya Petrus itu ada di taman sebelum Yesus pertama kali ditangkap, betul ya? Bahkan ia ikut menghadang prajurit loh. Dan Petrus itu sadar dan melihat bahwa itu Yesus yang ditangkap. Pertanyaan saya, ngapain coba? Kalau benar-benar itu yang terjadi, Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali itu ngapain? Kalau diikut menghadang prajurit-prajurit yang ditangkap itu bukan Yesus, ngapain Petrus itu menyangkal sampai 3 kali? Itu yang kedua. Itu pembuktian saya. Ada lagi, yang ketiga. Saya kembali kepada Yudas Iskariot. Tujuan dan maksud Yudas itu kan hanya menyerahkan Yesus dan mengambil uang lalu pergi. Ya. Logisnya sekarang Yudas yang ditangkap, nggak mungkin Yudas itu diam sepanjang hari. Dia itu pasti berteriak-teriak, membela diri, minta dilepas dan berteriak-teriak. Kamu salah orang tangkap, kamu salah tangkap orang. Tetapi apa yang terjadi saat yang ditangkap itu disiksa, dipukul, dicambuk, tidak membuka mulut satu kata pun. Sama seperti induk domba yang dibawa ke pembantaian, sama seperti induk domba yang dibawa menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Ya, saya berpikiran kalau itu Yudas itu pasti teriak-teriak. Nggak mungkin Yudas itu diem. Karena tujuannya itu sudah beda. Dia hanya menyerahkan Yesus, mengambil uang. Gitu loh. Tetapi ini loh, diem. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya ingin membuktikan lagi. Ada ibu Yesus saat penangkapan
persidangan sampai penyaliban, bahkan di tengah perjalanan berjumpa loh dengan ibu Yesus. Itu ada semuanya tertulis di dalam Injil Yohanes. Kronologisnya jelas. Logisnya, gak mungkin seorang ibu yang telah bersama selama puluhan tahun gak mengenal loh suara dan wajah anaknya. Meskipun sudah buruk rupanya, itu sudah kayak bukan seorang manusia lagi karena sudah disiksa, dicambuk, berdarah, jatuh dan sebagainya. Tapi perasaan seorang ibu itu nggak mungkin nggak tahu ciri-ciri anaknya. Bahkan ketika diturunkan dari salib itu diletakkan di pangkuan ibunya. Masa iya ibunya tidak tahu bahwa ini salah tangkap bukan Yesus? Jadi saya mencoba menggali Bang Juma dari pembuktian saya bahwa kalau ini bukan kalau ini bukan Yesus, adalah Yudas Iskariot. Saya membuktikannya seperti ini. Mungkin ini pembuktian saya, Bang Juma. Ya. Halo, Bang Juma. Ya. Iya, lanjut. Saya dengar. Ya, Saya sudah, catat mungkin apa itu yang... saya. Oke, baik. Itu saja. Baik. Saya tanggapin ya, saudara. Jadi bermula dari ungkapan Yesus di dalam Lukas 21 dan juga Matius 24. Di Lukas 21 itu dia katakan begini. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesatnya itu berkata, akulah dia. Di dalam kisah Yohanes 18 nomor 5, ketika Yudas dan juga tentara Romawi datang kemudian ke tempat persembunyian Yesus, di situ mereka bertemu dengan sosok yang kemudian bertanya kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Mereka tentara Romawi termasuk Yudas berkata, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Satu hal yang perlu Anda perhatikan. Di dalam Yohanes 18 nomor 5 itu, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum itu? Akulah dia. Itu satu. Jadi orang yang ingin ditangkap ini mengatakan, akulah dia. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan mengaku akulah dia. Ingat itu. Apa yang terjadi sebelum penangkapan? Orang yang mendengarkan pengakuan orang itu mengatakan akulah dia, mereka mundur dan terjatuh. Ada apa? Pertanyaannya, ada apa? Kok cuman mengaku akulah dia, kok tiba-tiba mundur dan berjatuhan ke tanah? Ada apa? Berarti ada sesuatu yang terjadi di situ. Ditangkaplah orang tersebut. Ditangkap orang tersebut. Digiring, trak. Yang pertama yang Anda harus perhatikan, ketika orang ini mengaku akulah dia, jadi dia mengaku Yesus nih, udah digiring. Anda baca di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti yang tinggal dua. Tinggal dua. Yang 11 sudah lari, tinggal dua. Yang pertama Yudas, yang kedua yang ditangkap. Saya ulang, lari 11 orang, yang tinggal 2 orang. Markus 14. Berarti yang tinggal di situ Yudas dan yang dikira Yesus yang ditangkap dan juga tentara Romawi dan imam-imam. Apa yang terjadi? Di belakang dia ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Siapa ini? Ini tanda tanya besar. Tadi murid sudah lari, Yudas ada tentara Romawi katanya di kelompok mereka. Di belakangnya ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Loh, kok ada tambahan satu? Ada tambahan satu. Atau jangan-jangan Yesusnya yang menggunakan kain lenan, yang ditangkap ini Yudas. Karena murid-murid sudah pada lari. Ketika yang menggunakan kain lenan ingin ditangkap, dia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Selamat, enggak ditangkap. Siapa yang menggunakan kain lenan? Sejenak sebelum kemudian jamuan kudus yang terakhir, Yesus. Di mana tertulis?
Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan kain jubahnya dan menggunakan kain lenan. Ingat, menggunakan kain lenan. Ke-11 murid lari. Yesus tinggal 2 nih. Ada di belakang nih, menggunakan kain lenan. Lolos, tidak ditangkap. Siapa ini yang ditangkap? Yang mengaku akulah dia. Apa yang terjadi setelah akulah dia ini disidang? Coba Anda lihat ketika dia disidang di data Markus, di data Lukas 22 nomor 69. Apa kata dia nih? Kan tadi di data nomor 53, saatmu sekarang dan sekarang kuasa kegelapan. Saat penangkapan kan, sebelum penangkapan malaikat datang. Tiba-tiba saja ketika disidang di Lukas 22 nomor 69, apa kata orang yang mengaku akulah dia tadi? Yesus sekarang sudah duduk di atas, di samping kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang disidang ini siapa? Pantaslah kemudian ketika Petrus menyangkali 3 kali, dia sangkali. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan gurunya. Berarti Yesus sudah tahu akan ada yang menggantikan dia. Dan itu sudah dinubuatkan memang di dalam Mazmur 109. Apa kata yang tertulis di sana? Angkatlah seorang fasik untuk dia. Seorang fasik untuk dia. Apa itu fasik? Pengkhianat, pemakan suap, dan biarlah seorang pendakwah berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi jelas, ketika kemudian Yesus ditanya, yang ditangkap ditanya, apakah kamu ini Mesias? Apa kata orang itu? Kamu yang mengatakannya. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Nah, lalu dia menjelaskan, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Berarti yang disidang ini bukan Yesus. Kemudian Anda lihat, ketika Anda berbicara mengenai Petrus, Lukas 24 nomor 12, endingnya, ketika orang-orang Maria datang kemudian ke kuburan itu, dan di situ dia tidak menemukan ada mayat, dia datang melapor kepada ke-11 murid. Data nomor 8, 9, 10, 11, nomor 12 endingnya. Ibu-ibu ini, Maria Magdalena, Salome, dan semua, Yakobus, datang melapor ke 11 murid. Hei, yang dikira gurumu itu, kenapa dia bukan gurunya? Karena dia lari. Gurumu yang dikubur itu nggak ada. Tinggal kain kafan yang ada. Apa kata muridnya? Tidak percaya. Murid-murid mengatakan itu adalah kabar bohong, itu adalah omong kosong, itu mustahil. Mereka nggak percaya. Berarti Yesus tidak pernah mengatakan kepada mereka akan bangkit pada hari ketiga. Meskipun demikian, nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi minggu itu pergi ke kubur dan menyaksikan di sana yang ada hanya kain kafan. Lantas Petrus berkata di dalam hatinya. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa bertanya seperti itu? Apa yang sedang terjadi ya? Kok nggak ada orang itu dikubur? Padahal dia disidang, dia dibunuh dan seterusnya. Kok nggak ada? Ada apa? Itulah yang dikatakan bahwa saatnya sudah tiba kuasa gelap saatnya kuasa gelap. Ingat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang dan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Penguasa gelap, iblis itu kan dimasukkan ke dunia orang mati. Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Dan kata Yesus, penguasa dunia yang iblis itu dilemparkan keluar pada hari ketiga. Matius 12 nomor 40. Kemudian yang Anda harus pahami di situ adalah ketika Petrus itu berkhutbah. Petrus berkhutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 40. Tidak mungkin Petrus berkhutbah sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan apa yang disaksikannya. Makanya dia mengatakan seperti itu karena dia menyangkal ini bukan guru saya ini. Aku tidak mengenal dia. Bukan berarti itu
dia sangkal bahwa itu benar-benar adalah gurunya yang disangkali. Enggak, karena memang bukan gurunya. Wajar kemudian kalau kau menolak aku, karena memang itu bukan aku. Nah, di dalam kisah para dua yang tadi saya katakan, dia tidak ditinggal dunia orang mati, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Jadi yang disalib ini, akulah dia, si penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang berkata kepadamu, akulah dia. Siapa yang ditangkap? Dia yang mengaku akulah dia. Malah diulang-ulang 2 kali. Akulah dia. Akulah dia. Ditangkap. Setelah ditangkap penyesat, anggaplah dia penyesatnya. Setelah ditangkap, apa yang terjadi? Keluar dari kubur, dan apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Dan memberikan segala kuasa langit dan bumi, beserta segala kerajaan yang ada di bumi. Jika engkau Yesus menyembah aku akan memberikan segala kuasa ini. Yesus terima enggak? Yesus tidak terima. Maka nomor 13-nya, iblis mundur dari mencobai Yesus, dan iblis menunggu waktu yang tepat. Waktu kapan waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah diangkat, kemudian ada masuk ke kubur, dia harus dilempar keluar pada hari ketiga, iblisnya keluar dari kubur. Apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa yang mau disembah? Yesus atau iblis? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar apa? Yesus Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Itu yang harus diwaspadai, penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Sedangkan yang memakai nama Yesus ini menerima keselamatan dari karya iblis. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus adalah orang-orang yang mengaku selamat akibat iblis merasuki Yudas, bla 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 bla. Yesus yang asli disalibkan, lalu kemudian mati, lalu setelah bangkit, orang-orang pengikut Kristus Yesus itu diselamatkan. Satu runutan yang sangat kemudian sempurna karya iblis. Karena Yesus mengatakan, inilah saatmu, saatnya kuasa kegelapan. Yesus diselamatkan dong. Lalu yang disalib, akulah dia. Yang keluar dari kubur, akulah dia. Yang banyak penyesatnya, yang banyak pengikutnya, yang mengaku Yesus Kristus. Lengkap. Kurang apa lagi? Silakan. Banyak sekali. Ini kalau saya tanggapi Bang Zuma, kita bisa sampai besok pagi. Iya. Terlalu banyak. Saya nyatatnya, aduh banyak sekali yang harus saya tanggapin. Tapi ya nggak apa-apa. Maksud saya, tadi saya pembuktian saya, logis saya banyak yang belum tersentuh sama Bang Zuma. Itu pendapat Bang Zuma, saya hargai. Saya tidak mau merevisi, nanti kita jadi debat kusir di sana. Oke. Saya cuma sedikit saja. Ada dua dulu tadi yang Bang Zuma katakan, ketika Yesus itu dicobai, Bang Zuma, saya cuma mau, ini pandangan saya ya, ini yang saya yakini dan imani. Ketika Yesus itu dicobai oleh iblis itu kenapa sampai bisa berhadapan dengan Yesus, sementara ketika Yesus sampai di danau itu ya, itu banyak, sampai ada yang kerasukan setan saja itu nggak berani menyentuh Yesus. Kenapa ini iblis hanya satu orang, mungkin cecungutnya loh, berhadapan dengan Yesus? Saya buat perbandingan di sana. Saya percaya Yesus sedang menggenapi firman yang telah ada sebelum Yesus lahir. Itu kenapa iblis itu bisa sampai mendekati Yesus. Yesus ingin menggenapi firman. Ya, itu tadi yang saya tangkap, bahwa iblis kok bisa mendekati Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan Yesus itu berkuasa? Coba Bang Zuma tengok di Yohanes 14 ayat 14. Di situ Yesus berkata apa?
mintalah apa saja kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu kalau Yesus nggak punya kuasa itu dia nggak bisa mengabulkan. Ya, jadi dua hal itu yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Bang Cuma. Sama satu lagi, tadi kelepasan ketika Yesus berdoa datanglah malaikat. Saya meyakini Yesus itu ketika berdoa, Yesus itu bukan seperti manusia. Manusia berdoa atau manusia mengungkapkan perasaan doanya itu kepada Tuhan, itu tidak ada terjadi apapun di hadapan kita. Itu berbeda. Ketika Yesus berdoa dengan Bapa, salah satunya itu malaikat. Jadi buat saya, ketika malaikat itu hadir bukan untuk memberi kekuatan kepada Yesus, tetapi itu menunjukkan bahwa Bapa ada di situ, begitu loh. Jadi Bapa hadir ketika Yesus berdoa. Bapa hadir ketika Yesus berdoa di tempat-tempat yang lain, boleh dicek. Mungkin ketika Yesus dipermandikan, itu Bapa hadir di sana. Selama Yesus berdoa, Bapa hadir di situ. Jadi menurut saya, kalau waktunya Yesus menghadapi kematian, masa iya Yesus takut gitu loh ya. Saya merasakannya seperti ini. Ada satu anak saya bertanya kepada saya. Ini boleh ya, ilustrasi ya, Bang Cuma. Saya kadang tarik keluar dulu supaya bisa masuk lagi. Jadi porsinya jelas gitu loh. Ada satu anak saya tuh bertanya sama saya seperti ini. Persis perumpamaannya, ayatnya ketika Yesus berdoa di Getsemani ada malaikat. Anak saya tuh pernah bertanya kepada saya begini, Papa, kematian itu mengerikan ya, menakutkan ya, menyeramkan ya. Sampai bertanya seperti itu. Artinya apa? Apakah iya Yesus takut? Apakah iya Yesus sampai harus lari? Apakah iya Yesus sampai harus ketakutan gitu loh? Saya bilang tidak. Kematian itu adalah sama seperti ketika Anda belum pernah pergi ke satu tempat. Lalu bagaimana caranya Anda pergi ke sana? Pasti menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang itulah yang membawa Anda pergi ke satu daerah menuju daerah yang belum Anda tuju. Demikian juga ketika saya nanti akan masuk ke surga, saya harus melewati apa? Kematian. Jadi Yesus ingin mengajarkan, menunjukkan gitu loh, bahwa kematian itu bukan sesuatu akhir, bukan sesuatu yang selesai gitu loh, tetapi itu adalah yang membawa kita menuju ke surga. Nggak mungkin kita bisa ke surga tanpa kematian gitu loh. Jadi harus melewati kematian. Nah, itulah kenapa yang saya katakan tadi, bahwa bagi saya ini ya, saya mau mengulang sedikit lagi untuk penekanan saja. Bagi saya, ya, kematian Yesus itu bukan karena kejahatan, bukan karena kematian Yesus itu hanya seolah-olah untuk pengampunan atau penebusan dosa, tetapi Yesus ingin menggenapi perkataannya tadi itu loh, bahwa dia ingin membantu orang-orang yang mati itu ke surga, makanya dia harus ke sana gitu loh. Jadi di Yohanes 5 ayat 25 itu pegangan saya, bahwa kematian Yesus adalah karena Yesus berkata, orang-orang mati ini akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya itu akan hidup. Jadi itu pegangan saya, Bang Cuma. Bagi saya itu lebih daripada itu gitu loh. Bukan hanya sekedar penebusan dosa, bukan hanya karena dia menghadapi kematian, tetapi lebih daripada itu. Yesus ingin menggenapi apa yang dia katakan sendiri. Begitu, Bang Cuma. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa iblis bisa? Padahal selamanya iblis tidak bisa.
Kenapa pada saat itu bisa? Dijawab sendiri oleh Yesus. Di dalam Lukas 22 yang tadi, sangkamu aku ini penyamun, sampai kamu datang bawa pedang dan pentungan. Padahal aku tiap hari mengajar di bait suci, tapi kamu nggak ngapa-ngapain terhadap aku. Tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Nah itu, sudah tiba kuasa kegelapan itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berbicara dengan kalian, sebab penguasa dunia ini telah datang, dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Itu satu. Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang ini kata Yesus, sekarang ini penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti saat itu. Penghakiman dunia ini sekarang, dan penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Karena ketika iblis naik ke langit, ingin menguasai, ingin menyamai Tuhan, Tuhan mengatakan tidak, namun sebaliknya ke dalam kubur engkau aku lemparkan. Yesaya 14 nomor 12. Jadi yang keluar dari kubur itu kuasa kegelapan yang Anda tuhankan itu. Siksa dunia telah datang dan dia akan dilemparkan keluar. Makanya Yesus memberikan oleh-oleh kepada angkatan jahat. Di dalam Matius 12, angkatan jahat ini diminta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat, melainkan anak manusia akan keluar dari kubur, dari perut bumi pada hari ketiga. Maka orang-orang yang menyalibkan kemudian oknum ini bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus di data Lukas 2 nomor 40? Bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Bersihkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Kau telah membunuhnya. Yang kau bunuh itu telah diangkat menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Bagi angkatan jahat, dia punya Tuhan. Siapa? Ya mereka salib sendiri. Yesus yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan menjadi Kristus untuk siapa? Angkatan jahat. Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu. Jadi Yesus dagingnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggal di dunia orang mati. Yang asli, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Sedangkan Yesus yang lain yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Jadi kalau Anda bertahan, enggak, dia ini memang itu hadiah dari Tuhan untuk kalian. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi penolong bagi mereka. Anda bertahan, memang wajib. Anda harus mempertahankan itu. Sedangkan cara Anda mempertahankan itu, mohon maaf nih, Anda mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat berdasarkan Bible Anda itu sendiri. Anda mengatakan malaikat datang tidak memberikan kekuatan. Anda bohong. Anda baca Lukas 22 nomor 43 sampai nomor 44. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Silakan, saya kira cukup saudara. Silakan besok datang lagi atau lusa atau kapan aja kita berikan kesempatan kepada saudara kita yang lain. Oh iya ya, baik. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Baik. Ya, makasih Bang. Silakan saudara yang lain. Kelas masih buka. Tapi yang bisa buka karema ya. Tadi kan tidak bisa buka kamera. Sekarang yang bisa dong. Harus bisa dong. Supaya saya tidak ngantuk. Kalau yang naik tidak buka kamera, saya kayak bicara sendiri.
Selamat malam Bang Suma. Buka kamera malam. Saudara Fabio bisa buka kamera Bang? Saudara Fabio belum bisa. Saudara Rames, terima permintaan kameranya Bang. Buka kameranya. Oh ini saya sudah matikan lampu nih saudara. Tinggal ditekan tombolnya. Ya. Saudara Tripping bisa buka kamera? Tidak bisa juga. Oke. Gak bisa itu. Saudara Rames dulu. Kameranya dibuka Bang. Udah Bang. Nah, oke, thank you. Tertutup lagi. Iya kan, yang penting Bang Suma tahu saya kan. Dibuka dong. Masa kayak gitu? Buka aja nggak apa-apa. Bukan soalnya saya nggak pakai headset kan. Kalau diskusinya nanti nggak bagus. Nggak apa-apa. Buka aja Bang. Buka aja. Kan udah lihat Bang Suma. Bukan mau lihat Anda. Kita mau diskusi dengan buka kamera. Bukan mau lihat muka. Biasa ajanya. Buka aja. Iya makanya. Nggak usah takut. Nggak takut. Kalau saya takut ngapain saya tunjukin muka tadi? Ya udah, makanya buka aja kameranya. Nggak, masalahnya saya nggak pakai headset Bang Suma. Saya ngomong harus dikatin. Tadi bagus, Saudara Remes bisa buka kamera. Zero. Dibuka kameranya Bang. Saudara Zero. Oke. Selamat Malam. Dari Katolik Protestan? Protestan Bang. Protestan. Oke. Nah, ini bagus. Buka kamera kita. Saya ingin saudara jelaskan terkait dengan tema ini, eksekutor penyaliban itu menurut saudara pahlawan atau penjahat? Silakan. Aku kan ini baru masuk nih Bang Zuma. Saya mau tahu dari Bang Zuma dulu. Ini untuk penyaliban sendiri itu termasuk eksekutor atau termasuk pahlawannya Pak? Kalau saya jadi Kristen yang menerima keselamatan dari penyaliban, ya pahlawan lah. Kan gara-gara dia sampai saya selamat. Kalau mereka tidak menyalib Yesus, gimana caranya saya bisa selamat? Dengan Yesus bunuh diri. Karena di Kristen itu, tanpa penyaliban, tidak ada keselamatan. Itu dari saya. Silakan dari saudara Zero. Boleh diulang sekali lagi Bang? Iya. Kayak Bang pas apanya Bang? Iya, kalau saya jadi Anda yang menerima berkah keselamatan, nggak lagi menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan, tidak lagi hidup di dalam dosa karena ada penyaliban, maka mereka yang menyalibkan Yesus itu pahlawan saya. Berarti menurut Bang Zuma yang menyalibkan Yesus itu sebagai pahlawan gitu Bang? Iya, kalau saya Kristen, lalu apa yang pantas saya nobatkan kepada orang yang telah menyelamatkan saya? Penjahat. Jadi saya menerima karya keselamatan dari penjahat gitu maksudnya. Iya. Lalu Bang, saya masih kurang paham tentang pembahasan malam ini. Bang boleh dijelasin aja Bang setelah. Orang-orang Kristen itu selamat karena ada yang disalibkan. Yesus menjadi korban di atas salib karena ada yang menyalib. Ternyata tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Nah, orang Kristen kita tanya, hei saudaraku Kristen, yang menyalib Yesus itu, kamu anggap apa? Kau anggap pahlawan kah atau kau anggap penjahat? Gitu loh.
Iya Bang Zuma, jadi tujuannya untuk pembahasan malam ini sebagai pemecah belah antar umat beragama atau bagaimana Bang? Kok pemecah belah pula? Pecah belah? Apa yang saya pecah? Islam tidak memahami salib itu sebagai jalan keselamatan. Yang disalib itu adalah penjahat. Yang menyalib juga adalah penjahat. Makanya kami tidak menyembah korban yang mati di atas salib. Andalah yang menyembah itu. Orang Yahudi ada nggak menyembah orang yang mati di atas salib? Nggak ada. Sementara mereka yang melakukan penyaliban. Kalau kemudian keselamatan itu datang dari salib, maka orang Yahudi lebih dulu menyembah orang yang mati yang mereka bunuh. Makanya saya muncul untuk bertanya kepada saudara saya Kristen. Saudaraku Kristen yang menggantungkan di lehernya salib, di rumahnya ada salib. Apakah yang melakukan penyaliban terhadap Tuhan kalian itu pahlawan kalian? Kalau pahlawan kalian, apa alasannya? Kalau itu adalah penjahat, apa alasannya? Silakan. Baik. Dibuka aja kameranya Bang. Ngantuk saya kalau nggak buka kamera. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya, kalau bagi kami untuk umat Kristen sendiri ya sebagai juru selamat lebih tepatnya, bukan pahlawan. Jadi yang menyalib Yesus itu juru selamat? Bukan, kami juru selamat, Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana juru selamat bisa menyelamatkan tanpa ada eksekutor? Silakan Anda mikir. Iman Anda keseleo. Salam, assalamualaikum, Om Swastiastu. Agak tuh. Ya, buka kamera Bang. Nah, dari Katolik atau dari Protestan atau dari Hindu? Saya. Hah? Saya Protestan saya. Protestan. Mungkin sudah mendengarkan tadi, sudah menyimak. Silakan Anda jelaskan kepada kami. Nah, belum, saya baru hadir, baru pegang HP ini. Iya. Jadi tema kita di sini, kalau kami di Islam itu kan Nabi kami tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dia. Karena ada upaya kejahatan, maka Tuhan menyelamatkan kemudian nabinya. Dan mereka yang berupaya untuk menyalib nabi ini diserupakan bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, salib itu adalah penghinaan kepada penjahat. Di dalam Ulangan 21 nomor 223, salib itu adalah kutukan bagi penjahat. Nah, di Kristen salib itu justru keselamatan. Ini yang aneh. Maka muncul pertanyaan, yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalibkan Yesus penjahat lah. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Bukan. Lalu? Karena kerja mereka Anda mendapatkan upah? Bukan juga. Apa yang Anda dapatkan dari kerja mereka menyalib Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Ya keselamatan lah. Nah, berarti mereka menghadiahkan apa kepada saudara? Bukan mereka yang kasih hadiah. Lalu siapa? Yesus yang berkorban. Yang melakukan itu siapa? Ya penjahat-penjahat lah yang membunuh Yesus. Nah, berarti penjahat ini yang bekerja, hasil dari pekerjaan mereka Anda mendapatkan hasil keselamatan. Betul? Bukan hasil dari pengorbanan Yesus. Sekarang ada ayam. Ayam itu kalau tidak ada yang potong, Anda makan mentah. Enggak kan? Anda memakan ayam itu karena ada yang memotong, karena ada yang kemudian memasaknya. Maka yang menjadi pahlawan di situ bukan ayam. Tapi yang menjadi penyelamat Anda itu adalah orang yang memberikan ayam ini untuk Anda makan sampai Anda itu tidak mati kelaparan. Betul?
ini bukan masalah potong ayam, ini masalah pengorbanan. Nah, sekarang bisa nggak Yesus korban tanpa yang mengeksekusi? Bisa kalau dia mau. Bagaimana caranya? Bunuh diri? Bukan, kalau dia mau buat semuanya tuh bisa. Apa saja dia bisa buat. Karena dia kan pencipta. Nubuatannya gimana? Nubuatannya Imam Kayafas menubuatkan Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel. Harus mati. Berarti satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kristen ya Yesus harus mati. Gimana caranya mati? Disengat listrik, digigit tawon, keselip biji nangka, atau ada yang membunuhnya? Hah? Zaman dulu mah belum ada listrik. Yang ada cuma ada tombak dan salib. Bagaimana Yesus bisa menyalibkan dirinya, menombak dirinya? Bunuh diri itu namanya. Dia bukan bunuh diri, dia mengorbankan dirinya, dia pengganti pada korban yang lain-lain itu. Nah, kalau zaman dulu sebelum Yesus dia mati itu ya, kalau kamu buat salah, kamu harus buat korban bakaran untuk menebus kesalahan kamu. Maka sekarang ketika kemudian ada yang menyalibkan Yesus untuk keselamatan kalian, kalian menganggap yang menyerahkan Yesus ini apa? Penjahat lah dia. Nah, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Bukan penjahat yang menghadiahkan. Lah, lalu siapa? Ya juru selamat lah. Lah, juru selamat Anda siapa? Yang menyerahkan Yesus di tiang salib itulah juru selamat Anda. Kok jadi bukan? Nah, sama seperti kamu buat kesalahan ya. Jadi kamu harus buat korban bakaran, kamu harus bakar domba lagi begitu. Kan lah, nggak mungkin lah karena ya sudah ganti jadi korban bakaran makanya itu. Ketika kemudian ada orang datang, Bang Suma, kamu nggak usah bakar sapi, domba, nggak usah. Kenapa? Saya sudah bunuh tetangga saya untuk nebus dosamu. Ya kan itu kan dia bukan juru selamat, itu sudah lain lagi. Lah sama, Yesus dibunuh. Kok nggak sama pula? Sekarang begini, di mana dalilnya menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang yang benar? Ayo, jangan tatap saya kayak gitu, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya keselamatan itu dengan cara membunuh orang yang benar? Bang. Bang. Shalom. Selamat malam. Wastu. Semua agama diambilnya salamnya. Bang. Hei. Mumet otaknya kayaknya. Gimana itu teman? Ayo naik. Yang sedikit agak berisi naik. Gimana itu bang? Hei. Selesaikan dulu. Malita. Mama Kok betah juga matanya tidak berkedip-kedip begitu. Kenapa bang? Coba. Bagaimana ceritanya Anda bisa selamat tanpa ada yang mengorbankan Yesus? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada mah. Nggak ada, suaranya nggak ada. Ada suara. Nggak ada suaranya. Ya, sudah bagus. Nggak ada lagi. Gimana dong?
Kalau tidak ada yang mengeksekusi Yesus, Yesus tidak menjadi oh my God. Masya Allah, subhanallah. Ada beliau di bawah. Barakallahu fiik. Sehat selalu, panjang umur. Nah, inilah hebatnya beliau. Masya Allah, subhanallah. Doakan beliau panjang umur teman-teman, sehat selalu. Dan kemudian menjadi wanita yang mau belajar tentang Islam dan menjadi seorang muslimah yang baik. Amin. Anda tidak bersuara, makanya singanya yang bersuara. Jangan merokok, jangan merokok. Suara Anda nggak ada. Jangan merokok dong. Waduh, merokok dia teman-teman. Takut kita jatuh lagi nanti. Terima kasih kepada Mbak D yang telah memberikan apa tadi itu? Memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Syukran. Luar biasa. Ayo. Buka kameranya, Bang. Buka kamera. Buka maskermu dulu, bro. Buka kameranya dulu, saudara. Kalau kau buka masker, aku buka kamera. Nggak ada hubungannya masker dan kamera. Ya, berarti nggak ada hubungannya juga aku buka kamera. Ya udah, kau ke gereja aja sana, cuci kloset. Lebih berguna. Orang Kristen ribut dengan masker itu bahaya. Tanda-tanda takut. Halo. Halo, saudara Virgo. Kalau ini ribut dengan ribut dengan masker itu lucu. Gua sama masker takut. Halo saudara Mali. Buka kameranya, kita diskusi pelan-pelan. Keren woi, keren. Masya Allah. Ayo. Silakan. Buka kamera saudara Mali. Buka kameranya, kita diskusi. Hai. Naik ngomong ngapain di sini? Naik kok kayak ini. Kayak batu nisan kuburan Cina. Pasang profil diam-diam. Buka kameranya dong. Halo saudara Dedi. Dad. Buka kamera dong. Halo. Tidak bisa buka kamera. Belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Buka kameranya saudara. Kita diskusi pelan-pelan. Tapi jangan membisu ya kayak tadi. Halo. Iya, halo, buka kamera boleh? Kalau saya belum bisa ya Bang Juma. Belum bisa ya? Jadi gimana dong? Ya pengikutnya masih sedikit. Pengikutnya sedikit. Bisa menjelaskan mungkin? Halo? Halo? Kamu siapa? Ustaz guru Rene. Halo saudara Rafael. Halo, bisa buka kamera? Halo. Halo ke siapa? Iya, kameranya. Belum bisa ya? Oh, ambek. Buka kamera, saudara. Silakan. Kita diskusi pelan-pelan.
Nggak usah takut, nggak usah gentar. Ini cuma diskusi persahabatan aja. Silakan. Dan halo. Ya, halo. Ya. Saudara Amos. Ya. Buka kameranya. Saudara Amos buka kamera, Bang. Lem King Hong, ini Ya. dari sekte mana? Hah? Dari sekte mana? Dari sekte. Dari Kristen. Ya. Halo saudara, kalau saudara Amos ini dari mana? Katolik? Kristen. Kristen. Oke, bisa jelaskan yang melakukan penyaliban ini menurut saudara itu pahlawan atau penjahat? Itu bukan pahlawan itu. Siapa bilang pahlawan? Tapi dia melakukan pekerjaan yang memberikan keselamatan buat saudara. Itu bukan pekerjaan itu, Dek. Tapi dia yang menyalibkan Yesus sampai Anda mendapatkan keselamatan, kan? Ya itu kan juru selamat tuh. Ya. Iya, juru selamat Anda tidak bisa ngapa-ngapain tanpa disalib. Gini loh, kalau salib itu bukan melambangkan bahwa itu Kristen. Ngerti kan? Jadi gimana dong? Nah sama lah kayak kalian, kayak Muslim. Yang percaya sama Al-Quran. Iya. Ya kan? Gitulah kami Kristen. Percayaan kami. Iya, itu tapi bukan salib itu pahlawan, nggak ada cerita itu bang. Di Alkitab nggak ada namanya itu salib itu pahlawan, nggak ada. bukan yang menyalib, yang membunuh Yesus itu pahlawan kan? Siapa bilang pahlawan? Nggak ada itu bang. Ya, kalau mereka tidak membunuh Yesus, gimana kalian selamat? Keselamatkan kami ya itulah Roh Kudus kami bang. Ya, Roh Kudus itu tidak datang kalau Yesus tidak mati. Ya. Tunggu dulu bang, abang dulu di Muslim udah pernah lihat nggak Tuhan abang? Tuhan mau dilihat, itu Tuhan bukan makhluk kok bisa dilihat? Ya itulah, kami juga sebagai Kristen bang. Kami beda bang. Kalau bisa bang menurut apa juga menjelaskan salib itu pahlawan. Kami di Kristen tidak ada itu menjelaskan bahwa itu pahlawan, nggak ada. Tapi faktanya Anda selamat gara-gara penyaliban kan? Nggak ada tuh bang, nggak ada bahasanya itu bang. Di mana ada? Coba tunjukkan sama kami dulu orang Kristen di mana. 1 Korintus 15 nomor 17. Coba apa? Di situ dikatakan kalau tidak ada kebangkitan dari kematian Yesus, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Ya, iya betul. Berarti kalau Yesus tidak disalib, orang Kristen masih hidup di dalam dosa. Enggak ada lah itu. Mana ada cerita itu? Tadi dalilnya. Gimana dong? Dalilnya ada. Kok enggak ada? Kan disebutkan pahlawan di situ kan, Bang? Kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Artinya, karena adanya penyaliban, Yesus mati, lalu bangkit untuk menyelamatkan kalian. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada keselamatan, kata Paulus. Nah, ini kayak tadi lagi dia. Natap tajam kali matanya. Gimana dong? Gimana dong? Ya, halo Jul. Halo juga. Buka kamera, Gimana, Bang. Jul? Haruskah? Harus dong. Silakan. Bentar.
Gimana Jul? Nah tuh temanya tuh bagus. Tanpa penyaliban, kata Paulus, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap di dalam dosa, hidup dalam dosa. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai guna fungsi daripada penyaliban itu adalah nebus dosa dunia, kan gitu. Tanpa penyaliban tidak ada penebusan dosa dunia. Nah, orang yang menerima penyaliban itu Kristen. Maka muncul pertanyaan, bagi saudara, penyalib itu, yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat? Gini loh ya Jul. Itu yang dijadikan di pahlawan itu bukan masalah tentang penyalib, itu masalah kematiannya. Kalau cerita tentang penyaliban, memang pada saat itu hukuman bagi orang yang tidak dikehendaki di hadapan para raja Herodes. Jadi nyalip itu jadi pahlawan, bukan. Itu pemikiran udah terlalu pendek kali itu. Nggak luas tuh pemikiran Zulkifli M. Abbas kayak gitu tuh. Iya. Buktinya Anda menikmati kerja mereka. Kok jadi Anda menyangkali pekerjaan orang? Bukan, ya. Makanya berpikir itu, jangan berpikir itu, berpikirnya harus luas loh Juma. Justru karena luas. Cara berpikir itu harus luas. Justru karena luas. Di sana, ya dengar dulu. Yang disyukuri di sana kematiannya. Pas saat dia mati, dia mampu hidup kembali, bangkit kembali. Itu bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Bukan masalah pembunuhannya, penyalipannya. Bisa nggak kemudian? Bisa nggak dia bangkit kalau dia tidak dibunuh? Bukan gitu, Mas. Sekarang kau kan gini. Gimana dulu. Sekarang kamu kan mengandalkan karena pembunuhan. Itu pemikiran nggak apa itu nggak real pemikiran gitu. Lalu dari hasil pembunuhan itu kalian dapat apa? Jadi gini loh Juma. Kalau memang pada saat itu, saat pembunuhan tidak terjadi di kayu salib, jadi kalau istilahnya pembunuhan main tikam atau main tembak, jadi kita bersyukur karena ditembak gitu. Yang kita syukuri kematiannya, karena itu memang udah tertulis. Itulah kembali. Itulah anehnya. Atas pembunuhan terhadap Yesus kalian bersyukur. Itu yang aneh. Kenapa Anda bersyukur atas kematian orang? Tapi tidak bersyukur juga bagi yang membunuhnya. Iya, enggak, yang jadi permasalahan kenapa Anda bersyukur ada orang dibunuh, Anda bersyukur, kenapa? Gini loh Juma, kalau memang kamu bahas sampai ke sana, kayaknya otaknya nggak nyampe loh. Loh, kok kamu yang nggak nyampe, kok jadi saya? Saya kan bertanya. Secara logika. Oke, sekarang begini. Apabila terjadi pembunuhan di keluargamu, apakah engkau merasa bersyukur bagi pelaku tersebut? Tadi Anda ada dibunuh, Anda bersyukur. Kalau saya enggak. Buat kematiannya, bukan buat pembunuh. Jadi kami ini gimana ceritanya? Eksekutor salib jadi pahlawan. Itu otak nggak main kalau berpikir cara berpikirnya. Justru karena main. Karena pelaku pembunuhan itu hanya ada dua. Kalau dia bukan pahlawan, dia penjahat. Nah sekarang pelaku pembunuhan terhadap Anda ini ada nggak manfaatnya untuk Anda? Kalau pelaku pembunuhannya bagi kami tidak ada gunanya, cuman yang kami syukuri kok tidak ada gunanya? Di sana kan sekarang dua, pembunuh sama yang dibunuh. Di sana kan pembunuh sama yang dibunuh. Iya. Apa fungsinya Yesus dibunuh? Apakah harus dua-duanya itu disyukuri? Enggak, saya tanya, apa fungsinya Yesus dibunuh untuk kamu? Gini loh Juma, fungsinya sekarang kamu sekarang membahas tentang masalah yang membunuh kan? Iya, apa fungsinya pembunuhan? Yang kami syukuri kematian Yesus, dia terbukti sesuai dengan perkataannya, karena anak manusia harus diserahkan dan akan bangkit kembali untuk membuktikan kuasa dia, bahwa dia apa fungsinya?
Apa fungsi penyaliban? Apa fungsi pembunuhan terhadap Yesus untuk Anda? Fungsinya apa untuk Anda? Fungsi pembunuh, untuk masalah fungsi pembunuhan itu tidak berfungsi, tapi kalau masalah kematian itu berarti. Bagaimana caranya tidak berfungsi? Jadi yang menyelamatkan Anda siapa? Ya, makanya berpikir secara logika. Itu aja terus. Justru saya mengajak Anda berpikir logika. Mana ada orang bersukacita bagi seorang pembunuh. Itu masalahnya bukan di itulah kamu kemudian bersukacita terhadap kerja orang yang membunuh Tuhanmu sendiri. Justru ketika Tuhanmu dibunuh, kau bersukacita. Kamu bahagia. Tuhanmu dibunuh. Gini, yang kami sukacitai, yang kami itu suka, bukan tentang pembunuhnya, tapi tentang kematiannya. Karena melalui kematiannya, dia membuktikan perkataannya bahwa dia hidup kembali. Sekarang permasalahannya, bisa nggak dia mati? Bisa nggak dia mati? Kematiannya bisa nggak ada mati kalau dia tidak dibunuh? Dia menggenapi firman-Nya. Mulai dia ngaco. Kata-katanya. Karena memang mulai ngaco. Bisa nggak dia mati kalau tidak dibunuh? Ya, saya tahu sekarang apamu itu. Saya konsekuensi tahu. Kamu itu pertanyaan menjebak itu. Saya tahu. Anda yang menjebak diri Anda sendiri, kok jadi saya? Kok jadi saya yang menjebak? Kamu, saudara, kamu yang beriman kepada penyaliban. Kok jadi saya yang menjebak? Anda yang menjebak diri Anda sendiri dalam iman yang keliru. Sekarang penyaliban sama yang disalib. Di sana ada dua yang terjadi, ada dua yang dituju. Nah, jadi yang kami yakin, kami percaya kematiannya. Dia kematian, dia mati. Nah, jadi siapa yang melakukan itu? Dengar dulu. Setelah dia mati, sebelum dia mati, dia sudah berkata kepada anak-anaknya, apabila saya mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kan terbukti omongannya, dia bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya ampun, memang otakmu memang botol betul. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya, kalau kematian itu udah kehendak dia kematian itu. Iya, tapi sekarang meskipun dia berkehendak mati, kalau tidak ada yang bunuh, bisa nggak? Gini loh Juma. Apalagi kalau masalah kematiannya itu pada saat itu dia dikasih tebusan sebagai penebus untuk Barnabas. Nah, bisa nggak kemudian dia menebus tanpa ada kematian? Tanpa gini loh Juma, gimana? Pada masa itu Juma, kenapa dia harus mati? Itu harus. Itu Anda yang mengatakan harus. Itu kehendak orang pada saat itu. Karena mereka tidak menerima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, terus jadi pada saat itu masyarakat pada saat itu menghendaki dia dibunuh untuk menggantikan Barnabas. Yang panen dari pekerjaan itu Anda. Dengar dulu. Saya Masya Allah. Syukran. Dengar dulu saya bicara. Jadi itu kejadian itu udah diketahui sama Tuhan Yesus. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya, di dalam pesta Paskah, ini dagingku, rotinya, ini anggurku sebagai darahku. Karena anak manusia harus diserahkan. Karena tahu dia harus dibunuh. Maka semua kita itu tidak syukur. Semua itu menjadi kosong kalau tidak ada yang menjadi eksekutor. Menjadi omong kosong. Menjadi mimpi kosong, hayalan, tahayul. Kalau tidak ada yang mengeksekusi, berarti harus ada yang mengeksekusi supaya apa yang diucapkan itu terkabul. Anda panen. Maka saya tanya, apakah yang melakukan eksekusi kematian Yesus itu pahlawan Anda atau penjahat? Inilah Juma. Sekarang yang perlu kita berdebatkan. Sekarang kalau pikiran sempit memang nggak dapat ya Juma ya. Anda yang sempit, Anda yang licik, Anda menerima hasil dari pekerjaan orang tapi Anda mengingkari.
Itu memang karena pada masa itu harus terjadi bagi diri Yesus. Bisa nggak terjadi tanpa ada yang mengeksekusi? Dengar dulu. Kenapa harus terjadi? Ya, harus terjadi. Karena banyak orang yang karena banyak orang yang tidak suka sama beliau. Sudah terjadi, maka saya katakan kejadian itu ada yang mengeksekusi. Maka bagi Anda yang menerima hasil daripada pengeksekusi ini, eksekutor itu pahlawan atau penjahat? Itu kok susah? Anda ingin menikmati hasil kerja orang tapi Anda tidak mengakuinya. Gini loh Jemaah. Apalagi? Seandainya Yesus tidak mati, tidak harus dengan kematian untuk membuktikan keilahiannya, kekuasaannya. Tahu? Mungkin pertanyaan Anda nggak seperti ini. Kan tadi sudah saya terangkan. Ada satu kelompok di bumi ini, saudara, ada satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang unik, menerima keselamatan dari kejahatan orang. Sekarang pembunuhan terhadap Tuhanmu itu kebaikan atau kejahatan? Itu dulu. Yang namanya pembunuhan itu itu kejahatan. Berarti Anda panen dari hasil kejahatan. Sudah selesai. Itu kan menurut Anda. Itu fakta. Ya, iya itu kan memang itu kejadian fakta. Yang selamat yang selamat dari kejahatan itu kalian kan? Kejadian itu memang fakta Juma. Iya, faktanya ada penjahat membunuh Tuhannya Kristen. Kristen selamat dari pekerjaan penjahat. Faktanya adalah Kristen selamat dari perlakuan penjahat yang membunuh Tuhannya Kristen. Apa yang Anda bantah? Apa yang Anda bantah? Jadi gini. Jadi gini. Sekarang di sana kita udah siap dulu di masalah pembunuhan. Pahlawannya adalah iblis, kan gitu? Kalau menurutmu demikian itu terserah Anda. Lah itu fakta. Iya gini. Iya gini. Hasil kerja iblis. Bukan. Lah kebangkitan dia. Iya dia tidak bangkit kalau dia tidak bangkit kalau tidak ada iblis. Sempit Juma. Anda yang mencoba untuk nipu diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin Yesus dibunuh dulu baru bangkit? Sebelumnya kita cuma udah pernah debat ini masalah Juma. Jadi saya heran ini loh Juma. Saya baru saya nggak ingat. Gimana? Dengan keyakinan orang Muslim. Saya juga heran dengan keyakinan Anda. Kok bisa selamat dari hasil setan? Anda telah mengakui. Saya juga heran. Dan Anda telah mempercayai bahwa Yesus itu lahir dari kandungan Bunda Maria, dari perawan Bunda Maria. Terus? Kalian meyakininya kan? Kenapa saat dia disalib jadinya kalian memberontak? Loh? Karena gimana coba? Tunggu. Karena tidak ada orang yang benar yang disalib. Yang disalib itu penjahat. Orang yang dikutuk. Jadi yang menghadiahkan orang yang dikutuk di atas salib itu ya iblis. Dan yang menerimanya itu pengikutnya. Begitu. Sederhana kan? Jadi apakah Anda meyakini anak yang lahir dari perawan Bunda Maria itu sebagai Yesus? Iya, betul. Anda meyakini beliau sebagai apa? Sebagai nabi atau sebagai apa? Dia sebagai nabi bagi Bani Israel. Bagi Anda tidak? Bagi saya Isa alaihissalam nabi untuk Bani Israel. Nah, Isa alaihissalam itu ada di Al-Quran ya? Ada. Nah, itu dia manusia suci ya kan? Manusia suci. Nah, manusia suci. Sampai di mana, sampai umur di mana kalian mempercayai ini sebagai nabi suci?
Ya, sampai sekarang dia nabi suci. Sampai kapanpun dia tetap suci, nggak pernah terkutuk di atas salib. Adakah gini? Adakah dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu bangkit ke surga tanpa melalui kematian? Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Apa dibuat tulisannya di sana? Melainkan aku mengangkat engkau ke atas. Dia tidak membunuh kalian, melainkan aku mengangkatmu ke kehadiratku. Diangkat dia ke langit. Adakah saksi mata yang menengok Isa diangkat ke atas? Enggak tahu. Itu. Kenapa? Berarti Al-Quranmu dikarang-karang Juma, harus ada dalil Juma. Kok Yesus ada dalil? ke surga, Yesus diangkat ke surga, ada yang menyaksikan. Harus ada dalil. Harus ada saksi. Segala sesuatu yang terjadi untuk meyakinkan kita percaya harus ada saksi, harus ada dalil, harus ada bukti Juma. Begitu. Apapun ceritanya. Oke. Jadi Sekarang kalau kami tolong tunjukkan satu manusia yang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Satu aja. Di mana tertulis? Satu aja. Kalau ada. Kalau ada saya tutup live ini kalau ada yang melihat Yesus naik ke langit. Siapa? Saksinya siapa? Nanti balik ke awal lagi kita cerita. Sebutkan satu manusia yang melihat Yesus terangkat ke langit itu siapa? Di mana dalilnya? Coba. Boleh saya kasih waktu sebentar? Iya, silakan. Silakan. Mana? Hei. Kok lama kali? Dan disaksikan 5.000 mata memandang Yesus terangkat ke langit. Hei. Di mana? Lukas, Markus. Di mana? Tertutup itu, Bang. Termute. Oke, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 11. Malaikat. Nah, di sini menggambarkan Yesus mengatakan terangkat ke langit akan malaikat siapa? Siapa yang menyaksikan siapa? Loh, itu loh murid-muridnya ada di sana. Lah itu kan cuman pengakuan penulis. Ya. Pengakuan penulis. Yang saya minta saksinya siapa? Kalau cuma mengatakan di situ ada malaikat menyaksikan kemudian dan murid-muridnya, dia siapa? Gini loh Juma. Kalau kamu ingin membantah ayat ini Juma, tunjukkan dalilmu untuk membantah. Saya mengatakan tidak ada dituliskan di Al-Quran siapa saksinya. Gini loh. Di kitabmu dikatakan ada saksi. Nah, siapa saksinya? Siapa? Semasa hidup Yesus, dia itu mempunyai 12 murid. Nah, jadi murid-murid yang 12 yang menyaksikan dia naik terangkat ke surga Juma. Apa yang mau kau bantah dari sana lagi Juma? Anda hanya menarasikan ke-12 muridnya melihat. Mana kemudian tertulis di mana pengakuan kesaksiannya dia?
ini kan ada tertulis Juma di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Jadi apa yang perlu kau baca di sana lagi? Astagfirullahalazim. Di situ diterangkan kemudian, bukan dia melihat, tetapi dijelaskan langsung. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Cuma diterangkan kayak begitu. Ya di sana kan ada gini loh. Makanya gini loh saya bilang Juma. Di waktu semasa hidup Tuhan Yesus, dia itu kan mempunyai murid-murid. Nah, murid-murid ya, mana kesaksian muridnya? Mana kesaksian muridnya? Mana? Ini kan cuma cerita Lukas, asisten Paulus. Lagian nggak kena kepada materi pembahasan kita ini. Pembahasan kita ini adalah salib itu keselamatan bagi Kristen, tapi kutukan bagi Yahudi dan juga kehinaan bagi Islam. Nah, Anda mengatakan itu keselamatan bagi Anda. Apa alasannya? Karena dia mati menebus dosa. Kalau dia mati menebus dosa berarti ada yang membunuhnya. Apa posisi pembunuhnya? Pahlawan atau penjahat? Gini loh Juma. Apa lagi? Sekarang kematian itu karena menimbulkan suatu mujizat Juma. Iya, kalian selamat. Kalian selamat. Bukan Juma. Coba. Ada enggak di dunia ini orang yang sudah mati bisa bangkit kembali dan bisa bergabung bersama murid-muridnya kembali? Ada enggak? Itu yang meyakinkan kita kalau dia itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dompala. Mana bisa kayak begitu? Jadi gini. Ada enggak kira-kira manusia di bumi ini yang mati dan bangkit kembali naik ke surga? Ada enggak? Enggak ada enggak di dalam mati? Ada enggak? Mati bangkit pada hari bangkit hari pada hari ketiga dan naik ke surga. Oke, pertanyaanmu itu ya. Itulah yang membuat kami pengikut-pengikut Yesus Kristus bahwa dia itu adalah Allah yang sesungguhnya pencipta langit dan bumi. Oke. Kenapa demikian? Karena di masa hidupnya dia pun melakukan segala mujizat. Itu nyata. Yang mati hidup kembali. Oke. Yang buta melihat. Itu dikatakan dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, agar menjadi Tuhan bagi kamu. Maka berterima kasih atau mengutukkah Anda kepada yang membuat Yesus itu mati? Karena fungsi dia mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Coba. Nah, gini loh Juma ya. Berarti pembunuh Yesus ini sangat berjasa. Karena tanpa mereka bunuh Yesus, Yesus tidak jadi Tuhan. Gini ya, oke. Berarti pembunuh Yesus itu pahlawanmu. Kalau Anda menarasikannya demikian, karena itu sudah terjadi. Ya berarti dia pahlawan kan? Pahlawannya Anda kan? Bukan, jangan langsung ngambil kesimpulan Juma. Lah, coba Anda baca Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Jadi yang membunuh Yesus itu pahlawan yang luar biasa. Jangan langsung ambil kesimpulan Juma. Semasa hidupnya di bumi ini banyak yang menolak dia Juma. Banyak yang menolak dia. Ini masalah yang mengeksekusi Yesus. Ya, makanya saya terangkan dulu. Karena banyak penolakan terhadap dirinya. Enggak ada hubungannya itu. Karena banyak penolakan terhadap dirinya, dan dia sendiri pun tahu dia bakalan mati. Tapi dikasih kepercayaan sama kita, jangan takut. Apabila dia mati, dan akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dia kan sudah membuktikannya. Iya, supaya menjadi Tuhan. Kita tidak harus bersyukur sama tukang pahlawan salib apa segala macam. Bagaimana caranya Anda tidak bersyukur? Oke. Anda tidak bersyukur, oke. Berarti Anda kufur. Anda kufur nikmat. Yesus mati supaya bangkit mematikan Yesus. Ayo. Siapa yang mematikan Yesus? Dialah yang berjasa, karena dengan matinya Yesus, dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Makanya Juma, dari tadi saya udah bicara.
semasa hidup Tuhan Yesus banyak yang menolak dia, dan gara-gara banyak penolakan ini dia udah tahu kalau dia bakalan dibunuh. Iya. Iya, udah tahu dia bakalan dibunuh. Akibat Tapi dia dibunuh, dia bangkit dia menjadi memberi Tuhan. janji sama kita. Tapi dia memberi janji sama kita. Karena apabila anak manusia telah diserahkan dan dia akan hidup kembali. Jadi itu yang kita syukuri. Nah, bukan harus pembunuhnya juga kita syukuri. Iya dong. Karena mereka lah yang menjadi eksekutor sampai semua yang dinubuatkan untuk menyelamatkan Kristen itu tercapai. Itu narasi udah beda lagi. Loh kok beda? Sekarang saya tanya, bisa ndak Yesus bangkit tanpa dibunuh? Nah, makanya saya bilang dari awal, dari tadi sudah saya bilang, pada saat hidup Tuhan Yesus di bumi banyak yang menolak dia. Udah? Apa hubungannya dia sih? Sudah tahu dia akan dibunuh. Nah, dia sudah tahu, berarti dia sudah rencana itu semua kan? Maka yang mengeksekusi dia ini apa bagi Anda, pahlawan atau penjahat? Sebelum pembunuhan itu terjadi, tapi dia sudah berjanji sama kita bahwa dia akan hidup kembali. Saya tahu. Maka pertanyaan saya, Anda yang menerima jadi karya kematiannya itu, menjadikan yang membuat dia mati itu pahlawan atau penjahat? Makanya kita berpikir itu boleh agak dewasa sedikit juga. Anda yang tidak mudeng. Makanya saya bilang tadi, pada zaman saat hidup Yesus itu banyak yang menolak dia. Apa hubungannya? Yang menolak mereka yang menolak Yesus ini sampai kepada tujuan untuk membunuh dia itu pahlawanmu. Itu menurutmu. Lah itu faktanya, kau nikmati. Saudara menikmati. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, kalian mau menuhankan siapa? Yang kami nikmati sekarang apa? Yang kami nikmati hasil dari kejahatan. Karena perkataan dia yang sudah nyata, dia hidup kembali. Iya, dia tidak hidup kalau tidak dibunuh dulu. Bisa nggak Yesus bangkit menjadi Tuhan kalau tidak dibunuh dulu? Dibunuh dulu dong. Iya, dibunuh dulu, tapi tidak harus bersyukur sama pembunuhnya. Kalau tidak dibunuh, bagaimana bisa bangkit? Mungkin kalau dia tidak bunuh udah lain ceritanya, Juma. Bunuh diri? Bukan. Lalu? Kalau tidak dibunuh udah lain ceritanya. Mungkin dia bisa terangkat sendiri. Berarti nggak mendosa dosa dong? Ya. Nggak nyampe lah Juma kalau Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan. Untuk bangkit dia harus dibunuh dulu. Untuk menjadi Tuhan dia harus dibunuh dulu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini sangat berguna bagi Kristen. Bukan pembunuhannya. Cuma. Kebangkitannya gimana? Mau bangkit tanpa dibunuh gimana ceritanya? Dibunuh dulu dong, baru dia berkarya. Membangkitkan menebus dosa-dosamu, menjadi Tuhan, menjadi Kristen untukmu, menjadi Kristus untukmu. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah bangkit dari kematian. Maka yang membunuh Yesus, yaitu iblis, adalah pahlawan untuk saudara. Tanpa iblis, Yesus tidak akan bangkit dari kematian. Dah, selesai. Gini loh aja ya. Apalagi? Sekarang sebelum Yesus disalibkan, pada saat dia lahir, pada saat kelahirannya dia pun sudah menjanjikan keselamatan bagi kita dengan cara mati. Jadi dengan cara apa keselamatan itu? Dengan cara dia turun ke bumi, terus dia sudah menyatakan keselamatan bagi kita. Dengan cara? Ya, dengan cara nubuatannya, dengan cara mujizatnya, kita harus percaya sama dia. Terus nggak perlu mati. Kita melakukan segala perintahnya. Nggak perlu mati. Kenapa terjadi kematian?
Karena ada pahlawan. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Karena pada saat itu banyak yang menolak dia. Ya, yang menolak inilah pahlawan Anda. Bukan. Lah, banyak yang menolak dia kan? Kalau mereka tidak menolak jadi, Yesus, Yesus tidak dibunuh. Pada saat itu, Yesus tidak dibunuh, Yesus Anda tidak selamat. Dengar dulu. Pada saat itu bisa lepas dari kematian itu bukannya beliau tidak bisa langsung menghindar, bukan, tapi dia bukan tunjukkan istilahnya apa inilah aku, bukan dia harus menggenapinya karena itu sudah tertulis sesuai perkataan dia. Berarti sudah dinubuatkan bahwa iblis adalah pahlawan yang menyelamatkan Anda. Kalau sudah dinubuatkan dan nubuatannya terjadi, berarti iblis dinubuatkan untuk membunuh Yesus agar Kristen dapat juru selamat. Jadi yang intinya cuma bagi kami orang Kristen yang kami syukuri bukan pembunuhannya. Anda berarti tidak tahu diri berarti. Anda tidak tahu diri. Yesus tidak bangkit. Yesus tidak bangkit tanpa ada yang membunuh. Iya tahu. Tapi kalau ada pembunuhan di sana bukan dijadikan jadi pahlawan salib, bukan. Ya, Anda menolaknya. Tidak mungkin juga Anda mengatakan, iblis terima kasih engkau adalah pahlawanku. Tidak mungkin Anda mengatakan itu. Tapi Anda harus sadar, tanpa iblis Anda punya dosa tidak ditebus di tiang salib. Dan titik. Meskipun Anda mengatakan, oh tidak, dia bukan pahlawan, tapi faktanya Anda selamat gara-gara kerjaan mereka. Nanti setelah ini turun, Anda masuk kamar, baru ucapkan terima kasih kepada iblis. Iblis, bagus juga, benar juga ya, ternyata kau yang selamatkan aku ya. Iyalah, harus. Tidak akan pernah. Harus dong, kau jangan lupa ingatan dong. Iblis, thank you ya bro. Itu kan narasi Anda. Itu kan fakta, menurut Anda. Itu fakta. Gimana Anda bisa selamat? Anda berkongko-kongko hari Minggu menyembah kepada Yesus. Yesus jadi Tuhan karena dia dibunuh sama setan. Tanpa setan membunuhnya, dia tidak bangkit. Memang itu fakta. Tapi yang disyukuri bukan sama pembunuhnya, bukan. Memang fakta. Kami tidak membantahnya. Itu artinya Anda adalah anak yang tidak tahu berterima kasih kepada Bapa. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, Yesus mengatakan, kalian ingin membunuh aku karena kalian tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, kalian ini anak apa? Anak apa kalian ini? Gini cuma Anda menerima upah dari bapakmu, kan gitu. Disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, ada kejadian di atas salib. Di mana kan ada juga orang disalibkan, tapi dilakui itu artinya Yesus akan bersama aku di Taman Firdaus. Faktanya enggak. Apa hak dia ngomong gitu? Kalau memang dia bukan Tuhan. Faktanya enggak ke Firdaus. Dia malah turun ke dunia orang mati kok. Pada hari ini juga kau akan bersama aku di Firdaus. Faktanya enggak, dia malah ke alam kubur. Kan bohong. Itulah bukti bohong. Dari situ aja ceritanya udah semua pada error. Pada hari ini juga kau akan bersamaku Firdaus. Mana ada? Yesus malah ke kubur. 3 hari malah dia dikubur, enggak ke Firdaus. Bohong itu, bohong itu. Penipuan itu, Bang. Cara daging. Daging lagi, abon-abon. Dikubur. Dia katanya mau ke Firdaus, tapi kenapa ke kubur?
narasi Anda itu untuk sendiri. Apa narasi dari untuk kami. Jadi kami iya, Anda itu Anda adalah anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada bapaknya. Bapak sudah susah payah mengeksekusi kemudian Yesus, tapi Anda tidak mau mengakui pekerjaan bapak Anda. Itu namanya anak durhaka gitu loh Bang. Istirahat dulu Bang. Anda hanya mutar-mutar. Kita naikkan yang sedikit agak berilmu. Makasih ya Bang ya. Belajar lagi. Belajar berlatih untuk mengucapkan terima kasih kepada yang mengeksekusi Yesus. Rajin-rajinlah lakukan kemudian ritual ucapan terima kasih kepada yang telah mengeksekusinya. Halo, bisa buka kamera? Silakan. Halo, belah anus. Nah, nama kok bagus ya? Anus kok dibelah. Halo. Ini anus itu sudah terbelah dari dulu Bang. Kenapa mesti pakai nama kayak gitu kali? Halo. Halo. Nah inilah kan orang bertanya, apa perbedaan harmoko dengan pantat? Harmoko belah samping, pantat belah tengah. Ini pula namanya bela anus. Lucu kali lah. Halo? 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 Ini mah belang ngorok. Ayo. Nyiapin headset, habis itu saya on cam ya. Tunggu saya siapin dulu ya. Kita diskusi. Jangan mute, jangan kick ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda cara diskusi ya, tanpa harus menasir kitab orang. Apakah saya harus menghadapi Anda sambil tidur-tiduran? Kan dah sopan kalau saya tidur. Sebentar, saya buka cam. Iya, silakan. Oke, udah kelihatan Bang Suma? Belum. Jelas kan? Nggak ada masker. Ya, lihat ya. Iya. Oke, sekarang kita mulai Bang Suma. Silakan. Ya, silakan. Saya lebih dulu atau Anda? Ya, masih pertanyaan yang sama. Apa yang Anda dapatkan dari upaya iblis merasuki Yudas? Silakan. Tidak dapat apa-apa. Loh, jadi upaya Yudas dirasuki iblis itu tak berhasil? Saya hanya mengucap syukur karena tidak ada penghukuman bagi saya. Bukan itu maksudku, pelakunya tuh. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis merasuki Yudas? Apa yang Anda dapatkan? Ya, saya mengucap syukur karena tidak dihukum. Sama seperti pada saat orang-orang itu juga yang menyalibkan Yesus, itu mereka tidak dihukum. Karena apa? Seandainya kalau Yesus mengutuk mereka mati semua. Pertanyaan saya bukan ke situ. Pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis mengkhianati Yesus? Mengucap syukur kepada tidak mendapat penghukuman. Kepada? Karena di sana Yesus berdoa. Anda bersyukur kepada siapa? Dengarin kalimat saya semua. Di sana Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya kalau Yesus mengatakan, itu sudah diampuni. Mantap kali sudah diampuni. Sekarang apa yang Anda ucapkan kepada dia yang telah menyerahkan Yesus untuk keselamatan Anda? Ayo. Loh, itu pengaruh dari iblis. Nah, iya itulah iblis ini telah iblis ini melakukan satu perbuatan. Iblis melakukan perbuatan. Apa kemudian yang Anda dapatkan dari perbuatan iblis tersebut? Keselamatan atau kesesatan? Bang Suma,
orang. Anda tahu Yesus itu siapa? Firman Tuhan, kan? Nah, siapa yang mau menyangkal kalau di antara Anda dan saya, di dalam keyakinan Anda sendiri, setiap firman yang tertulis dalam kitab Anda, pasti Anda pernah melanggarnya. Begitupun saya. Tanpa saya sadari, saat saya melanggar firman Tuhan itu, saya telah menyalibkan firman yang telah menjadi manusia itu. Harusnya Anda sadari itu. Saya melakukan itu, saya melanggar firman Tuhan itu karena pengaruh dari iblis. Bukan itu permasalahannya, itu bukan ke situ, nggak nyambung ente. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis kemudian menyalibkan Yesus? Anda itu dapat apa dari pekerjaan iblis itu? Loh, saya mengucap syukur karena tidak dihukum. Yang Anda dapatkan bukan yang Anda lakukan, yang Anda dapatkan. Yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis. Makanya Anda dengarin dulu, Bang Suma. Sulit memang. Orang yang menyalibkan Yesus itu karena mereka menuruti hawa nafsu mereka. Mereka menolak apapun kebenaran. itu, dia mau ikuti hawa nafsu, dia mau mengikuti apapun itu yang diikuti, hasilnya Anda rasakan kan? Nah, saya mau bertanya, apa yang Anda terima dari usaha iblis menyalib Yesus? Yang Anda terima apa? Ya, saya bersyukur. Anda ngerti bersyukur? Saya tidak tanya Anda ngapain. Saya tanya Anda mendapatkan apa dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Andanya mendapatkan apa dari pekerjaan iblis itu? Ya, saya bersyukur karena tidak dihukum. Saya tidak bertanya apa yang Anda dapatkan. Yang saya tanya, apa yang kemudian Anda terima dari penyaliban yang dilakukan iblis? Anda dengar dulu penjelasan saya. Setelah itu baru Anda dengarin baik-baik penjelasan saya. Itu disalib. Tapi Anda merasakan sekarang hasilnya? Dengarin dulu. Dengarin. Ya, dengarin dulu. Ya. Pada saat itu orang-orang yang menyalibkan Yesus itu karena menolak kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Hasilnya buat Anda apa? Dengarin dulu. Mereka menolak Yesus, hasilnya buat Anda apa? Dengarin. Seandainya kalau Yesus menolak untuk disalib, apa yang terjadi? Sudah pasti orang-orang itu akan mati. Iya kan? Berarti bersyukurlah dia disalib kan? Berarti Anda bersyukur dia disalib kan? Apa yang Anda dapatkan dari itu? Begitupun saya saat ini. Ya. Saya apabila saya tidak menuruti Alkitab ini, ya, itu pertanda saya telah melanggar firman Tuhan. Saya tidak kemana-mana perginya. Sama artinya saya telah menyalibkan firman yang telah menjadi manusia itu. Begitupun Anda, ya, Anda kalau tidak taat kepada kitab Anda, apa yang Anda dapatkan setelah iblis menyalib Yesus? Sekarang saya bahas tentang kitab Anda, boleh? Apa yang Anda dapatkan setelah iblis menyalibkan Yesus? Saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa saya apa yang Anda dapatkan? Bersyukur, saya bersyukur. Berarti Anda bersyukur atas pekerjaan iblis. Saya bersyukur karena kalaupun saya melanggar firman Tuhan ini, saya masih bisa diselamatkan, diampuni. Karena iblis membunuh Yesus. Anda selamat. Orang-orang itu pada saat itu. Loh, Anda paham nggak maksud saya? Saya paham cara Anda itu lari dari pertanyaan saya. Bukan lari. Apa yang saya tanya? Apa yang Anda dapatkan dari hasil, dari upaya, dari pekerjaan iblis membunuh Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Keselamatan atau kesesatan? Saya mengucap syukur karena kacau ini Bang Handi, kacau Bang Handi. Kacau. Sekarang saya tanya tentang kitab Anda, boleh? Kalau penyesat itu bertanya kencang, menjelaskan imamnya kayak kentut. Apa sih? Bang Handi, naik Bang Handi.
tanya imannya muter-muter kayak kambing kejar ekor. Nafsu kali mau bertanya. Padahal ini kan salib ini dua agamanya ini. Islam juga membahas salib. Dan di awal tadi saya mengurai, cuman kalian tidak punya ruang untuk bertanya, karena salib bagi kami itu bukan keselamatan. Salib bagi kami bukan keselamatan. Salib bagi kami itu adalah hinaan. Anda yang terjebak di situ menerima salib sebagai jalan selamat. Siapa yang menghadiahkan salib? Ya mereka yang menjadi eksekutor. Apa yang Anda terima dari pekerjaan mereka? Keselamatan. Apa yang Anda harus ucapkan kepada mereka yang telah mengorbankan, menyerahkan Yesus sebagai korban untuk kalian? Muter. Sok paten. Jelaskan jujur aja. Ya syaitan, terima sakit karena sudah menghadiahkan kami selamat melalui kalian membunuh Tuhan kami. Susah kali kalian itu mengucap syukur kepada yang sudah berjasa untuk kalian. Orang yang berjasa untuk hidup kita di dunia, memberikan kita pekerjaan, membantu kita dalam urusan dunia aja kita berterima kasih. Apalagi dia yang menyelamatkan Anda untuk masuk surga. Gara-gara dia loh. Para penyalip-penyalip ini loh. Sampai kalian itu menjadi anak Tuhan, bukan lagi anak-anak manusia. Halo, Saudara Roy. Halo Bang Roy. Den Raka Tuak Bang. Bang Roy. Yang saya perhatikan tadi lawan diskusinya Banyoma itu orang yang gagal dapat hadiah lomba balap karung. Lucu, susah kali dia. Susah kali mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah berhasil menyelamatkan dia. Selalu fokus ke Yesus. Yesus itu dieksekusi dulu sampai dia bangkit. Untuk itulah dia mati, supaya dia jadi Tuhan. Siapa yang mematikan dia? Siapa yang membunuhnya? Mereka yang berusaha untuk melakukan tipu muslihat, merasuki Yudas, melakukan saksi palsu. Itu ya menyerahkan Yesus. Semua itu adalah oknum-oknum yang berjasa. Kalian lupa Haka. Sebenarnya maju kena mundur kena memang. Serba salah, mau jujur nggak enak, mau ingkar tapi kenyataan. Itu masalahnya banyak, sulit memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka jujur Gurunda, habis Kristen hancur. Enggak gitu juga ya? sih Bunda. Kalau jujur terbukti bahwa dia Kristen yang benar. Oh ya sih, kalau dia Kristen, mengaku Kristen sejati. Tapi Kalau dia nggak jujur. pasti diakui bahwa ajarannya bersumber dari iblis. Kalau diakui. Bukan juga seperti itu. Artinya apa? Ada anak manusia kan, sudah sering diterangkan Banyuma, yang tidak bersalah ini anaknya Maria toh. Itu kan dia orang soleh menurut mereka, orang suci, orang mulia. Tapi ada juga yang mati di tiang salib, pelakunya siapa gitu loh. Itu kan ditanya, pelakunya ini sebenarnya maksudnya apa gitu. Anda anggap sebagai apa? Itu doang masalahnya, sepele kok. Kalau dia jawab jujur, wah ya udah, karena pelaku itu membunuh Yesus, terus endingnya saya diselamatkan dari dosa. Ya, mestinya minta terima kasih lah dan bertepuk tangan kan gitu. Dilema kan, dilema. Itu doang, nggak ada masalah. Sebenarnya sederhana loh, ini barang bener dah. Silakan berterima kasih. Karena dengan jasa mereka ini ada yang mati, lu anggap Tuhan menebus dosa, selesai.
bersukaria, bersukacita. Udah. Tapi jangan ke Sukaria, jauh ke Makassar. Yang Bunda Ramaya, Sukaria di Makassar ya Bunda Ramaya. Iya, kan begini Bang Handi. Ketika misalnya ada pelaku kejahatan kan ya, dieksekusi mati, di mana pelaku kejahatan ini sangat mengkhawatirkan, merisaukan masyarakat. Kemudian dieksekusi mati oleh aparat. Pertanyaannya, aparat ini pahlawan gak untuk masyarakat? Pahlawan dong. Pahlawan. Iya. Karena yang dibunuh ini adalah orang yang mengacaukan masyarakat, yang mengkhawatirkan, merisaukan kemudian penduduk. Dieksekusi oleh aparat, meskipun pembunuh, tapi paling tidak itu adalah pahlawan bagi masyarakat di situ. Nah sekarang yang ada adalah Yesus orang benar dibunuh oleh penjahat. Ada yang tepuk tangan, senang orang benar dibunuh oleh penjahat. Aneh kan? Dan mengucapkan syukur. Nah, aneh kan? Diingatkan, kamu itu kenapa senang orang benar dibunuh untuk dosa-dosa kami? Di mana Tuhan ingin menghapus dosa-dosa pelaku dosa dengan membunuh orang benar? Nggak ada. Berarti satu-satunya tokoh yang harus mereka kemudian gaungkan di sini adalah yang melakukan eksekusi mati terhadap Tuhan mereka. Kan gitu. Karena kalau orang benar yang dibunuh, itu pelanggaran. Hasilnya dosa, bukan nebus dosa. Tapi kalau penjahat yang dibunuh, maka itu adalah pahlawan yang melakukan pembunuhan itu. Karena menghindarkan orang-orang dari pelaku kemaksiatan. Yesus orang benar, dieksekusi oleh setan. Malah ada yang tepuk tangan, selamat. Ore kita selamat, selamat tanpa dihukum. Karena Yesus telah dibunuh, maka Halo, kita selamat. Gimana ceritanya itu? Silakan. Boleh saya tanggapi ini? Boleh. Temanya? Silakan. Buka kameranya, Bang. Enggak bisa, Bang. Belum bisa dia. Followersnya enggak cukup. Iya, silakan. Kalau dilihat dari sisi peristiwa sejarah, prajurit Romawi memang melaksanakan eksekusi. Kalau orang lihat dari luar biasa saja berpikiran kalau enggak ada prajurit yang menyalibkan, Yesus enggak akan mati. Tidak akan ada penulis dosa. Tapi ini cara pandang manusia, bukan maksud Alkitab. Faktanya apa enggak cara pandang manusia ini salah enggak atau benar? Itu rencana apa kan? Bukan enggak. Pandangan manusia ini terhadap narasi Anda itu salah atau betul memang begitu? Ya seperti itu yang saya bilang, karena itu cara pandang manusia. Kalau dari rencana Allah itu, Bang, penyalipan itu bukan kebetulan atau karena jasa prajurit, itu bagian dari rencana keselamatan Allah. Berarti iblis yang bukan, jadi prajurit itu bukan pahlawan, mereka justru dipakai Allah untuk menanggapi rencana itu. Karena iya, berarti bagian daripada rencana itu kan? Emang dari coba Bang buka, ada bisa buka kita enggak? Berarti iblis adalah bagian daripada rencana penyelamatan terhadap Kristen dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas salib. Betul? Ini ditulis di Alkitab Yohanes 11 ayat 51 sampai 2 itu Yesus harus mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang terpecah belah. Nah, sekarang permasalahannya latar belakang mereka Yesus harus mati itu apa? Dosa waris atau karena bangsa mereka takut dirampas oleh Romawi? Ayo,
Data sebelumnya di Yohanes 11 itu nomor 47, mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan karena dosa waris, bukan karena untuk menyelamatkan Karisteng. Karisteng ini cuman piti-piti aja. Dia mati untuk keselamatan. Makanya error kalau ditanya Yesus itu yang membunuhnya pahlawan atau penjahat, kalian nggak bisa jawab. Bilang pahlawan salah, bilang penjahat salah. Kenapa bisa demikian? Karena memang latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi karena mereka cemburu kepada Yesus dan takut orang Roma datang merampas bangsa mereka. Maka mereka sepakat membunuh Yesus, bukan untuk menyelamatkan Karisteng. Itu cuma akal-akalan saudara, akal-akalan agama saudara. Di mana Tuhan? Coba cari di Perjanjian Lama. Di mana tertulis Tuhan akan menyelamatkan manusia dengan cara membunuh manusia lain? Orang benar dibunuh untuk menyelamatkan para pendosa, itu tertulis di mana? Nggak ada. Kalian aja yang bikin-bikin itu. Maksud abang ini kan ekspektor salib pahlawan, berarti kan seakan-akan abang ini nganggap prajurit itu pahlawan kan? Bukan saya, Anda loh. Anda selamat dari hasil kerja mereka. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, nggak ada Tuhannya Kristen. Kalau tidak ada Tuhannya Kristen, matilah Kristen ini. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus disalib, untuk itulah Yesus dibunuh, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk Kristen. Itu makanya prajurit itu nggak sadar, Bang. Seandainya dia sadar kan di situ tertulis mereka tidak tahu mereka sedang menyalibkan anak Allah. Bahkan salah satu prajurit baru sadar Yesus mati. Markus 15 ayat 39, sungguh orang ini anak Allah. Berarti mereka ini nggak sadar bahwa ternyata mereka ini adalah pahlawan yang telah menyelamatkan 2 miliar lebih manusia. Maka yang harusnya maka yang harusnya Anda pasang fotonya di rumah bukan Yesus, tapi mereka para pembunuh Yesus. Bukan prajuritnya pahlawan, Bang. Yesus Kristus yang pahlawan. Bagaimana dia mau jadi pahlawan kalau tidak ada yang mengeksekusinya mati? Bang, Yesus itu dia menyerahkan diri, bukan. Bagaimana dia menyerahkan? Yang menangkapnya, Bang. Bagaimana? Mau Anda katakan dia bunuh diri gitu? Ya memang dia berkata begitu, Bang. Bunuh diri? Sebentar saya tarik ya. Nah, silakan Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus bunuh diri. Baru tahu saya kalau Yesus bunuh diri. Kupikir dia dibunuh. Karena di dalil kitab saudara itu dikatakan dia dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kok sekarang berubah ya? Mereka akan menyerahkan dia dan mereka akan membunuh dia dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kok jadi berubah sekarang? Bunuh diri. Markus 9 nomor 31. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh dia bangkit. Dibunuh. Gimana sih? Bukan bunuh diri tapi dibunuh Yesus itu. Maka pembunuhnya pahlawan atau penjahat pola yang ada di Kristen. Dengan adanya pembunuhan tersebut, saudara kami Kristen selamat,
Saudara kami Kristen bukan lagi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan. Saudara kami Kristen dosa-dosanya diampuni. Saudara kami Kristen langsung masuk surga. Saudara kami Kristen menjadi pewaris dosa, pewaris surga. Maka kami menilai bahwa dia yang mengeksekusi Yesus itu adalah pahlawan bagi Kristen. Boleh abang buka Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 data ayat nomor 18. 10 nomor apa yang dikatakan di sana? 10 Tidak nomor ada 18. seorang pun mengambil nyawaku daripada Nomor 17-nya dulu, nomor 17-nya Anda baca. Enggak. Mulai dari Yohanes 10 nomor ayat 18. 17-nya dulu dong, 17-nya dulu dong. Enggak, 18 bang. Iya, baca 17-nya dulu supaya Anda tahu. 17-nya dia mengatakan apa? nya Apa ini? Apa katanya di 17-nya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku kalau bukan aku yang menyerahkannya, dan aku berkuasa menerimanya kembali, mengambilnya kembali. Itu bertentangan dengan Markus 9 nomor 37. Markus 9 nomor 31. Markus 9 nomor 31. Bertentangan. Makanya Yesus itu tidak mati karena tidak ada orang yang bisa bunuh dia. Markus berapa? Markus 9:31. Coba Anda baca. Tidak ada orang yang dapat membunuh Yesus kan? Di dalam Yohanes 7, Yohanes 10 nomor 17 18 enggak ada kan? Tetapi ada orang dibunuh di Markus 9 nomor 31. Siapa yang dibunuh itu? Bukan Yesus, tapi dia. Makanya dikatakan di sana, lalu kata Yesus kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Dan setelah 3 hari sesudah itu dia bangkit. Itu bukan Yesus. Itu bang. Silakan. Silakan. Jadi maksudnya itu Markus 39 ayat 9 itu Yesus menubuatkan penderitaan kematiannya. Loh, kok dia menubuatkan gimana ceritanya dia menubuatkan kematiannya? Menubuatkan penderitaan kematiannya. Saudara, Anda baca Yohanes 10 nomor 17 tadi, ada nggak bisa membunuh Yesus? Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Tidak ada kecuali dia. Sekarang yang Anda baca di Markus 9 nomor 31 itu dibunuh atau tidak? Kan dibuatkan bang penderitaannya. Berarti dia dibunuh. Abang ngerti nggak dibuatkan kayak dibuat gitu? Iya, Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membunuh aku. Terus Yesus lagi berkata, ditangkap, disiksa, Anak manusia akan diberikan kepada manusia untuk dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari ketiga setelah dibunuh. Loh, siapa yang dibunuh? Katanya Yesus tidak bisa dibunuh. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada orang yang bisa membunuhku. Kalau begitu, kenapa ada yang dikatakan dari Markus 9 nomor 31? Anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dan dia akan membunuhnya, dan pada hari ketiga dia akan bangkit, dan dia akan bangkit, dan setelah dibunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Ayo, siapa itu yang dibunuh? Katanya Yesus tidak ada yang bisa bunuh dia. Makanya saya baca dulu bang maksudnya ayat itu. Silakan. Penyaliban itu bukan kebetulan, bukan karena Yesus kalah atau tidak berbahaya. Itu bagian dari rencana Allah untuk menebus manusia melalui mengorbankan darah Yesus, mengharapkan kebangkitan.
3 hari sesudah dibunuh ia akan bangkit. Yesus memberikan pengharapan bahwa kematiannya bukan akhir, sebab ia akan mengalahkan dosa dan maut. Itulah maksudnya ayat itu, Bang. Yesus itu bisa dibunuh nggak? Ya, kecuali dia sendiri, Bang. Lah, dia itu dibunuh kan? Enggak, Bang, dengar dulu. Saya tanya dulu, Yesus itu bisa dibunuh nggak? Itu dulu. Bisa, kecuali dirinya sendiri. Kalau dia sendiri itu tidak dibunuh, bunuh diri. Dia dibunuh. Kata Yesus dalam Yohanes 10, 17, 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Makanya dia mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuhnya. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit. Dia itu bangkit siapa? Iblis, penyesat, anak manusia, sang pengkhianat yang mati dikutuk. Dialah yang dibunuh, bukan aku. Aku tidak ada yang bisa bunuh aku. Tidak ada. Nggak ada yang bisa bunuh aku. Sedangkan anak manusia itu dibunuh. Dan setelah mereka membunuhnya, dia akan bangkit pada hari ketiga. Siapa itu? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang dibunuh? Orang yang menggantikan orang benar. Siapa si fasik? Siapa fasik? Penerima suap. Siapa penerima suap? Pikir aja sendiri. Tidak ada yang bisa bunuh Yesus. Nggak ada. Makanya tadi saya mengatakan, pahlawankah yang membunuh Yesus itu bagi Anda? Nggak bisa, bingung kan? Bingung, pahlawan? Oh, enggak. Penjahat juga? Nggak mungkin. Karena apa yang Anda bangun itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang selamat dengan cara membunuh Tuhannya? Bang Juma, Tuhan turun ke bumi. Untuk apa Tuhan turun ke bumi? Untuk dibunuh oleh ciptaan. Gimana ceritanya? Konsep yang salah, keliru dari awal karena doktrin dan dogma. sebenarnya Abang udah paham lah, tapi cuman Abang pura-pura nggak paham. Biar apa sih? Ya kan nggak tahu kita. Sebenarnya Abang ini tahu sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu lah. Saya tahu, memang saya tahu. Justru saya sedang ingin membuka hati kalian itu. Harusnya kalian malu. Mikir coba, sudah berapa orang Kristen yang naik ke sini, mumet, otaknya rusak langsung. Ada yang belum menjawab, langsung turun. Malu. Kenapa? Karena otaknya masih berfungsi. Begitu disadarkan, ya juga ya. Ya juga ya. Apa yang salah? Apa yang salah di situ? Saya nggak berpikir itu Bang, cuman Abang belum sampai lah ke situ otaknya. Oke, kalau begitu terangkan kepada saya. Terangkan kepada saya. Apakah Tuhan mau tidur? Ya udah tidur. Kan aku bilang udah mumet. Nggak ada yang naik di sini tidak mumet. Pasti pusing. Habis kau bantrin satu kotak kau minum. Ngomong sama Abang 100 kali, 1000 kali pun nggak bakal nyambung karena Abang pura-pura. Memang Yesus aja Anda lawan, apalagi Bang Suma. Yesus mengatakan apabila ada orang datang mengatakan bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Kau lawan kan, malah kau percaya kan? Apalagi saya. Saya hanya manusia biasa. Yesus aja kalian bantah, kan lucu. Malah Tuhan kalian bantah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Kalian bantah, bunuh orang benar supaya kita bisa selamat. Sulit memang, sulit. Susah. Susah memang. Caranya. Halo. Halo. Iya, silakan. Ya. Gimana Bang Juma? Malam juga. Udah subuh Bang Juma. Iya, bentar lagi. Ini ada ajudan semua ini, narasumber. Iya, sama sekali. Gimana? Gimana Mas ya? Ya, gimana? Gimana? Apa yang bisa jadikan pahlawan gitu? Iya. Yang menyalip Tuhan Anda itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalip. Yang menyalip itu orang yang berdosa. Berarti orang berdosa ini berjasa.
Orang berdosa ini berjasa menyelamatkan Anda. Bang Handi boleh lanjut sebentar Bang Handi? Bro. Bang Handi. Oke. Ya ya. Saya ini makan sedikit ya. Pedis betis saya. Iyalah, pegel lah dari tadi. Bro, bro, 63 baru makan. Ini logika ya. Nah, yang berhasil membunuh dan mengusir penjajah Belanda itu disebut apa? pejuang. Pejuang. Pahlawan atau penjahat? Mbak, pejuang namanya. Pahlawan penjahat. Iya, disebut apa? Diberi gelar apa? Jangan. Pejuang. Lebih cocok. Diberi gelar apa? Pahlawan nasional kah atau penjahat nasional? Penjahat kan kriminal kan, pelanggar hukum. Saya ulang kembali. Begini aja susah amat nih. Dulu ada Belanda nih. Kata yang lu pakai nggak tepat. Dengerin dulu, dengerin. Belanda menjajah. Iya. Terus ada pejuang nih, pejuang. Dia berhasil membunuh Belanda. Terus Indonesia merdeka. Iya. Nah, pejuang yang tadi yang membunuh Belanda, Indonesia merdeka ini disebut apa? Pahlawan. Pejuang kemerdekaan. Ya disebut apa keluarnya? Pahlawan. Nah, pintar. Pahlawan ini, kemerdekaan ini, apa yang kita nikmati hasilnya? Maksudnya? Ya hasilnya apa? Hasil perjuangannya para pahlawan. Iya, hasilnya apa? Indonesia apa? Indonesia kenapa? Ya Indonesia berdiri sendiri. Ya iya, sama aja merdeka. Pintar, merdeka. Nah, sekarang kembali ke logika supaya masuk nih logikamu di sini nih. Iya. Yang membunuh Yesus di tiang salib itu orang jahat atau orang baik? Untuk ukuran jahat baik ya kita nggak bisa ukur ya. Orang jahat atau orang baik ya. Ya jahat. Saya ulang kembali. Oke. Orang pilihannya yang cuma dua doang sih ya. Oke, terus. Dengerin dulu. Yesus punya salah nggak? Tidak. Orang yang membunuh orang yang tidak punya salah itu penjahat atau pahlawan? Penjahat dan pahlawan ya, dua pilihan aja ya. Pilih penjahat. Baik, pintar ya, penjahat. Terus setelah Yesus mati itu, apa gunanya buat kamu? Manfaatnya buat kamu apa? Yesus mati di kayu salib kan? Manfaatnya buat kamu apa? Di kayu salib, menumpahkan darahnya di kayu salib. Manfaatnya apa? Manfaatnya buat kamu apa? Manfaatnya kita semua manusia mendapatkan berkah dari Allah, itu berkah pengampunan dosa. Karena sebelum zaman Yesus, dari zaman Adam sampai zaman Yesus, tidak ada pengampunan dosa. Baik. Penghapusan dosa melalui. Baik, cukup. Oke. Saya kembali mundur lagi. Oke. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap pahlawan kemerdekaan itu? Ucapkan. Terima kasihkah atau kamu tidak berterima kasih? Beri penghargaan. Terima kasih. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap pembunuh Yesus di tiang salib? Pembunuh Yesus ya. Ya, semoga mereka bertobat lah. Terima kasihkah atau kau mengutuk dia? Enggak, kita dilarang mengutuk, Pak. Jadi kamu berterima kasih? Enggak, kita dilarang mengutuk. Iya, saya kasih dua pilihan. Dengerin dulu. Apa yang ingin kau ucapkan terhadap pembunuh Yesus di tiang salib? A. Berterima kasih. B. Tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih. Berarti kamu ini tidak menghargai hasilnya orang kau, karena hasil kerjanya dia kau manfaatkan menjadi penebus dosamu. Kamu nggak jujur di sini. Tapi emang dia ngerjain apa, Pak? Kenapa? Emang mereka ngerjain apa? Ngomong apa sih? Emang yang dimaksud yang dikerjakan itu apa? Dia bunuh Tuhanmu kan? Iya. Nah, karena Tuhanmu mati itu manfaatnya buat kamu apa? Manfaatnya menumpahkan darah di kayu salib.
Untuk supaya manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Jangan bilang pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kamu suka nggak? Kamu bersyukur nggak Yesus mati? Oh tidak. Kita dia bersyukur dengan Yesus mati. Yang kita syukurin Yesus bangkit dari kematian. Saya nggak, jangan dulu bangkit. Oh tidak. Jawabannya tidak. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Nah sekarang, kamu lebih pilih mana? Yesus mati atau tidak mati? Hah? Yesus mati atau tidak mati? Kaget dia. Itu pilihan sulit sebenarnya sih. Kaget. Coba Bunda Rom, kasihan dia, udah kena dia di sini sebenarnya. Pilihan mana? Coba Bunda. Sebenarnya saya nggak bisa. Inilah dia Bang, maju kena mundur kena ya, mau bersyukur. Emang saya bukan Tuhan yang menentukan hal hidup mati orang. Jangan bicara dulu, Bunda, jangan bicara dulu. Ya, saya bukan Tuhan, jangan ketawa dulu. Ya, saya bukan Tuhan yang bisa hidup mati seorang. Mati. Saya nggak bisa menentukan pilihan. Secara akalmu Bang, secara akalmu. Nggak bisa, saya nggak bisa. Bagi kamu. Nggak bisa. Ya, manusia tidak bisa mendengar mati seseorang. Terus kenapa kok imani Bang sesuatu yang nggak bisa diterima dengan akal? Yang mana Bunda? Jelaskan. Kamu imani pembunuhan orang manusia yang tidak berdosa ini, kok imani sebagai suatu karya keselamatan toh? Pembunuhan Yesus ini kok imani sebagai suatu karya keselamatan? Salah Bunda, salah. Terus Yesus mati untuk apa? Yesus menumpahkan darah, Bang. Kau cuma mati doang sih nggak jadi penembusan dosa ya. Menumpahkan darah, mati menumpahkan darah. Oke, mati menumpahkan apa? Yang penting mati kan? Yang penting menumpahkan darah. Oke. Nggak apa-apa. Pembunuhan ini kau imani sebagai apa? Karya keselamatan, berkah pengampunan dosa untuk seluruh manusia. Berkah pengampunan dosa. Membunuh Yesus ini penjahat. Loh, sesuatu yang dilakukan dengan kejahatan kau imani sebagai pengampunan dosa. Di mana akalmu, bro? Sesuatu yang jahat kalian imani sebagai suatu penebusan, pengampunan dosa. Nggak nyambung. Karya keselamatan Anda imani pembunuhan ini yang Anda katakan itu kejahatan. Mana nyambungnya? Yang nggak nyambungnya di mana? Ya kan suatu pembunuhan terhadap Yesus ini adalah suatu kejahatan menurut Anda. Tetapi Anda imani sebagai suatu karya keselamatan, penebusan. Saya nggak ngamani ini pembunuhan itu. Terus? Susah memang ikutin Bang Adin. Lanjut Ki. Memang kasihan ya. Saya ulang lagi ya. Lengking. Diskusinya ya yang jelas. Lengking dengerin dulu abangmu. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap para pejuang pahlawan kemerdekaan itu sehingga kita merdeka? Apa yang ingin kau ucapkan sekarang? Ya, kita beri penghargaan. Baik, penghargaan ya. Hasil daripada mereka berjuang mengusir Belanda, apa yang kita nikmati? Iya, kita berdiri ya di atas merdeka. Ya, negara kita sendiri. Hasil daripada orang yang membunuh Tuhanmu itu, apa yang kau nikmati? Hasil ya hanya kematian Yesus di kayu salib. Apa yang kau nikmati? Kematian Yesus di kayu salib. Apa nilai positifnya buat kamu? Apa nilai positifnya buat kamu Yesus mati? Kalau Yesus mati ya itu tidak ada nilai positif. Apa nilainya? Apa tujuannya? Apa yang kau dapat dari kematian Yesus? Tidak ada kematian. Nggak dapat apa-apa kamu? Kasih darah, Bang Handi, kasih darah. Bukankah kamu ditebus dosanya? Bukan? Ya, Yesus menebus dosa dengan cara menumpahkan darah. Oke. Menumpahkan darah. Jadi Yesus mati itu menebus dosamu. Dosamu sudah tidak ada, betul? Yesus mati menumpahkan darah. Iya, oke. Kata menumpahkan darahnya hilang dong. Beda. Yesus mati menumpahkan darah menebus dosamu, betul?
Iya, mau tahu ya. Betul. Udah betul, cukup. Dengerin. Apa yang ingin kau ucapkan kepada pembunuh Yesus? Silakan. Ya, semoga mereka bertobat dari dosa-dosanya. Nah, semoga mereka telah bertobat. Enggak minta terima kasih? Memang gue pikirin. Oh, enggak dipikirin. Enggak dipikirin. Oke. Otaknya jalan ini, akalnya jalan. Jadi makanya dia malu. Minta terima kasih dong. Memang untuk apa? Kalau tidak, kira-kira nih tidak ada yang membunuh Yesus, Yesus bisa mati nggak menebus dosamu? Ya, enggak. Yesus enggak. Berarti harus ada pelakunya, betul? Iya, betul. Nah, pelakunya ini pahlawan apa penjahat? Pahlawan atau penjahat pelakunya? Kalau pelaku pembunuhan ya itu penjahat. Penjahat. Jadi jasa penjahat kau manfaatkan menebus dosamu, betul? Apanya? Salah. Hah? Salah. Oh, salah? Iya, salah. Penjahat ini berjasa nggak buat kamu? Iya, penjahatnya berjasa membunuh Yesus. Nah, berjasa. Orang yang berjasa itu penjahat atau pahlawan? Orang berjasa, ya. Orang berjasa buat apa dulu? Berjasa bunuh Tuhanmu. Berjasa membunuh Tuhan. Yaitu orang, ya itu berjasa untuk ini. Menjadi dia berjasa buat kau lah rupa. Ya. Ya lah baca kutu. Lah baca. Jadi kita diskusinya perhatikan kata perkatanya ya. Oke. Ya udah kita hindari dulu ini ya, kita mundur sejenak. Menurut kamu, nanti Bunda Rama lanjut ya. Ini gampang ini Bunda. Ini anaknya baik soalnya. Menurut kamu, Tuhan itu ada berapa? Tuhan ya, Tuhan cuma gelar ya. Tuhan dalam di sini artinya penguasa ya, bukan pencipta ya. Pencipta langit dan bumi ada berapa? Pencipta. Tuhan, dengerin, Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi berapa? Allah pencipta cuma satu. Siapa namanya? Namanya nggak bisa disebutkan. Siapa? Namanya tidak bisa disebutkan. Tidak punya nama? Iya, tidak punya nama. Oke. Kalau Yesus itu sebagai apa? Yesus sebagai Sang Firman Allah, Sang Firman dari Pencipta. Bukan Tuhan dia? Dia Tuhan. Tuhan sebagai penguasa ya, bukan pencipta ya. Yesus itu Tuhan Maha Kuasa atau tidak Maha Kuasa? Tuhan ya. Tuhan dia Maha Kuasa ya. Karena dia Sang Penguasa kan? Jadi Yesus Maha Kuasa? Ya, dia kan Sang Penguasa kan. Jadi dia Maha Kuasa. Oke, baik. Yesus Maha Kuasa. Waktu Yesus dibawa ke tiang salib, ya. Siapa yang berkuasa? Berkuasa. Siapa yang berkuasa? Berkuasa gitu mah. Saya ulang kembali. Ya, waktu Yesus ditangkap, dengerin. Waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, siapa yang berkuasa? Yang menangkap atau yang ditangkap? Yesus kan menyerahkan dirinya ya. Ya, Yesus. Saya ulang kembali. Bahasa Indonesia dibetulkan. Ya, pasang kuping, dengarkan baik-baik. Waktu Yesus ditangkap sama tentara Romawi, siapakah yang berkuasa? A, yang menangkap. B, yang tertangkap. Yang menangkap. Ya, berarti Yesus tidak maha kuasa. Yesus tidak berkuasa waktu itu, betul? Betul. Yang berkuasa siapa? Ya, sang eksekutor lah. Yang menangkap dia. Iya. Jadi Yesus tidak berkuasa, betul? Yesus ya tidak berkuasa. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Pinter sekarang. Diulang lagi. Yesus bukan Yesus bukan Tuhan gitu maksudnya. Pinter Bunda Rama lah baca kutu. Udah pinter dia Bunda Rama. Masuk Bunda. Iya, silakan Bunda. Udah pinter dia. Udah pinter, udah bener itu Bang. Berarti kau udah sadar. Yesus bukan Tuhan. Ayo Bunda. Apa lagi? Udah pinter. Jadi siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu Bang? Siapa Tuhanmu?
Tuhan mana? Kesian. Tuhan ya Yesus. Kembali lagi penyakitnya, Daeng. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kalian nggak nyadar itu kalian begini, diketawain. Nggak nyadar, Bang. Aduh. Ya nggak apa-apa. Kalian lucu loh. Aduh. Apa Bunda? Kalian nggak nyadar itu. Ribet ya. Kalian nggak nyadar bahwa kok saya begini ya? Kok konsep ketuhanan saya diketawain? Kok jawaban saya nih mereka ketawa-ketawa itu netizen tuh pada ketawa. Kalian nggak nyadar kamu itu Nggak apa-apa. diketawai. Nggak apa-apa Bunda. Coba kasih analogi Bunda Rahmat. Contohnya gini nih. Contoh gini Lem. Kasih. Seandainya kamu, kita mundur ya 2000 tahun. Seandainya waktu itu kamu ada di situ bersama Yesus, kamu menolong dia atau kamu melarikan diri? Yang mana? Oh, waktu jatuh di zaman Yesus. Ya. Oh, mungkin saya tidur di rumah kali. Ya ulang ya. Emang saya itu jadi siapa? Bukan siapa-siapa kan? Ya udah saya tidur. Misalnya kau ini termasuk murid-murid, apa kau ikut kabur bersama murid-murid yang lain, atau kau membantu tentara Roma menyalibkan Yesus, atau kau malah membantu Yesus meloloskan diri? Apa yang kau lakukan pada waktu itu? Yesus kan minta pada murid-muridnya, ya, itu jangan dibela. Yesus minta murid-muridnya menunggu di Galilea. Sono. Yesus jadi kau ikut kabur. Kau ikut kabur bersama murid-murid. Oh, udah setia kawan ya. Saya dikarenin ya, sana. Nggak usah ngusin gua. Aduh, murid-murid pengkhianat. Bahasa gaulnya kayak gini. Mau gimana? Jadi siapa Tuhanmu, Bang? Yesus. Lah, tadi katanya. Aduh, ya Allah. Ini orang aduh. Lem Kim Hong itu nama asli apa? Gimana bro? Bukan. Itu nama akun doang. Ayah, kamu jangan bikin logi OE ya. Ini sudah malam bikin logi OE. Kamu ini bercanda terus Disuruh sekolah pergi main gundu. Santai aja Bang, jangan terlalu serius ya. Oh jangan siang-siang maling iseng ya. Enggak. Kerjanya juga siang ya. Udahlah bro, belajarlah dengan baik ya. Kamu orang baik sebenarnya. Intinya itu, Yesus itu kan anaknya Maria. Kau setuju nggak dia orang baik, orang soleh? Iya setuju. Tidak punya dosa. Kau setuju nggak? Iya setuju. Bro. Ya. Kamu setuju nggak anaknya Maria yang nama Yesus itu? Iya. Orang baik, orang soleh, tidak punya dosa. Setuju nggak? Iya setuju. Setuju. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Berarti yang dibunuh siapa? Siapa yang bunuh? Tentara Romawi kan yang bunuh. Oh iya betul. Terus yang mati di tiang salib orang bersalah atau orang tidak bersalah? Tidak bersalah. Kan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Oh ya. Ya itu perintahnya kepada siapa tidak boleh membunuh. Siapa perintah itu? Itu perintah Allah melalui Nabi Musa kan kepada. Bawa pula Nabi Musa. Saya tahu kau Romawi. Bro. Ya. Yang mengendaki kejahatan siapa? Iblis. Jadi kehendak siapa Yesus mati di tiang salib? Ya kan. Yesus menyerahkan dirinya. Jadi kehendak itu kehendak dari Yesus sendiri. Saya ulang lagi. Diulang ya. Iya. Kehendak siapa Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Kehendak Tuhan. Kan Tuhan tadi nggak boleh membunuh orang tidak bersalah. Tuhan siapa? Tuhan membunuh. Tuhan bunuh siapa? Tuhan, perintah Tuhan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Oh iya, itu perintah Tuhannya kan kepada ini kan, pada bangsa Israel kan, bukan kepada bangsa Romawi. Yesus punya salah nggak? Tidak. Berarti bukan Yesus yang mati tau? Bukan Yesus yang mati? Bukan. Ya kan?
Kan semua. Bukan Yesus anak Maria maksudnya. Nah, bukan Yesus yang mati. Yesus kan mati nyata di kayu salib. Kok bisa bilang Yesus? Kesimpulannya gini aja. Nah, kamu pilih mana? Ya. Yesus mati di tiang salib atau tidak mati? Mati di tiang salib. Tetap di situ pilihanmu. Nah iya, kalau Yesus nggak mati nggak ada, ajaran Kristen nggak ada. Bisa nggak orang diampuni dosanya tanpa pembunuhan? Tidak. Bukan tanpa kurban ya. Bukan tanpa pembunuhan ya. Ya. Tanpa kurban penumpahan darah. Ya, bisa apa tidak? Tidak. Harus kurban. Harus ada darah manusia. Harus kurban darah. Darah apa? Nah, darah hewan ternak. Darah hewan apa darah manusia? Kan atau darah apa? Darah orang yang tidak berdosa. Darah hewan apa darah manusia? Darah manusia yang tidak berdosa. Ya udahlah. Kau sudah terlanjur dipengaruhi oleh ajaran Romawi pagan. Itu ajaran Taurat itu. Nggak ada ajaran Taurat bunuh orang. Ya kan. Ajaran kurban, bukan ajaran bunuh orang, ajaran kurban. Dia kan domba kurbannya, bukan manusia. Begini, coba begini Bang, yang kau tuhankan ini mati di tiang salib, nebus dosa. Tuhan nih, yang mati ini Tuhan, iya kan? Bang? Iya, yang mati Tuhan, iya. Yang mati Tuhan. Terus Tuhan yang mati ini nebus dosa, menebus dosa. Nebus kemana dia? Iya, menebus manusia dari dosa. Iya, nebus kemana? Nebus manusia, sementara dia Tuhan, nebus kemana dia ini? Dia nebus manusia dari dosa. Ngerti nggak? Menebus kan artinya mengambil kembali. Jadi manusia diambil kembali dari dosa. Dosanya dibuang, manusianya diambil. Ngerti? Kan dia Tuhan. Iya. Loh, kok Tuhan kok mati menebus dosa manusia? Padahal dia menciptakan manusia. Tolol bener Tuhanmu, Bang. Aduh, Tuhan bukan dia, Bunda. Dia menciptakan manusia, kenapa dia harus tunduk di bawah ciptaannya? Tuhan bukan dia menciptakan manusia, Bang. Gini, analoginya gini, Bang. Bang. Polisi membuat aturan, ya. Kata polisi, kalau ada yang melanggar lampu merah, kamu dikena tilang. Itu dia membuat aturannya tuh. Hukumnya dia yang membuat nih polisi, ya kan? Siapa yang melanggar lampu merah kena tilang. Tiba-tiba kamu melanggar, ya kan? Kamu melanggar nih lampu merah. Kata Tuhanmu, kata polisi, udahlah. Kamu leng kingkong, kamu udah jalan kamu. Biarlah aku yang ditilang, kata Pak Polisi. Kamu disuruh jalan. Udahlah gak apa-apa, jalan kamu sana. Usah kamu, bukan kamu yang ditilang, aku yang ditilang, kata Pak Polisi. Padahal Pak Polisi yang membuat aturan untuk kalian supaya tertib lalu lintas. Tapi ketika kamu melanggar, malah polisi yang kena tilang. Seperti halnya ini Tuhan yang membuat aturan, yang membuat syariat, yang membuat hukum pelanggaran adalah dosa. Nah, ketika kamu melanggar nih, kamu berzina, kamu maling, segala macam dosamu, ya, Tuhanmu yang harus turun mati konyol. Sama tadi polisi, ketika dia membuat aturan siapa yang melanggar lampu merah akan kena tilang. Ketika ada yang melanggar, kau melanggar, polisi yang kena tilang. Masuk akal nggak tuh? Ya, ketika kau berzina, maling, melanggar, berdosa, Tuhanmu yang harus mati untuk menebus dosamu. Ini kan, apa ini akal kalian taruh di mana? Jadi kalian taruh di mana? Jadi gini Bunda, ya, upah dosa kan maut, ya. Kalau kita berzina, mencuri, ya, berarti hukumannya apa? Mati. Upah dosa adalah maut. Jadi kamu menganggap Tuhanmu yang berdosa sehingga dia harus mati, gitu. Iya kan? Jadi Tuhanmu yang harus banyak dosanya nih Tuhanmu nih. Karena upah dosa adalah maut sehingga Tuhanmu harus mati. Yang berdosa atau kau yang berdosa?
Jadi Tuhan menggantikan kita mati supaya manusia mendapatkan Itu maumu toh? Itu Aduh, mau. selesai Bunda. Itu maumu, Bro. Gimana itu? Kok bisa Tuhannya itu bisa jadi korban? Korban. Jadi tumbal dia, Bang. Jadi Iya, jadi tumbal. Jadi gini ya, supaya Dia yang melanggar Iya, aturan ya, lalu lintas. Bunda, ya, ngomong aja lah Bunda. Polisi yang kena tilang. Atau saya ngomong Dia atau yang Bunda ngomong. berdosa, dia maling, berzina. Tuhannya yang turun ke bumi mati konyol. Ya, Aneh-aneh Bunda, kalian. terus saya ngomong, saya nggak kasih ngomong. Gak ada akal memang Ya, saudara silakan kita. ngomong. Ya, Kang. saya ngomong ya, mohon Ya, izin ya. ngomong. Silakan. Nah, jadi gini ya, Tuhan ya sebaik ini ya kurban untuk menebus manusia dosa supaya manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Iya, itu hewan. Hewan itu memang aturan Tuhan di perjanjian lama. Seperti pun kami di dalam Al-Quran kita disuruh berkurban. Nah, perintah Tuhan mengorbankan manusia itu mana? Ya kan? Ya. Mana? Ada. Saya nggak menyimpan data ya. Kan di Ibrani berapa saya nggak ingat gitu. Oh, Mama Ya kan? Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Itu Ibrani. Itu nggak ditahu penulisnya siapa. Bukan firman Tuhan itu. Bukan perintah Tuhan. Dia kutip dari kitab Mazmur itu. Di mana di situ diperintahkan di Mazmur di situ di mana diperintahkan pengorbanan darah manusia. Persembahkan anak manusia itu seperti mempersembahkan ke dewa Molok. Bang Ling. Bang Ling. Ya. Yesus itu sudah meninggal kah? Yesus sudah meninggal. Oh iya. Jadi sekarang Tuhannya sudah nggak ada ya? Ya kan, dia bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Kalau nggak bangkit kematian nggak ada ajaran Kristen, Bang. Nggak ada orang percaya. Nanti ya. Kasihan ya. Sekarang masih belum ada Tuhannya ya. Halo, Tuhannya. Masih nunggu hidupnya lagi ya. Gimana? Nggak kedengaran. Sekarang masih nggak ada Tuhannya. Tuhan lagi berada di tempatnya. Dia kan bilang kan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Karena dimanapun kamu berada, situ di manapun aku berada, di situ pun kamu berada. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Bukan karesting pemakan babi, Bang. Itu Bani Israel. Ya kan? Bukan, nggak ada Yesus memperuntukkan dirinya kepada Bani Israel, nggak ada. Ya kan? Di dalam Ibrani pun Yesus juru selamat bagi orang Israel, nggak ada bagi Kristen. Sadarilah itu teman-teman ya. Selain secara dalil tertolak, apa yang Anda imani tertolak, tidak ada dalilnya, tidak berdata, tidak ada landasannya. Secara akal pun nggak bisa diterima akal, tertolak. Yang mana, Bunda? Ya, secara akal tidak bisa diterima. Anda yang melanggar, Anda yang berzina, Anda maling, Tuhanmu yang turun harus nebus. Jadi, wah ini nggak ada tanggung jawabmu ya, sebagai seorang manusia nggak ada tanggung jawabmu. Tuhan yang kau inginkan supaya jadi tumbal. Polisi yang membuat aturan, siapa yang melanggar aturan lalu lintas kena tilang. Ada yang melanggar, polisi yang kena tilang. Di mana akalmu, saudara? Tuhan yang membuat aturan, pelanggaran adalah dosa. Ketika ada yang melanggar, dia yang turun ke bumi mati konyol. Apaan ini akal kalian? Di mana akal kalian, saudara? Secara akal tertolak yang kau imani. Baik akal maupun dalil. Tidak ada dalil-dalil di Bible tentang apa yang kalian imani. Tidak ada. Makanya kalian itu jungkir balik kalau kalian diskusi apalagi sama guru. Secara akal aja pencipta kok itu bisa pencipta manusia. Kok bisa itu dibunuh? Nggak ada pencipta dibunuh tuh nggak ada. Karena Tuhan di sini sebagai sang penguasa bukan pencipta. Nanti kan Yesus itu bukan sang pencipta. Nanti kan nggak ada sang pencipta jadi manusia tuh nggak ada. Kan soal Bunda tadi kan saya udah jawab Bunda kan. Kenapa Tuhan yang berkorban? Ya supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam Biblemu banyak ayat-ayat, dalil-dalil, seruan untuk bertobat. Bertaubatlah
Bertaubatlah. Kalau karena darah Yesus sehingga dosamu diampuni, harusnya gak usah lagi ada pertobatan. Betul. Gak usah lagi ada pertobatan. Kenapa? Berseluruhan data-data di Bibelmu seruan untuk bertobat. Baca Wahyu 20:12. Betul. Semua akan dihakimi sesuai dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku kehidupan. Semua akan dihakimi. Kalian itu cuma mau enaknya, cuma kalian itu nggak mau ada aturan dalam hidup kalian. Kalian ingin bebas kayak binatang. Tengok tuh binatang nggak ada aturan. Jadi kalian menjadikan Yesus itu tumbal, mengkambingkannya. Kalau menurut Bible nggak mungkin lah Yesus itu disalib. Yang disalib itu yang dibunuh, itu yang diserupakan, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah ya. Ini itu adalah ya kita nggak bahas serupakan dulu ya, kita bahas yang soal penebusan dosa ya dengan kurban itu ya. Di mana Tuhan menginginkan penebusan dengan darah manusia? Itu dulu satu dulu kau jawab itu. Di mana Tuhan menginginkan penebusan darah dengan penebusan dosa dengan darah manusia? Saya lagi nggak pegang data di Ibrani. Ya oke. Di Ibrani lagi. Tuhan. Iya. Tuhan, saudara, Tuhan yang menginginkan, keinginan Tuhan, perintah Tuhan. Ya kan, saya nggak pegang data. Oke. Memang nggak ada alasanmu. Ya udah nggak ada. Sorry ya. Cuman saya ingin bantai ini Bunda yang apa? Bahwa itu kan kabur lagi, lari sana lari sini. Jadi nggak ada teman-teman ya. Tidak ada perintah di Bible Tuhan memerintahkan pengorbanan darah manusia. Nggak ada. Itu iman buta mereka. Jadi secara dalil data tertolak dengan apa yang mereka imani. Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi mereka kenapa mereka mencret kalau dia berdiskusi apalagi dengan gurunda. Wow. Nangis darah kalian. Karena apa yang kalian imani tidak ada landasannya. Tidak ada penguatnya. Ada bang. Saya aja kalau saya bertanya nggak bisa Anda jawab. Apalagi guru-guru saya. Tengoklah. Ya kami kadang tinggal ya menghibur diri ketawa. Daripada stres menghadapi Anda. Dan Anda pun nggak merasa malu ya kita ketawa-ketawa. Udah hilang urat malunya bang ya. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Mohon maaf ya bang ya. Apa ya, kami hanya ingin supaya Anda itu tersadar. Secara akal, secara dalil. Tidak ada penguat tentang iman Anda. Nggak ada. Nggak ada bang. Satu aja dulu itu. Di mana Tuhan menginginkan korban penebusan dengan darah manusia. Kalau dalam perjanjian lama, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, sampaikan kepada kaummu Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa, maka persembahkanlah hewan ternakmu, lembu, domba, segala macam hewan." Tidak ada Tuhan memerintahkan atau merubah firman-Nya untuk mempersembahkan darah manusia, nggak ada. Kalau di Ibrani perjanjian baru, entah siapa penulisnya, nggak jelas tuh siapa penulis Ibrani. Itu tertulis memang Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Ada memang, tapi siapa nih orang ini? Pagan pasti tuh. Ya, pagan lah yang menumbalkan darah-darah manusia itu pagan. Paganisme. Makanya kenapa ajaran Kristen berkembang di Italia sana, karena di sana itu dasar ribuan tahun yang lalu udah pagan mereka. Tuhan inkarnasi lah. Kenapa? Coba iman kekristenanmu itu. Kalian kan mengimani Tuhan inkarnasi jadi manusia, itu pagan. Turun ke bumi jadi tumbal, pagan. Jadi bang, mohon maaf, secara dalil, secara logika tertolak semua itu yang kalian imani. Makanya pendeta sendiri ngomong, setiap ada yang berdiskusi orang Kristen gak pernah bisa menang dari orang-orang Islam. Karena apa? Landasan iman kalian itu kasihan kali ya. Tapi kalian gak sadar-sadar sih. Kenapa? Kenapa bang? Udah Bunda.
Udah belum? Oh, mau ditanggapi silakan. Oke, ya. Dalil di mana dalilmu itu? Itu Tuhan lagi. menginginkan darah manusia. Itu lagi. Ya, kan di Ibrani. Di Ibrani, marah Bunda bilangnya nggak tahu siapa penulisnya. Firman Tuhan, firman Ya. Tuhan. Kalau Ibrani itu bukan firman Tuhan. Oh, maksudnya perkataan Yesus lah. Oke, sebentar. Oh, ini kan ada dalil ya. Dalil kurban manusia ya, menumpahkan darah manusia. Gitu. Ya, Tuhan memerintahkan penebusan dengan darah manusia. Nah, ini di Matius berapa gua lupa lah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Itu kata Yesus sendiri. Pernah dengar itu? Pernah? Gimana coba? Di Matius berapa? Aduh, ini gua cari lagi. Kamu kual ini koma nggak bisa ya? Ntar Bunda. Coba hafalkan Bang biar paham. Nah, kan? Itu kalau itu Bang, kalau kita ke originalnya itu nggak seperti itu bunyinya. Ajarannya sendiri nggak paham itu. Kamu dasar. Originalnya nggak seperti itu. Itu penerjemahan yang kuat. Dikasih Ibrani, dipermasalahkan penulisnya. Lah kita ini berbicara secara benar Bang. Kita nggak ada. Kenapa kami ini diskusi jujur? Karena kita tidak diembel-embeli dogma doktrin. Kita murni. Ya, kita Kalau kalian kan iman kalian, dogma kalian yang harus mengikuti Bible yang harus mengikuti dogma kalian, Bible yang harus nurut. Jadi Bible yang menyesuaikan diri dengan dogma doktrin di kepala kalian. Ini ada dalilnya Bunda. Pokoknya Yesus Tuhan apapun yang terjadi. Itulah sehingga apa? Oh, Yesus Tuhan. Kurios pun dijadikan Tuhan. Baca tuh Wahyu 20. Udah, padahal tuh kalau guru ndak menjelaskan, Masya Allah ya. Udah Ramah. Ya, ini kan udah mau 3:30 di Makassar. Ayo, istirahat aja. Tutup aja dulu. Benar Banyu nggak bisa istirahat. Ya Banyu Mak ya. Siap. Jangan Banyu Mak, istirahat dulu ya. Iya. Oke. Mana Banyu Mak? Jangan-jangan dia ketiduran, Bunda. Ayo lu. Tidur dia mungkin. Terus maaf ya Lem King Hone ya. Maaf ya Bro. Iya. Bang Hendi. Oke Bang, ya banyak baca Bible Bang ya, jangan dogma doktrin. Kalau kamu mengikuti perkataan Yesus, sabda Yesus di Biblemu itu Bang ya, mustahil kau jadi Kristen. Gak mungkin. Betul Bunda. Ayo Bang, mohon maaf kalau ada ini Bang ya. Tapi itu fakta yang kami bicarakan. Ya, kemudian itu dari yang saya kasih coba cek di Matius 14:24 ya. Iya Bang, nanti PR ya. Apa ya? Ya baca. Saya pernah lihat itu tapi originalnya nggak seperti itu. Ya itu urusan nanti lah Bunda. Nanti kita belajar original teks. Ya satu-satu Bunda, jangan semuanya dipakai ya. Ya pelan-pelan aja Bunda. Tapi menurutmu Bang, sebelum guru ndak tutup ya, menurutmu Bang ini logika lagi nih. Iya. Tadi itu tentang polisi yang harus ditilang. Polisi harus menilang dirinya sendiri kan. Tuhan yang harus mati. Nah, polisi harus menilang dirinya sendiri. Kemudian ini masuk akal nggak? Tuhan keluar lewat mulut rahim. Masuk akal nggak? Itu harus bermain pikiranmu, akalmu Bang. Akalmu bermain. Tuhan harus keluar dari mulut rahim. Halus kata-katanya karena Anda baik kan. Mulut rahim keluar tuh. Apa bedanya dengan Anda, saya,
saudara Errol, Bang Iya, Han. sama bunda, sama Semua aja. kita, iya. Sama nggak ada Terus- bedanya. Terus kenapa dong? Gimana? Kenapa dong Anda Tuhan kan yang aduh ya Allah. Ya, Dalam Bible dibilang Tuhan itu bukan manusia, iya. ya kan? Memang- Sementara yang lahir ngoek manusia. Ya Tuhan dari Di sini. Hosea pun, aku ini Tuhan bukan manusia. Anda menuhankan manusia, kenapa? Akal kalian kenapa kalian matikan, saudara? Gurunda, mungkin ini aja, besok dilanjut ya Bang. Iya. Oke ya, itu ingatnya Tuhan bukan pencipta ya, bunda. Tuhan itu penguasa. Ini mau ditutup atau gimana? Atau saya mau izin turun aja ya? Ya, Bang. Ya bunda, terima kasih bunda. Naik lagi besok ya sama Gurunda diskusi ya, biar Bang Errol, kita terima kasih ya. Ya, oke Bang. Ya. Turun sendiri Bang. Mana Bunda Mila? Bunda ada di bawah Bunda. Turun Bang Errol. Tutup. Ya bunda. Makasih semuanya ya. Salam Ya. kenal semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya diminta tutup. Oke, terima kasih buat semuanya teman-teman yang telah mensupport Bang Jomba bersolo. Kita doakan beliau sehat selalu supaya tiap malam bisa buka sendiri on cam. Gunanya on cam itu untuk menghindari orang hujat menghujat. Betul-betul diskusi by data, edukasi, tidak ada tendensi lain kecuali berbagi informasi dan saling menghormati satu sama lain. Tapi yang namanya diskusi ada dinamika, mungkin turun naik. Apabila ada kata-kata hilaf dari kami semua di sini, mulai dari awal sampai akhir, kami mohon maaf. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.